Bab 18. Sedikit terkejut, Gu Qianlin secara naluriah menyilangkan tangannya untuk memblokir serangan yang masuk. Bam! Namun bunyi gedebuk lainnya terdengar di lorong saat dampaknya meledak melalui pertahanannya, dalam sekejap mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke seluruh tubuhnya. Tubuh Gu Qianlin terbang mundur tak terkendali, dan sensasi kesemutan menjalar ke kedua lengannya. Wang Hansuan dan beberapa anggota polisi lainnya bereaksi cukup cepat untuk menangkapnya, mencegah rasa malu karena terjatuh ke tanah. Dia marah sekaligus terkejut, dia tidak menyangka Xiao Luo sekuat ini. Bahkan dengan serangan diam-diam, dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak mampu keluar dengan sedikit keuntungan. Entah itu kecepatan reaksinya, naluri bertarungnya, atau kekuatannya, kemampuan Xiao Luo melebihi prajurit pasukan khusus manapun yang dia kenal. Dia adalah monster dalam wujud manusia. Bocah ini menyerang seorang petugas polisi. Cepat dan borgol dia. Wang Sangsuan meneriakkan perintah itu, melihat Gu Qianlin tampak memar cukup parah. Ya Pak, sekelompok petugas polisi yang tampak tangguh menarik borgol mereka dan mendekati Xiao Luo. Sebentar, Xiao Luo berseru dengan dingin, lalu menunjuk ke kamera keamanan yang dipasang di langit-langit lorong, tercatat di sini siapa yang jelas-jelas menyerang lebih dulu. Jadi, kecuali jika Anda ingin mengatakan bahwa petugas polisi kita memiliki hak istimewa untuk menyerang warga, menurut saya itu adalah ide yang buruk. Mendengar ini, semua anggota polisi terdiam, saling memandang dalam ketidakpastian, sebelum beralih ke Gu Qianlin. Mereka sedang menunggu perintahnya. Gu Qianlin melambaikan tangan dan memberi isyarat agar mereka mundur. Kemudian, dia berjalan untuk berdiri di depan Xiao Luo, matanya yang indah menatapnya dengan tekad yang kuat. Izinkan aku bertanya, di mana kamu 1 jam yang lalu? Xiao Luo menjawab, jalan-jalan di rumah sakit. Gu Qianlin melanjutkan, mengapa kamu mematikan ponselmu untuk berjalan-jalan? Saya ingin sendiri dan tidak ingin diganggu. Xiao Luo menjawab dengan santai, apakah itu masalah? Sudut mulut Gu Qianlin sedikit bergetar, lalu mengeluarkan peringatan dingin, itulah semua pertanyaan yang aku punya, tapi inilah ungkapan yang perlu kamu ingat, jaringan hukum mungkin tampak tipis, tetapi tidak pernah hilang, ada yang keluar. Siapapun yang melanggar hukum akan menerima hukuman yang pantas tanpa kecuali. Mengerti, kata Xiao Luo, sedikit menganggukkan kepalanya. Xiao Luo menatapnya lama sebelum berteriak dengan keras, diberhentikan. Meskipun di dalam hatinya, dia yakin bahwa Xiao Luo lah yang membunuh Heruan Liang, dan terlebih lagi dia adalah tersangka dalam insiden 912, dia tidak memiliki cukup bukti. Bahkan jika dia menangkapnya, dia tidak bisa diadili, jadi itu hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Gu Qianlin baru berbalik untuk pergi setelah bawahannya yang lain keluar, tetapi setelah hanya mengambil beberapa langkah, dia berhenti. Berbalik kembali, dia berkata kepada Xiao Luo, aku lupa memberitahumu, kamu terlihat sangat jelek dengan pakaian itu. Mengatakan bahwa dia pergi tanpa melihat sekilas. Xiao Luo mendengus kecil dan mengabaikan komentar itu. Saudara laki-laki, Xiao Rui berlari dan memeluk Xiao Luo dengan erat. Tang Ren, sebaliknya, berdiri dengan malang tanpa bergerak, masih belum pulih dari keterkejutan atas semua yang baru saja terjadi. Polisi menodongkan senjatanya, bukan ke orang lain, tapi ke saudara laki-laki istrinya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan semua ini. Saudaraku, mengapa polisi mencarimu? Apakah kamu benar-benar membunuh Heruan Liang? Xiao Rui bertanya dengan cemas. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan menepuk kepalanya dan berkata dengan meyakinkan, tidak, mereka salah orang. Dia tidak punya pilihan selain berbohong untuk menenangkan adiknya. Benar-benar, Xiao Rui masih sedikit skeptis. Xiao Luo memberinya senyuman lembut, kapan aku pernah berbohong padamu? Saya benar-benar hanya berjalan-jalan di rumah sakit dan mencari udara segar. Ketua tim Gu, jika pelakunya bukan Xiao Luo, lalu siapa pelakunya? Bagaimana jika rekan Heruan Liang ingin membungkamnya? Di luar rumah sakit, Wang Hansuan menyuarakan spekulasinya sendiri. Alis Gu Qianlin berkerut saat dia memberinya tatapan tidak menyenangkan, rekan yang ingin membungkamnya. Intuisiku memberitahuku bahwa pelakunya pasti Xiao Luo. Xiao Luo, Wang Hansuan mengerutkan kening, tapi dia tidak memiliki luka apapun di tubuhnya, bukankah itu menghilangkan kecurigaannya? Bahkan rompi anti peluru tidak bisa sepenuhnya menghalangi tembakan. Setelah tertembak, pasti ada memar atau luka di suatu tempat di tubuh Xiao Luo. Ini adalah pengetahuan umum. Ini juga merupakan hal yang tidak dapat dipahami oleh Gu Qianlin. Dia pasti telah memukulnya, jadi mengapa tidak ada luka? Tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Xiao Luo adalah pelakunya, dan berdasarkan bukti yang ada saat ini telah menghilangkan kecurigaan apapun darinya. Namun intuisi dan penilaiannya sebagai petugas polisi mengatakan kepadanya bahwa pelakunya pasti Xiao Luo. Kontradiksi yang dihadirkan keduanya membuat kepalanya pusing. Tiba-tiba, dia meraih kerawang Hansuan dan bertanya, apakah menurutmu ada obat di dunia ini yang bisa menutup luka secara instan? Apa? Mulut Wang Hansuan ternganga karena terkejut. Pertanyaan ini sepertinya agak kekanak-kanakan, bagaimana mungkin ada obat ajaib di dunia? Apa, kakimu? Jawab saja pertanyaannya. Gu Qianlin menggonggong. Wang Hansuan dengan cepat berkata, saya pernah mendengar bahwa ada resep Yunan Baiyao yang dapat dengan cepat menghentikan pendarahan pada luka, tetapi formula resep tersebut telah hilang untuk sementara waktu sekarang. Yunan Baiyao yang bisa ditemukan di pasar tidak akan memberikan efek seperti itu. Mata Gu Qianlin berbinar, lalu mungkinkah Xiao Luo kebetulan mendapatkan resep itu? Gul, Wang Hansuan menelan ludah, bertanya-tanya apakah mungkin bosnya telah dirasuki iblis. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai kejahatan itu dikaitkan dengan Xiao Luo. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Dan bahkan dengan resep dokter, tidak mungkin lukanya bisa menutup dalam waktu sesingkat itu, apalagi tanpa satupun bekas luka. Mendengar ini, Gu Qianlin melepaskannya dengan enggan. Dia melihat rumah sakit di belakang mereka untuk terakhir kalinya, lalu berjalan pergi. Setelah 2 hari penuh sejak penyelamatan, kondisi Sun Yu sudah stabil. Para dokter berhasil menariknya kembali dari ambang kematian. Orang tua Sun Yu juga bergegas meninggalkan kampung halamannya pada hari kecelakaan itu terjadi. Melihat putrinya terbaring dengan masker oksigen di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat pasi, Sun pingsan saat itu juga. Ketika Sun Jianan tiba, matanya juga memerah, dan dia tidak bisa berhenti menyeka air mata dari wajahnya. Setelah seminggu, kondisi Sun Yu telah stabil sepenuhnya. Namun, para dokter punya kabar buruk. Berbicara dengan nada prihatin, ia berkata, pasien sudah keluar dari bahaya, dan kondisi tubuhnya juga sudah stabil. Namun, niatnya untuk mati terlalu kuat. Dia tidak ingin bangun. Kami telah melakukan semua yang kami bisa lakukan, tapi jika pasien bersikeras untuk mati, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membantu.
Kenapa jadi begini? Sebenarnya apa yang Yu Yu alami? Dalam kesedihan, Ni Sun bergegas ke kamar sakit, air mata mengalir, hampir pingsan. Tuan Sun juga menyeka air mata dari matanya dan berjalan dengan gemetar ke dalam ruangan dengan sedih. Yu Yu tidak bisa menerima dirinya apa adanya saat ini, dan dia juga tidak bisa menghadapi Xiao Luo. Dia benar-benar hanya ingin mati. Hu Suirong menangis tanpa henti. Sebagai korban, dia memahami dengan jelas apa yang ada di kepala Sun Yu. Mata Xiao Rui memerah dan memeluk Tang Ren, menangis terseduh-seduh. Tang Ren tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya, dan hanya menepuk punggungnya dengan lembut. Di kamar sakit, Sun Yu terbaring di ranjang rumah sakit, memejamkan mata. Wajahnya berkapur dan pucat, dan meskipun begitu, dia tampak seperti kecantikan tidur yang tenang. Masker oksigen yang dia kenakan sama sekali tidak menyembunyikan kecantikannya yang luar biasa. Xiao Luo sedang duduk di sisi tempat tidurnya, membolak-balik halaman buku catatan bersampul merah muda, halaman demi halaman. Ini adalah buku harian rahasia Sun Yu yang ditemukan Tuan Sun dan Nyonya Sun di rumahnya. Saya akhirnya berangkat ke kota besar. Saya sangat bersemangat dan gembira. Bioskop, pusat perbelanjaan besar, taman yang indah, saya datang. Saya datang ke Jiangcheng dengan penuh harapan cerah untuk masa depan, namun saya tidak menyangka tempat ini akan begitu dingin dan keji. Dalam setengah tahun terakhir, tidak ada satupun hal baik yang terjadi pada saya. Aku seperti terjatuh ke dalam jurang maut. Saya sedang berjuang, dan saya melawan, tetapi semakin lama saya merasa bahwa saya tidak akan pernah mampu melewati ini. Kotoran perlahan-lahan memenuhi tubuhku dan menggerogoti jiwaku. Rasanya seperti ada ribuan semut merayapi tubuhku, merobek dan menggigit kulitku, dan membuatku sangat kesakitan hingga aku ingin mati. Saya ingin terbebas dari kendali iblis, namun setiap kali saya menyerah pada siksaan ini, saya tenggelam lebih dalam, ini lebih buruk daripada kematian. Itu adalah setumpuk kertas besar, berisi kata-kata perjuangan, pemberontakan, dan tenggelam. Hingga, sampai pada halaman yang tintanya tampak sedikit lebih segar. Saya sangat senang hari ini. Saya bertemu dengan seorang pria yang sangat manis, namanya Xiao Luo. Dia adalah saudara laki-laki Suster Rui, dan juga dermawan besar saya. Dia bersih, tampan, misterius, bagaikan pancaran sinar mentari yang kini menyinari kehidupan kelamku. Aku merasa jatuh cinta padanya. Bagi dia, saya harus lepas dari kendali iblis. Saya bisa melakukannya, dermawan besar, Anda harus menunggu saya. Dermawan besar akhirnya mengaku padaku, tapi kenapa dia harus menjadi pemilik bengkel Luo? Dia sangat luar biasa, dan saya, sebaliknya, sangat ternoda. Dermawan besar, maafkan saya karena menolak Anda, tetapi saya tidak pantas menerima Anda. Rasa digigit serangga kembali membengkak. Apa yang harus saya lakukan? Dermawan besar, apa yang harus saya lakukan? Jurnal itu tiba-tiba berhenti di sini, meninggalkan suasana hati Xiao Luo yang sangat muram. Dia menoleh dan menatap gadis sakit yang terbaring diam di ranjang rumah sakit. Sekarang jelas baginya bahwa dialah alasan utama mengapa Sun Yu melompat dari gedung. Jika bukan karena pengakuannya yang terburu-buru dan pengetahuannya tentang identitas aslinya, meskipun dia tidak bisa lepas dari genggaman Heruan Liang, dia tidak akan mengambil keputusan akhir untuk bunuh diri. Melihatnya sekarang, dia tampak seperti bunga yang layu, dan Xiao Luo tidak bisa menahan perasaan bersalah. Aku tidak pernah menyangka kehadiranku akan membuatmu begitu kesakitan. Aku hanya tahu, setiap kali aku bersamamu, aku tidak merasakan tekanan. Di mataku, kamu akan selalu menjadi gadis cantik, baik hati, dan lembut. Tarian yang Anda tampilkan di pesta pertengahan musim gugur, itu hidup, menawan, dan anggun, dan Anda seperti bidadari yang turun ke bumi. Pada saat itu juga, hatiku terpikat, dan itu milikmu. Saya ingin seluruh dunia tahu bahwa Anda adalah wanita saya. Xiao Luo, yang biasanya adalah orang yang tidak banyak bicara, tiba-tiba memiliki ekspresi yang mengalir saat dia duduk sendirian dengan Sun Yu. Itu semua adalah kata-kata dari hatinya. Tapi tidak ada respon dari Sun Yu, bahkan tidak ada sedikit pun kedutan di ujung jarinya. Dia telah tenggelam dalam keadaan mati suri. Sementara fungsi tubuhnya bekerja dengan baik, kesadarannya terus mati. Ini adalah naluri alami untuk mempertahankan diri pada manusia. Saat dihadapkan pada kenyataan yang tak tertahankan, memilih jatuh pingsan, terbaring koma selamanya. Semuanya terjadi karena aku, jadi aku juga yang harus menyelesaikan semuanya. Xiao Luo menutup matanya lalu mengambil keputusan yang menyakitkan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sun Yu sekarang adalah dengan membuatnya melupakan apa yang terjadi di Jiangcheng. Semuanya, termasuk dirinya sendiri. Ding, selamat. Anda telah menukarkan bakat master hipnotis dengan 8.000 poin. Di kepalanya, pemberitahuan sistem diumumkan. Xiao Luo dengan lembut menekan dahi Sun Yu dengan jari telunjuk di antara alisnya dan menutup matanya. Menjernihkan pikirannya, dia mulai merasakan dunia bawah sadar Sun Yu. Lupakan rasa sakit ini. Kembalilah ke harapan cerah masa depan yang Anda miliki. Bioskop, pusat perbelanjaan besar, taman, masih merupakan hal-hal yang dapat Anda nantikan. Segala sesuatu yang Anda alami hanyalah mimpi, dan saat matahari terbit besok, Anda akan terbangun dari mimpi tersebut. Anda akan melupakan semua yang terjadi dalam mimpi ini. Orang-orang dan peristiwa-peristiwa itu perlahan-lahan akan menjadi kabur dan kosong, dan hidup Anda sekali lagi akan dipenuhi makna. Xiao Luo menggunakan suara yang dalam dan penuh perasaan untuk menembus alam bawah sadar Sun Yu, menyebabkan sebagian besar ingatan di alam bawah sadarnya berubah. Hal ini berlanjut selama beberapa waktu, membiarkan pikirannya perlahan pulih, menghilangkan pengalaman menyakitkan dari perjuangannya di masa lalu. Itu adalah proses yang panjang. Baru pada tengah malam hipnosis akhirnya selesai. Karena konsentrasi yang lama, Xiao Luo kelelahan, merasa seperti baru saja sembuh dari penyakit. Dia berdiri, mengambil buku harian Sun Yu, dan berjalan dengan langkah lambat dan berat untuk keluar dari kamar sakit. Sepertinya dia telah kehilangan sebagian dari jiwanya. Presiden Xiao, saudara, di koridor luar, Sun Jianan, Xiao Rui, dan Tang Ren bergegas maju untuk mendukungnya. Xiao Luo melambaikan tangan memberi isyarat agar mereka tidak mengkhawatirkannya, lalu berbalik ke arah Tuan Sun dan Nyonya Sun, saat dia bangun besok, pindahkan dia ke rumah sakit lain. Tinggalkan Jiangcheng, jangan biarkan dia kembali ke sini, dan jangan pernah menyebut apapun tentang Jiangcheng. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa melihat sekilas. Zhang Dasan dan Feng Wuheng sudah menunggu di luar rumah sakit. Xiao Luo masuk ke mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menyesuaikan tempat duduknya untuk bersandar paling jauh, dia berbaring dan menutup matanya. Dia perlahan-lahan memulihkan kekuatannya, tetapi pada saat yang sama, menderita karena kesedihan yang menyayat hati. Meskipun hipnosis akan membuat Sun Yu melupakan semua yang terjadi di Jiangcheng, dia juga tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan siapapun yang pernah dia lihat di Jiangcheng, terutama dia. Jika tidak, hipnosis akan segera kehilangan efeknya, dan Sun Yu akan mengingat semuanya lagi.
Itu berarti mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Perpisahan ini adalah perpisahan yang abadi. Lao Xiao, kamu baik-baik saja? Tanya Zhang Dasan dengan cemas dari kursi pengemudi. Xiao Luo berkata, berkendara. Kemana kita akan pergi? Di mana saja? Zhang Dasan menghela nafas panjang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Luo dalam suasana hati yang tertekan. Dia tahu itu ada hubungannya dengan Sun Yu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada Sun Yu, dia hanya bisa memberikan dukungan dan simpatinya. Saudaraku, kamu harus menenangkan diri, saran Feng Wuheng dari kursi belakang sambil mengerutkan kening. Ya, geng naga sedang merajalela saat ini. Mereka terus berdatangan untuk menghancurkan etalase lokakarya Luo kami, kamu tidak boleh jatuh sekarang. Kata-kata Xiao Wu bagaikan obat mujarab yang ditembakkan tepat ke pembuluh darah Xiao Luo, membuatnya terduduk dengan tersentak. Apa kerugian kita saat ini? Sekitar 50 juta. Meskipun dia tidak tahu keadaan Xiao Luo saat ini dan apa yang dia pikirkan, Zhang Dasan tetap melaporkan total kerugiannya dengan jujur. Nyonya Gu, Xiao Luo pergi ke kasino langit kuning Long San Kui. Saat Corolla putih Zhang Dasan berhenti di pintu masuk kasino Yellow Skis, sebuah mobil hitam di belakang mereka berhenti tidak jauh dari situ. Dua petugas polisi berpakaian preman di dalam kendaraan segera melaporkan situasinya kepada Gu Qianlin. Untuk mengumpulkan bukti pelanggaran Xiao Luo terhadap hukum, Gu Qianlin menempatkannya di bawah pengawasan ketat, atau seperti yang dikatakan bawahannya, metode paling bodoh dan lugas. Ini berarti melakukan pemantauan sepanjang waktu, setiap kali Xiao Luo pergi atau mengambil tindakan, sebuah pesan akan segera disampaikan kepadanya. Sambil memegang ponselnya di ujung telepon, Gu Qianlin merenung sejenak, sebelum memberi perintah. Terus awasi dia, segera lapor padaku jika dia melakukan sesuatu yang tidak biasa. Baik Nyonya, datang jawabannya. Petugas itu mengangguk dengan paksa dan menutup panggilan. Namun, raut wajah mereka berdua langsung berubah saat mereka melihat Xiao Luo dan beberapa pria langsung menuju ke arah mereka setelah mereka turun dari mobil mereka. Apakah mereka sudah ketahuan? Keduanya bertukar pandang dan mau tidak mau menyadari keterkejutan di mata satu sama lain. Sebagai polisi berpakaian preman yang berpengalaman, melacak dan memantau tersangka merupakan keterampilan pengawasan yang diperlukan yang telah mereka praktikkan sejak lama. Mereka belum pernah terdeteksi oleh targetnya sejauh ini. Ini adalah yang pertama bagi mereka dan benar-benar di luar ekspektasi mereka. Mereka hampir bisa merasakan jantung mereka melompat keluar dari tenggorokan mereka. Ketukan, 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 ketukan di jendela mobil bergema di dalam kendaraan. Kedua polisi itu menoleh untuk melihat, berusaha keras untuk terlihat tidak tertarik hanya untuk melihat wajah tampan dan terpahat Xiao Luo menatap mereka dengan acuh tak acuh. Mereka melakukan yang terbaik untuk tampil acuh tak acuh saat dia mendekat, seolah-olah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Polisi berpakaian preman yang duduk di kursi pengemudi dengan hati-hati menurunkan kaca jendela dan bertanya dengan santai, apakah ada masalah? Xiao Luo berkata tanpa ekspresi, kamu telah mengikuti kami dari rumah sakit. Gu Qianlin mengirim kalian semua, bukan? Dia menunjuk ponsel di tangan polisi berpakaian preman yang duduk di kursi penumpang. Telepon dia, aku akan bicara satu atau dua kata dengannya. Kata-katanya sepertinya memiliki nada final seolah-olah sesuatu yang sangat buruk akan terjadi jika mereka menolak. Kedua polisi itu duduk tegak, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Polisi berpakaian preman yang duduk di kursi penumpang dengan cepat menghubungi nomor Gu Qianlin dan menyerahkan ponselnya ke tangan Xiao Luo yang menunggu. Ada perkembangan baru. Apa yang sedang terjadi? Di ujung telepon yang lain, Gu Qianlin berbicara dengan nada mendesak. Xiao Luo menjawab, petugas Gu, ini Xiao Luo. Suaranya mengejutkan Gu Qianlin. Segera pulih, Gu Qianlin bertanya dengan keras, apa yang telah kamu lakukan terhadap mereka? Mereka baik-baik saja, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kemampuan pengawasan mereka sangat buruk, kata Xiao Luo dingin. Kata-katanya membuat kedua polisi berpakaian preman itu menundukkan kepala dengan malu-malu, merasa sangat malu. Mereka tidak bisa berkata apa-apa, karena kebenaran yang tak terbantahkan bahwa mereka telah ditemukan. Anda, Gu Qianlin mengertakkan gigi karena marah. Xiao Luo mencibir, petugas Gu, Anda benar-benar mengabaikan tugas Anda. Selama beberapa hari terakhir, toko-toko milik perusahaan Luo saya telah dihancurkan oleh satu demi satu. Dia menambahkan dengan nada menghina, saya tidak melihat Anda menangkap mereka dan mengganti kerugian saya. Sebaliknya, Anda terpaku pada saya, apa yang terjadi dengan keadilan yang Anda ceritakan kepada saya beberapa hari yang lalu. Xiao Luo, jangan berani-berani menempelkan label padaku sesukamu. Ada pembagian tanggung jawab yang jelas. Ada departemen kepolisian lain yang bertanggung jawab atas kasus penghancuran toko perusahaan Anda, saya hanya bertanggung jawab atas diri saya sendiri, kata Gu Qianlin. Xiao Luo tertawa mengejek sambil berkata, tugasmu adalah memantau tindakanku. Nyonya Gu, Anda pasti punya banyak waktu luang. Berhentilah bertele-tele, kita berdua tahu kenapa aku memantau tindakanmu, kamu tidak perlu aku menjelaskannya padamu, jawab Gu Qianlin kesal. Sepertinya tidak ada cara untuk menghilangkan kecurigaanmu terhadapku, ujarnya. Xiao Luo mengangkat alisnya dan tertawa ringan. Kalau begitu, kenapa kamu tidak datang sekarang? Saya sedang bersiap untuk membuat keributan di Yellow Skis Casino. Dan tanpa Anda, seorang petugas polisi, yang memantau tindakan saya di lokasi, saya khawatir saya mungkin secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang ilegal. Tanpa menunggu jawaban Gu Qianlin, dia menutup telepon dan melemparkan ponselnya kembali ke polisi berpakaian preman yang duduk di kursi penumpang. Xiao tua, apa yang kamu coba lakukan? Meminta polisi datang dan mengawasi saat kamu membuat masalah, apakah otakmu mengalami korsleting? Zhang Dasan jengkel sekaligus bingung atas tindakan Xiao Luo. Dia berpikir dalam hati, orang lain akan menyelesaikannya ketika mereka menghancurkan toko lain. Dan mereka sudah jauh pergi saat polisi tiba, tapi tidak, Anda malah memberitahu polisi sebelumnya. Apa yang masih bisa kita lakukan? Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tahukah kamu mengapa aku membiarkanmu mewakili perusahaan Luo di pengadilan? Zhang Dasan tidak bisa menjawab, dan dia tidak mengerti mengapa Xiao Luo tiba-tiba mengubah topik pembicaraan ke persidangan umum, yang sangat dia banggakan. Dia mengangguk dengan sadar, kerendahan hati bukanlah kelebihannya. Saya tahu, itu karena saya adalah seseorang yang paling Anda percayai. Selain itu, ada satu hal lagi yang paling penting. Xiao Luo memandangnya dan berkata sambil berpikir, ini untuk membangun reputasimu sehingga orang lain akan percaya padamu saat kamu mengambil alih perusahaan Luo di masa depan. Zhang Dasan tercengang, dia tidak menyangka Xiao Luo akan membuat rencana seperti itu untuknya. Kami telah mengalahkan Fang Changlei, dan sekarang kami menghadapi Long San Kui. Untuk menghadapi Long San Kui, kita perlu menggunakan tindakan ekstrim dalam jangka waktu yang lama. Anda akan mewakili citra perusahaan Luo di masa depan, dan Anda tidak boleh ternoda oleh hal negatif apapun sekarang.
Oleh karena itu, sayalah yang akan melakukan semua tindakan ekstrim ini, jelas Xiao Luo. Cek, apa maksudmu, kamu menyingkirkanku? Zhang Dasan menangkap makna tersembunyi dari kata-kata Xiao Luo. Xiao Luo menepuk pundaknya. Saya tidak akan mengesampingkan Anda, itu disebut pembagian tugas. Sama seperti Long San Kui yang mundur ke lini belakang dan tidak pernah mengambil alih apapun selain menentukan perwakilan untuk setiap aset di bawahnya. Saya melakukan hal yang sama di sini dan menugaskan Anda untuk menjadi perwakilan perusahaan Luo. Anda akan bertanggung jawab atas urusan perusahaan, dan saya akan bertanggung jawab atas sisanya, mengerti? Pahami keberanianku, apa-apaan ini, Zhang Dasan menjadi emosional karena dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa Xiao Luo sedang mengatur apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Xiao Luo menendang selangkangannya, membuatnya kesakitan karena rasa sakit yang menyiksa. Zhang Dasan mencengkeram selangkangannya, meremas pahanya, dengan ekspresi menyesal di wajahnya. Dia bersumpah dia mendengar testisnya meletus. Dia berteriak pada Xiao Luo, persetan denganmu dan leluhurmu, mengapa kamu menendang pantatku? Kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu ingin memahami masalahmu, bagaimana ini salahku? Xiao Luo berkata dengan datar sambil mengangkat alisnya, seolah apa yang dia katakan membenarkan tindakannya. Kemudian melihat ke arah Feng Wuhen, dia berkata, Wuhen, mulai sekarang, kamu dan Little Five harus memantau Ruyi dan Tang Ren sepanjang waktu, jangan biarkan mereka hilang dari pandangan. Bawalah anak-anak itu bersamamu. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, segera laporkan kepada saya. Dia telah mempelajari trik ini dari Gu Qianlin dengan sangat cepat. Karena mereka akan bertarung dengan Long San Kui, tentu saja, mereka harus menyingkirkan semua masalah di rumah. Yakinlah, saudara Xiao, serahkan pada kami. Feng Wuhen berjanji sambil menepuk dadanya. Setelah memberikan perintah kepada Feng Wuhen, Xiao Luo kembali menatap Zhang Dasan. Apakah kamu merasa lebih baik? Jangan berpura-pura mati padaku, aku tidak menggunakan banyak tenaga. Pantatmu kenapa kamu tidak biarkan aku menendangmu dan melihat? Aku sekarat karena kesakitan di sini. Wajah Zhang Dasan memerah, dan dia merasa kacangnya seperti hancur. Sebuah SUV hitam melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, lalu tergelincir dalam jarak dekat dengan kendali penuh saat pengemudinya menginjak rem, berhenti di dekat mereka. Pintu terbuka, dan Gu Qianlin, berpakaian rapi, keluar dari mobil. Dia di sini, kalian semua harus pergi dulu, kata Xiao Luo pada Zhang Dasan. Kamu benar-benar ingin menyingkirkanku, Zhang Dasan berkata, setelah mendengar kata-katanya. Namun, ekspresi Zhang Dasan berubah, dan pada saat yang sama, dengan cepat berbalik ke samping, kalau Xiao Luo menyelinap menyerangnya lagi. Cek, aku harus memberikannya padamu, Xiao tua. Dasan, yang selalu mengambil keputusan terakhir, berkata sebelum pergi. Kemudian menoleh ke Feng Wuhen, dia menambahkan, saudara Feng, ayo pergi, tinggalkan bajingan ini untuk bersikap mesra dengan polisi wanita itu. Jika hubungan asmaranya berakhir dengan menjebloskannya ke penjara, saya akan segera memukul gong, menabuh genderang, dan merayakan kejadian tersebut dengan menyalakan petasan, Cek. Zhang Dasan sangat putus asa. Dia sangat ingin bertarung bersama Xiao Luo. Meskipun mengetahui apa yang mereka lakukan adalah ilegal, mereka bisa saja melanggar hukum dan pergi menuju matahari terbenam, dia adalah pria yang seperti itu. Tapi Xiao Luo langsung mengancamnya dengan menendang pantatnya, dan Zhang Dasan tidak punya cara untuk mengatasinya. Sial, itu terlalu menyakitkan. Mengenakan kaos putih dan celana jeans skinny yang dipotong, dengan sepasang sepatu olahraga putih yang serasi, dan kardigan merah jingga menutupi tubuhnya, Gu Qianlin sama sekali tidak terlihat seperti inspektur polisi yang menakutkan dan pemarah dalam seragam kakunya. Sebaliknya, dia trendy dan memiliki kecantikan yang segar dan alami seperti seorang wanita muda yang feminin. Xiao Luo, apa yang kamu coba lakukan? Gu Qianlin bertanya dengan tegas sambil menuju ke arah Xiao Luo dengan langkah cepat dan mendesak. Sambil mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, Xiao Luo berkata, aku khawatir aku akan dipukuli setelah memenangkan terlalu banyak uang, jadi aku memintamu untuk datang dan melindungiku. Minta aku untuk melindungimu, dia mengulangi kata-katanya. Lelucon yang luar biasa, Gu Qianlin tidak bisa menahan cibirannya, Pah, kamu masih membutuhkan seseorang untuk melindungimu. Xiao Luo menjawab, terlihat sangat serius, seolah dia bersungguh-sungguh, ya, benar. Karena itu, dia berbalik dan berjalan ke kasino Yellow Skis. Gu Qianlin berdiri merenung, dia punya firasat buruk tentang ini, seolah-olah dibawa ke skema Xiao Luo yang lain. Dia memelototi dua polisi berpakaian preman di dalam mobil hitam, meringis saat matanya mengirimkan pesan kemarahan kepada mereka, lalu berbalik dan menuju ke kasino Yellow Skis. Apa yang sedang dilakukan Xiao Luo? Xiao Luo menukar uang tunai dengan chip senilai 5 juta dolar dan langsung menuju area permainan dadu. Kamu memintaku untuk datang dan melihatmu berjudi. Gu Qianlin mendengus. Apakah ada masalah? Dia membalas. Xiao Luo menatapnya dengan alis terangkat. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan menimbulkan masalah. Jika Anda merasa bosan, Anda boleh pergi, tetapi saya mungkin akan langsung menimbulkan masalah setelah Anda pergi. Jangan menyesal jika Anda kehilangan buktinya. Gu Qianlin mendesis dengan gigi terkatup, cukup dengan tipuanmu. Cepat atau lambat, saya secara pribadi akan menangkap dan memborgol Anda. Petugas Gu, mengapa Anda selalu berprasangka buruk terhadap saya? Xiao Luo bertanya. Saya rasa saya tidak perlu menjawab pertanyaan Anda. Jika Anda benar-benar warga negara yang taat hukum, saya rasa kita bisa berteman. Namun sulit untuk mengabaikan sifat-sifat pembunuh Anda, dan mereka telah mengkhianati Anda. Saya berada di pasukan khusus dan secara pribadi telah menaklukkan banyak penjahat tercela, jadi saya yakin dengan intuisi dan penilaian saya. Jadi, saya yakin saya tidak salah menilai Anda. Kamu pasti pernah membunuh sebelumnya. Gu Qianlin memandang Xiao Luo dengan mata pedas. Xiao Luo memberinya senyuman sinis. Aku memang pernah membunuh seseorang sebelumnya, apakah kamu lupa bahwa akulah yang secara tidak sengaja membunuh tentara bayaran yang kalian semua incar? Namun, itu tidak termasuk kejahatan, namun sebaliknya, saya berpikir bahwa polisi seharusnya memberi saya spanduk dan hadiah uang. Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Anda akan diawasi terus-menerus sampai Anda menyerahkan diri suatu hari nanti. Gu Qianlin mencibir dengan dingin. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu. Jawab Xiao Luo sambil mengangguk sambil tersenyum tipis. Sebelum mereka menyadarinya, keduanya sudah berdiri di depan meja judi. Seperti biasa di kasino, rumah adalah dealernya. Sebelum melempar dadu, dealer akan melihat para penjudi di sekeliling meja dan menunggu mereka memasang taruhan. Tanpa berpikir dua kali, Xiao Luo mempertaruhkan seluruh chipnya senilai 5 juta dolar pada besar. Taruhan biasa bernilai 1.000 atau 2, atau paling banyak 50.000. Fakta bahwa seseorang tiba-tiba memberikan uang dalam jumlah besar tidak hanya mengejutkan pedagang dan penjudi yang berkumpul di sekitar mereka, tetapi juga Gu Qianlin.
Dia secara pribadi menyaksikan Xiao Luo membayar chip tersebut dengan kartunya. Apa yang dia lempar bukan hanya serpihan plastik yang terlihat, tapi sebenarnya 5 juta dolar. Kamu benar-benar bertaruh. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentunya, tidak ada yang namanya taruhan palsu. Dia membalas. Gu Qianlin bertanya lagi, kamu membuang 5 juta dolar begitu saja. Xiao Luo mengangguk dan mengulangi kata-katanya sebagai penegasan, aku akan memberikan 5 juta dolar begitu saja. Maaf, saya lupa bahwa Anda adalah orang besar, dan Anda cukup kaya untuk menjadi boros. Gu Qianlin membalas dengan dingin sambil mencemooh. Dia bertekad bahwa Xiao Luo bersalah atas kejahatan yang belum terpecahkan, dan dia hanya bisa merasakan permusuhan terhadapnya. Dia terobsesi untuk menemukan bukti yang pada akhirnya akan mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Xiao Luo tidak menjawabnya. Dia berbalik, pandangannya pada dealer yang telah mengocok dadu, dan mendesak, mengapa kamu tidak menunjukkan dadu itu kepada kami? Apa yang kamu tunggu? Bandar itu tampak ngeri, dalam benak Xiao Luo, dia tampak seperti baru saja memakan setumpuk kotoran. Saat melihat wajah Xiao Luo, dia tiba-tiba tidak berani mengungkapkan lemparan dadu, karena rasa ketakutan yang mendalam menghampirinya. Wajah Xiao Luo langsung dapat dikenali karena sudah tertanam dalam benak semua bandar. Dia datang ke sini beberapa waktu lalu dan memenangkan 2 juta hanya dengan modal 100.000 dolar. Setiap kali dia bertaruh pada besar, itulah hasilnya, dan hal yang sama berlaku ketika dia bertaruh pada kecil. Bagi mereka, Xiao Luo adalah orang aneh. Sekarang Xiao Luo telah menempatkan 5 juta dalam satu, bandar itu gemetar begitu keras hingga kakinya gemetar. Namun, karena dicemooh oleh para penjudi di sekitarnya, dia harus mengulurkan tangan dan mengangkat tutup atas mangkuk besar itu secara perlahan. Dia berpegang teguh pada sedikit harapan dan berharap Xiao Luo tidak mungkin membuat penilaian yang benar 100% sepanjang waktu. Namun, tidak percaya adalah satu hal, tetapi kebenaran adalah masalah lain. Setelah tutupnya dibuka, ketiga dadu menunjukkan 456. Besar, 5 juta milik Xiao Luo kini menjadi 10 juta dalam sekejap mata. Penonton yang bersemangat mulai bergumam dan memberi isyarat di sekelilingnya, menciptakan suara yang dalam dan mendengung saat semakin banyak orang yang berkumpul untuk menonton. Hal ini menambah rasa kagum para penjudi pemberani. Manajer geng, kita dalam masalah, orang terakhir kali itu ada di sini lagi. Di lantai atas, di kasino Yellow Skis, seorang pelayan menyerbu masuk ke kantor manajer, menyebabkan geng Qiuxing, yang sibuk dengan seorang wanita dan membelai seluruh tubuhnya, terkejut dan melompat. Geng Qiuxing, dengan marah, mengambil asbak di atas meja dan melemparkannya dengan keras ke arah pelayan. Cek, kenapa kamu tidak mengetuk sebelum datang? Asbak mengenai dahi pelayan, dan dia jatuh ke lantai, melihat bintang. Sakitnya sangat berdenyut-denyut karena rasa sakit yang membakar, dan dia hampir menangis. Sayang, tinggalkan kami sebentar, aku perlu mengurus beberapa hal terlebih dahulu. Geng Qiuxing mencibir dengan cabul pada wanita itu. Baiklah, manajer. Wanita itu mencium pipi Geng Qiuxing, lalu merapikan kerahnya yang terbuka lebar, menarik celana dalam dari sekitar pahanya, merapikan gaunnya, dan berjalan keluar. Ketika dia melewati pelayan, dia menghentakkan kakinya dan mendengus marah untuk mengungkapkan kekesalannya padanya. Saat dia melakukannya, pelayan malang itu tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana dia mengeluarkan aura yang sangat seksi. Geng Qiuxing terbatuk-batuk beberapa kali dan menatap tajam ke arah pelayan yang tergeletak di lantai setelah pintu kantor ditutup. Berhentilah berpura-pura mati di lantai, bangun sekarang. Pelayan buru-buru turun dari lantai, mengambil asbak, dan menaruhnya di meja Geng Qiuxing dengan hormat. Geng Qiuxing memasukkan cerutu ke dalam mulutnya, menyalakannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, ayo, ada apa? Manajer geng, orang yang telah memenangkan lebih dari 2 juta di kasino kami, hadir lagi. Saat ini dia sudah memenangkan hampir 40 juta, kata pelayan itu. Apa, 40 juta? Geng Qiuxing terangkat dari kursinya. Laba bersih kasino selama 3 bulan hampir mencapai 40 juta. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Dia segera keluar dari kantor menuju koridor dan melihat ke bawah dari balkon. Sekilas, dia langsung mengenali Xiao Luo, yang dikelilingi banyak orang. Banyak penjudi dan penonton yang dengan lantang menyemangatinya dan memanggilnya Dewa Judi. Cek, itu benar-benar dia. Saya mendengar Tuan Long berkata bahwa geng tersebut baru-baru ini menghancurkan toko-toko milik perusahaan Luo. Dari apa yang saya lihat, dia bermaksud untuk mendapatkan kembali keuntungannya dari kasino kami. Apa yang harus kita lakukan, manajer? Orang ini aneh, apapun yang dia pertaruhkan, keluarlah. Jika kami membiarkan dia terus bertaruh, kasino kami akan bangkrut dalam 1 malam, kata pelayan itu, wajahnya sedih. Ikuti aturan lama, ganti dealer, dan ganti dadu, lebih cepat, berangkat. Geng Qiuxing cemas dan menjadi lebih gugup ketika dia melihat keripik di depan Xiao Luo telah menumpuk menjadi gunung kecil, dan sejauh yang dia tahu jumlahnya setidaknya 50 juta. Jika mereka mengizinkannya untuk terus menang, kasino akan menghadapi kendala arus kas yang parah, sehingga sulit mempertahankan perputaran modal dalam jangka pendek. Master Long tidak akan menunjukkan rasa kasihan padanya setelah mengetahuinya. 345, besar. Saat Xiao Luo menang lagi. Kali ini adalah taruhan 40 juta dolar pada besar, dan dia menerima pembayaran sebesar 80 juta dolar. Saat tumpukan keripik terus bertambah menjadi gedung pencakar langit di depannya, kegembiraan penonton kini berubah menjadi suasana seperti karnaval dengan semua orang dengan antusias meneriakkan, Dewa Judi. Kebisingan dan keributan menarik semakin banyak penonton, dan meja dengan cepat menjadi pusat perhatian. Gu Qianlin sangat terkejut dan kagum. Memenangkan 4 putaran berturut-turut sungguh sulit dipercaya. Saat ini, bandar menemukan alasan untuk pergi, dan yang lain menggantikannya. Sudut mulut Xiao Luo melengkung mengejek. Trik lama, lagi. Cukup, aku akan berhenti di sini hari ini. Xiao Luo meminta seorang pegawai kasino untuk menguangkan chip tersebut dan memasukkan uang tersebut ke rekeningnya. Tunggu, karena kamu sangat beruntung, bukankah sayang untuk tidak terus bermain beberapa game lagi? Geng Qiuxing berlari dengan kecepatan hampir seperti sprinter 100 meter, 80 juta dolar dipertaruhkan. Kasino sudah mengalami kerugian besar, jika uang itu diambil begitu saja, Master Long mungkin akan memotongnya hidup-hidup. Jadi, mustahil baginya untuk hanya berdiri di samping dan melihat Xiao Luo pergi. Tidak bisakah aku berhenti jika aku tidak ingin bermain lagi? Xiao Luo tertawa dingin. Bisa, tentu saja bisa. Saya hanya merasa Anda bisa memainkan beberapa permainan lagi karena Anda sangat beruntung. Itu hanya saran, hanya saran. Geng Qiuxing berkata sambil tersenyum. Wajahnya tersenyum, tapi matanya gelap dan suram. Petugas Gu, bagaimana menurut Anda? Xiao Luo menoleh untuk melihat Gu Qianlin dan bertanya sambil tersenyum. Petugas, polisi. Ekspresi Geng Qiuxing sedikit berubah. Dengan adanya polisi di sini, akan sangat sulit baginya untuk mengancam Xiao Luo.
Tapi dia tidak bisa membiarkan Xiao Luo pergi begitu saja dengan membawa 80 juta. Dia mengalami konflik dan kebingungan untuk sementara waktu, tidak dapat memutuskan bagaimana harus mengambil tindakan. Gu Qianlin adalah pembaca ekspresi vokal dan fisik yang baik. Dia segera menyadari peringatan dan ancaman dalam kata-kata dan tatapan Geng Qiuxing. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Luo memintanya untuk datang, dan itu murni untuk menggunakannya sebagai perlindungan. Meskipun dia membenci metode kasino yang curang, dia tidak begitu yakin apakah dia sekarang semakin membenci Xiao Luo karena mempermainkannya seperti orang bodoh. Sambil berdeham, dia berkata, saya pikir kamu bisa memainkan beberapa permainan lagi. Ekspresi Geng Qiuxing menjadi rileks, dan dia tertawa sinis. Wanita cantik ini benar, tentunya tidak masuk akal untuk berhenti karena Anda sangat beruntung. Kalau begitu, aku akan memainkan beberapa permainan lagi. Xiao Luo mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan duduk kembali di meja. Saya akan berhenti ketika saya memiliki 100 juta. Mendengar kata-katanya, Geng Qiuxing tertawa pada dirinya sendiri, sambil berpikir, kamu akan cukup beruntung untuk keluar dari kasino dengan uang sebanyak yang kamu hasilkan, namun disinilah kamu, masih ingin menghasilkan 100 juta, di mimpi burukmu. Saat Bandar baru mengambil posisinya di atas meja, Geng Qiuxing memberinya tatapan penuh arti. Bandar itu mengangguk sebagai jawaban, lalu dengan cekatan menukar 3 dadu. Ayo mulai, dia tersenyum pada Xiao Luo, lalu menutup mangkuk dan bersiap untuk mulai gemetar. Tunggu, Xiao Luo langsung mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan bandar itu. Sebelum dia sempat bereaksi, Xiao Luo telah melepas cincin di jari pria lain. Xiao Luo kemudian membuka mangkuk pelempar dadu dan melambaikan cincin itu ke atas 3 dadu. Saat ring bergerak, begitu pula dadu, yang memungkinkan bandar mengubah pelemparan dadu sesuai keinginannya. Xiao Luo tersenyum polos dan penuh rasa ingin tahu. Maafkan saya jika bertanya, apakah ini termasuk curang? Ekspresi bandar berubah drastis, keringat dingin keluar, dan dia tidak percaya Xiao Luo mengetahui tipuannya. Sementara itu, para penjudi di sekitar mereka yang melihat apa yang terjadi langsung bereaksi. Mereka sekarang mengerti mengapa mereka sering kehilangan waktu di kasino ini. Mengingat betapa banyak uang yang mereka hilangkan dengan sia-sia, amarah mereka langsung melonjak. Penipu, ada penipu di sini. Bastard, dasar brengsek, kembalikan uang hasil jerih payahku. Semua orang datang dan melihat ini, kasino telah menipu uang kita. Kerumunan sangat marah, karena semakin banyak penjudi yang mendengar keributan itu, mereka pun pergi. Setelah mengetahui apa yang terjadi, mereka semua bergabung dalam barisan pengunjuk rasa menentang kasino tersebut. Untuk sementara, teriakan dan protes sangat besar. Bandar yang melanggar langsung dipukuli oleh orang banyak. Banyak penjudi yang kehilangan semua uang dan asetnya mulai menghancurkan segalanya di kasino. Ini dimulai dengan hanya satu orang dan dengan cepat berkembang menjadi massa. Xiao Luo, kamu, Gu Qianlin telah meremehkan Xiao Luo. Dia tahu bahwa Xiao Luo baru saja bermaksud membuat masalah di kasino, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia sebenarnya memiliki rencana yang matang sejak awal. Geng Naga telah menghancurkan toko-toko milik perusahaan Luo, jadi dia menggunakan kemarahan para penjudi yang marah untuk mencapai tujuannya menghancurkan kasino Yellow Skis. Dan dia membalas dendam tanpa harus melakukannya sendiri. Saya hanya memberi tahu semua orang kebenarannya dan membantu mereka berhenti berjudi. Xiao Luo berkata dengan nada mengejek. Gu Qianlin tahu bahwa dia tidak bisa diajak beralasan. Menyaksikan ratusan penjudi dengan gila-gilaan menghancurkan tempat itu dan memukuli karyawan kasino, dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi kantor pusat agar segera mengirim tim. Namun, seorang pengunjuk rasa menabraknya dalam kekacauan tersebut, menyebabkan ponselnya terjatuh, tepat di bawah kaki para penjudi yang terinjak-injak. Rusak, tidak bisa digunakan lagi. Berdiri di tengah kekacauan, Geng Qiuxing mengamuk dalam kemarahan, wajahnya tidak menyenangkan dan gelap. Xiao Luo telah mengungkap penipuan tersembunyi kasino tersebut, dan reputasi kasino tersebut akan hancur, menyebabkan bisnisnya anjlok. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang ketika kasinonya dihancurkan oleh para penjudi yang marah? Kasino sedang dalam masalah, kirim 40 hingga 50 orang ke sana. Dia menelepon, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, 5 van melaju ke depan pintu masuk kasino. Sekelompok pria kekar bersenjatakan pisau panjang, kapak, dan batang besi turun dari kendaraan. Dalam sekejap, pintu kasino terbuka, dan orang-orang bersenjata menyerbu ke arah kerumunan pengunjuk rasa, merobohkan mereka tanpa ampun. Petugas Gu, penjahatnya ada di sini, cepat tangkap mereka. Lihatlah mereka, betapa ganasnya mereka, menyerang orang. Xiao Luo berkata pada Gu Qianlin, menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Diam, pikiran Gu Qianlin berputar-putar. Dia sudah lama mengetahui bahwa anggota geng naga itu kejam, tapi melihatnya dengan matanya sendiri, pemahamannya tentang kejam memiliki arti yang benar-benar baru. Meretas tanpa henti dengan senjata mereka, bagaimana orang-orang ini bisa melakukannya terhadap orang-orang yang tidak bersenjata? Berhentilah memukulku, kami tidak berani melanjutkan. Maaf, tolong jangan bunuh aku. Berhenti, jangan bunuh aku. Saat geng naga menyerang, para penjudi di kasino meringkuk ketakutan dan berlutut untuk mengemis untuk nyawa mereka. Semuanya, keluarlah dan tutup mulutmu setelah keluar. Jangan menyebarkan rumor, atau aku akan mengubur kalian semua hidup-hidup. Geng Qiuxing meraung keras saat dia mengeluarkan ancamannya. Para penjudi bersyukur bisa lolos dari nyawa mereka dan segera melarikan diri. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang keluar, hanya menyisakan Xiao Luo, Gu Qianlin, dan anggota geng naga yang tampak galak di kasino. Bajingan kecil, apa kamu tidak tahu tempat apa ini? Beraninya kamu berperilaku buruk di sini. Saya pikir Anda tidak tahu seperti apa rupa iblis. Ekspresi Geng Qiuxing sangat aneh, dan dia berteriak dengan suara yang kejam seolah ingin menelan Xiao Luo hidup-hidup. Xiao Luo tidak menjawabnya, tapi berkata kepada Gu Qianlin, petugas Gu, pastinya kamu tidak akan berdiam diri dan melihat mereka membacokku sampai mati. Gu Qianlin tahu bahwa Xiao Luo secara terang-terangan telah memanipulasinya, tetapi saat ini, rasa tanggung jawabnya diutamakan, dan dia menahan kegelisahannya dalam diam. Dia melangkah maju dan menunjuk ke arah Geng Qiuxing. Saya petugas polisi Gu, cepat minta anak buah Anda meletakkan senjata mereka dan memohon keringanan hukuman, kalau tidak, kepalamu, pergi dan retas jalan ini dan jalan kecil itu menjadi pasta. Geng Qiuxing sangat marah. Saya tidak peduli jika dia seorang polisi, mereka bisa mati begitu saja. Dasar brengsek. Saat anggota geng naga mengerumuni mereka, Gu Qianlin bergegas ke arah mereka dengan langkah terukur, dan dengan tipuan dan tamparan tangannya, dia mengusir pria di depan gerombolan itu dan dengan terampil menyambar batang bajanya. Gu Qianlin adalah mantan anggota pasukan khusus dan sangat terlatih serta sangat terampil. Saat dia dengan cepat melepaskan mafia dari pipa besinya dan sekarang dipersenjatai untuk berperang. Dia tidak kenal takut dan berani seperti singa betina, namun tanggung jawabnya sebagai petugas polisi mematahkan semangatnya untuk bersikap kejam.
Tekniknya sempurna, dan dia hanya berusaha memukul mundur lawannya dan melucuti senjata mereka, namun lawannya menerima pukulan tersebut dan terus menyerangnya. Namun, anggota geng naga bukanlah sekadar pejuang jalanan. Mereka tak henti-hentinya menyerangnya tanpa henti seperti sekawanan serigala. Dalam waktu singkat, mereka berhasil melewati pertahanannya beberapa kali dan mengeluarkan darah. Gu Qianlin telah ditikam dan mendapat cambukan di punggung dan bagian bawah tubuhnya. Dia tampak tidak berdaya menghadapi serangan terpadu, seperti seekor harimau yang terpojok yang sedang menangkis sekawanan serigala. Peringatan Gu Qianlin kepada geng naga untuk melucuti senjatanya telah menarik semua perhatian mereka dan menjadikannya satu-satunya sasaran serangan mereka. Tidak ada yang memperhatikan Xiao Luo, yang duduk di meja permainan terdekat, entah bagaimana melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk membuatnya tidak diperhatikan. Dia sedang menikmati segelas jus jeruk yang dia ambil dari nampan yang ditinggalkan oleh staf pekerja yang melarikan diri. Dia tidak menunjukkan urgensi atau keinginan untuk membantu Gu Qianlin, tampak bosan dengan apa yang terjadi. Pada titik ini, Gu Qianlin menderita banyak luka yang menguras tingkat energinya, dan juga semangat juangnya. Kelelahan dan rasa sakit mulai terasa pada dirinya, dan dia tidak dapat menahan perasaan menyesal karena telah berbelas kasihan kepada anggota geng pada awalnya. Betapa cepatnya mereka mengalahkannya dengan kekejaman dan serangan tanpa henti. Dia goyah, dan perlawanannya kewalahan. Satu-satunya pilihannya adalah mundur ke tempat yang lebih aman. Pakaiannya sekarang tercabik-cabik dan dia berlumuran darah. Ledakan, dua anggota senior Dragon Gang menerobos dan menyerang tepat di bagian atas tubuhnya. Keduanya adalah petinju terlatih dan secara teratur mempraktikkan teknik gabungan mereka untuk pertarungan jarak dekat. Kekuatan yang bisa mereka keluarkan dengan serangan terkoordinasi tidak ada bandingannya. Gu Qianlin tidak punya peluang. Tubuhnya terlempar kembali ke udara, jatuh dengan keras ke tanah. Dia sangat kesakitan seolah-olah tubuhnya hancur. Petugas Gu, apakah Anda memerlukan bantuan? Xiao Luo meletakkan gelas kosongnya dan berjalan sambil tersenyum. Bahkan dalam kondisinya, Gu Qianlin sangat marah, dia hanya menggerakkan matanya dan menatap Xiao Luo yang mengatupkan giginya. Dia diam, tapi matanya menyala-nyala karena kebencian yang luar biasa. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini, situasi yang Anda alami sekarang adalah akibat dari belas kasihan. Saya terpaksa menyerang sekarang, dan Anda akan menjadi saksi terbaik saya. Siapa lagi yang bisa membuktikan saya tidak bersalah, kan? Xiao Luo tersenyum polos. Di mata Gu Qianlin, senyumannya sepertinya tidak pantas untuk saat seperti ini. Itu tampak menyeramkan. Xiao Luo berbalik dan langsung menghilangkan wajahnya yang tersenyum. Dia bersikap dingin dan tidak menyenangkan saat dia menghadapi kelompok anggota geng naga bersenjata. Itu membuat mereka merinding. Ini bajingan, tunggu apa lagi? Serang, potong dia menjadi beberapa bagian. Geng Qiuxing meraung, kasinonya hampir musnah, dan Lord Long tidak akan pernah pergi. Kehilangan jarinya akan dianggap sebagai hukuman ringan, dan itulah yang bisa ia lakukan. Namun ia khawatir hal tersebut tidak akan terjadi, karena ia mengharapkan hukuman yang lebih buruk dan bahkan mungkin memperlambat kematian melalui pemenggalan kepala, beberapa kali penikaman, atau tembakan. Saat dia memikirkan hal itu, kebenciannya terhadap Xiao Luo semakin besar, dan dia tidak sabar untuk menyaksikan kematian Xiao Luo. Orang-orang dari geng naga menerkam Xiao Luo dengan pedang mematikan dan berkedip yang mereka serang. Xiao Luo tidak mundur dan malah maju menuju gerombolan itu. Dalam sekejap, dia sudah berada di udara, dan sebelum ada yang bisa bergerak, seorang pria terlempar seperti misil hanya dengan satu tendangan. Pria itu jatuh ke lantai tepat sebelum geng Qiuxing. Dia melolong sebelum pingsan karena pukulan itu. Pedang yang dia pegang telah jatuh ke tangan Xiao Luo. Dengan pedang di tangan, Xiao Luo mengeluarkan aura angkuh dan pembunuh saat dia menatap ke seberang aula. Geng naga mundur selangkah. Bunuh dia sekarang juga. Geng Qiuxing meraung keras dengan tinjunya mengepal erat. 5 pria dengan pisau panjang menyerang, bila mereka menebas ke arah Xiao Luo dengan panik. Tanpa ragu-ragu, Xiao Luo menjentikan pergelangan tangannya dan menebas secara horizontal dengan kecepatan dan keseimbangan. Tebasannya cepat, tajam, dan tepat. Kelima pria itu hanya merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka, sebelum mereka menyadari tangan kanan mereka telah dipenggal dengan rapi di bagian pergelangan tangan. Tunggul yang tertinggal telah berubah menjadi merah cerah karena darah muncrat sebelum rasa sakit bahkan mencapai otak mereka. Dipotong. Ini tangan mereka, bagaimana mungkin? Seperti semua petarung yang menakutkan, rasa sakitnya tidak akan datang dengan segera. Kebutuhan untuk bertahan hidup dalam pertarungan membuat pikiran mereka mati rasa terhadap rasa sakit dan waspada terhadap bahaya baru. Kemudian, setelah beberapa saat, apakah realisasinya akan tercapai? Mereka menjerit nyaring kesakitan, berlutut, dan berpegangan pada tunggul pohon yang berdarah kesakitan. Xiao Luo mengintensifkan serangannya, menebas pedang itu dengan pola serangan yang tepat tanpa jeda. Dia memukul keras orang terdekat dalam satu pukulan, segera menempatkannya di posisi paling belakang. Terkejut dengan kecepatan serangannya, dia mengangkat pipa logamnya untuk menangkis serangan berikutnya. Slash, plus. Pipa logam itu diiris menjadi dua, pedang itu turun dengan keras dan cepat. Saat bilahnya menembus, bila itu dibawa secara horizontal dan menembus pergelangan tangan kanan pria itu. Begitu saja, tangan lainnya diambil. Berputar, pedangnya dalam posisi siap tinggi, dia menyerbu ke arah gerombolan itu saat pedangnya menebas pola rumit ke segala arah. Kemanapun dia lewat, tangan diambil, dan pedang telah menjadi penuai tangan. Tekniknya sempurna, dan eksekusinya sengit dan tak henti-hentinya. Lebih kuat dari Gu Qinglin dan tidak diragukan lagi lebih ganas, tidak ada belas kasihan dalam pertarungan ini. Masa dari geng naga dipukuli. Mereka mundur dalam kekacauan dan gemetar ketakutan karena gerak majunya. Tidak ada cara untuk membalas, dominasinya begitu lengkap. Gu Qianlin menelan ludah saat ekspresinya berubah dari marah menjadi lega dan kemudian menjadi ketakutan. Dia pertama kali menjadi pion dalam skema Xiao Luo ketika dia menghancurkan reputasi dan kelangsungan hidup kasino. Lalu dia membiarkannya menjadi umpan balas dendam geng naga, di mana dia hampir membayar harganya. Menyelamatkannya pada jam ke-11 hanya agar dia tetap tidak berdaya, membuatnya mampu mengamati tetapi tidak mampu bertindak. Dia akhirnya membalas dendam pada geng naga dengan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal, dan dia melakukan itu di depannya. Dia sengaja menjadikannya saksi atas tindakan pembelaan dirinya terhadap gerombolan geng naga. Selangkah demi selangkah, dia menindak kasino, melawan serangan agresif Long San Kui terhadap aset lokakarya Luo, dan melarikan diri dari yurisdiksi hukum. Kelihayan dan kelicikan seperti itu membuatnya gemetar, menyaksikan Xiao Luo menebas anggota geng naga seperti memotong kubis, meyakinkannya bahwa Xiao Luo adalah pembunuh berdarah dingin dan kejam itu. 10 menit kemudian, tidak ada satupun anggota geng naga yang berdiri. Mereka semua mengerang kesakitan, tangan kanan mereka dipotong dan tergeletak berserakan di aula.
Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, dan bahkan Gu Qianlin, yang terbiasa melihat adegan berdarah, merasa malu. Satu-satunya orang yang berdiri adalah Geng Qiuxing, yang sekarang pucat karena ketakutan dan terpaku di tempatnya. Xiao Luo berjalan ke arahnya dengan pedang berlumuran darah di tangannya, dia tampak seperti asura jahat satu yang muncul dari neraka saat ini. Kamu, aku Geng Naga, Geng Qiuxing bahkan tidak dapat menyelesaikan satu kalimat pun. Yakinlah, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Jika aku melukaimu, bukankah itu merupakan pembelaan diri yang berlebihan? Xiao Luo tersenyum lembut dan menoleh ke arah Gu Qianlin, apakah saya benar, petugas Gu? Seluruh tubuh Gu Qianlin gemetar, dia terpana dengan kekejaman Xiao Luo. 80 juta. Saya telah memenangkan total 80 juta di sini, dan kasino Anda tidak dapat menolak jumlah ini. Anda harus mentransfer uang ke rekening saya, mengerti? Xiao Luo tiba-tiba menyandarkan pedang di bahu Geng Qiuxin dan berkata dengan dingin. Dimengerti, dipahami. Geng Qiuxin telah kehilangan kesombongannya dan terus menganggukkan kepalanya, mengangguk tanpa henti. Setelah 80 juta itu dimasukkan ke dalam rekeningnya, Xiao Luo membuang pedangnya dan berkata kepada Geng Qiuxin, katakan ini pada Long San Kui atas namaku. Sudah waktunya untuk pergantian perwakilan kulit hitam di Jiangcheng. Dia menepuk bahu Geng Qiuxin dengan kuat, lalu berbalik dan berjalan menuju Gu Qianlin. Geng Qiuxin dilanda rasa takut dan berkeringat dingin. Dia tetap berdiri, tanpa bergerak sedikit pun, matanya dipenuhi keputusasaan. Gu Qianlin dipenuhi luka, saat dia melihat Xiao Luo mendekatinya, dia membentak dengan dingin, kamu adalah iblis. Aku baru saja menyelamatkanmu, bukankah kamu harus berterima kasih padaku? Xiao Luo tersenyum. Dia kemudian berjongkok dan mengulurkan tangan untuk membantunya. Apa yang kamu inginkan? Gu Qianlin menatapnya dengan hati-hati. Membawamu ke rumah sakit. Anda satu-satunya saksi mata yang dapat membuktikan bahwa saya terpaksa membalas ketika menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Selain itu, Anda bersama kepolisian. Jadi saya harus memastikan bahwa Anda aman dan sehat, jika tidak saya akan mendapat banyak masalah. Xiao Luo berkata dengan lembut. Dia membantunya bangun tanpa terlalu banyak kesulitan. Aku pasti akan membawamu ke pengadilan. Gu Qianlin memelototi Xiao Luo, dia merasa malu sekaligus marah. Saya akan menunggunya. Xiao Luo masih memberikan respon yang sama padanya. Bos, Xiao Luo menimbulkan masalah, dan perkelahian besar terjadi di kasino Langit Kuning Long San Kui tadi malam. Ke-53 murid lingkaran dalam geng naga dipotong satu tangannya. Geng Qiuxing, penanggung jawab Yellow Skis Casino, melarikan diri dengan membawa uang 10 juta karena takut akan kutukan Long San Kui. Di rumah Chongshan, Leng Zuo melaporkan situasi terkini kepada Chu Yunxiong, yang duduk dengan nyaman bersama temannya, Ge Zongtian, dan memainkan permainan Go. Ge Zongtian menanggapi laporan tersebut dengan terkejut, memotong tangan 53 orang, dan bagaimana polisi bersedia melepaskannya. Apa yang dipikirkan Xiao Luo, dia telah mengambil jalan penghancuran diri. Chu Yunxiong meletakkan sebuah batu sambil berpikir dan berbicara dengan lembut, sambil tersenyum tipis, jangan meremehkan Xiao Luo. Jika dia cukup berani melakukan itu, dia pasti sudah memiliki persiapan yang cukup. Leng Zuo mengangguk, Gu Qianlin, Kapten Investigasi Kriminal dari Markas Besar Jiangcheng, bersama Xiao Luo. Dia telah memberikan bukti bahwa tindakan Xiao Luo adalah untuk membela diri. Selain itu, televisi sirkuit dekat dari kasino juga mencatat bahwa sekelompok anggota Dragon Gang sedang membantai para penjudi tanpa pandang bulu, bahkan mereka mengancam nyawa Gu Qianlin. Xiao Luo lah yang datang menyelamatkannya pada saat kritis. Markas Besar Jiangcheng telah mengeluarkan panji kehormatan kepada Xiao Luo sebagai rasa terima kasih atas pengabdiannya kepada kepolisian. Saat Leng Zuo selesai berbicara, dia merasa gembira mendengar berita itu tetapi, pada saat yang sama, merasakan rasa ngeri yang mendalam. Ekspresinya berubah menjadi canggung, seperti tertawa dan menangis sekaligus. Dia sangat mengagumi Xiao Luo dari lubuk hatinya. Dragon Gang memiliki reputasi yang menakutkan. Mereka telah menghancurkan beberapa gerai bengkel Luo, sebagai balasan atas tindakannya yang menimbulkan kerugian besar bagi organisasi mereka. Namun ternyata, Xiao Luo baru saja menghancurkan operasi kasino menguntungkan yang dijalankan oleh Long San Kui, dan dalam prosesnya, bahkan memotong tangan 53 penegak elit geng naga. Dia membalas dendam dengan darah dan besi sebagai protes atas tindakan Long San Kui yang berlebihan. Dia memang salah satu pahlawan tak kenal takut yang tidak takut pada apapun. Haha, bravo, jika Xiao Luo lahir pada tahun 30-an satu abad yang lalu, dia pasti akan menjadi pahlawan yang ambisius dan terkenal di masa-masa sulit itu. Dia memiliki keberanian, strategi, dan bahkan kemampuan untuk melaksanakan rencananya tanpa cacat. Chu Yunxiong memuji Xiao Luo dengan murah hati, tersenyum, lalu dia menghela nafas dan melanjutkan, tapi dia terlalu terlihat dan terbuka, dan ini bisa membuatnya tersandung. Tidak banyak ahli di sekitarnya yang dapat dia andalkan, dan dengan kemampuannya saat ini, sulit untuk menandingi Long San Kui. Tapi dia telah melakukannya dengan sangat baik untuk menjatuhkan Yellow Skis Casino. Namun, saya tidak setuju dengan pendekatannya. Long San Kui adalah pria yang pemarah dan kejam, dan kasino Yellow Skis adalah permata mahkotanya. Ketika aset utamanya dihancurkan dan harga dirinya diinjak-injak, balas dendamnya akan datang dengan kekerasan dan melanda seluruh dunia seperti tsunami. Xiao Luo tidak akan mampu menghadapinya sama sekali. Baru saja pulih, bengkel Luo akan runtuh lagi karena beban pembalasan Long San Kui. Ya, Long San Kui tidak mudah untuk dihadapi, dan dia tidak pernah bertindak dengan tangannya sendiri. Di Jiangcheng, dia adalah raja neraka yang masih hidup, jika dia ingin seseorang mati pada tengah malam, orang itu tidak akan pernah hidup sampai fajar. Karena Xiao Long sekarang membuatnya kesal, dia tidak mungkin bisa hidup lebih lama lagi. Ge Zongtian bersimpati pada Xiao Luo. Chu Yunxiong tidak mengatakan apa-apa tetapi memainkan batu lain secara perlahan dengan pemikiran yang disengaja. Ge Zongtian mempelajari papan itu dan berkata dengan terkejut, triple ko. Kalau begitu, ini seri. Ya, anggap saja ini seri. Chu Yunxiong tertawa dengan cerdik, saya akan menjadi pembawa damai kali ini. Setelah mendengar itu, Ge Zongtian mengangkat kepalanya dan menatap matanya. Kata-kata Chu Yunxiong mungkin menandakan niatnya untuk mendukung Xiao Luo, bukan? Bagaimana mungkin bisa meredam amarah Long San Kui? Saat itu malam tiba, dan pinggiran Jiangcheng sunyi senyap. 3 mobil berwarna hitam lewat dan berhenti di area terbuka yang bebas dari tumbuh-tumbuhan. Lampu depannya memperlihatkan kabut tipis yang menggantung di atas tanah dan menimbulkan bayangan panjang saat menabrak semak di dekatnya. Tuan Long, aku tidak berani lagi, tidak akan pernah lagi, tolong selamatkan hidupku yang rendahan ini. Seorang pria parubaya, diikat dengan tali tebal dan secara kasar dikeluarkan dari mobil pertama oleh beberapa pria bertubuh besar.
Rambutnya yang berminyak acak-acakan, dan wajahnya memar karena pemukulan. Geng Qiuxing, manajer Yellow Skis Casino lah yang melarikan diri. Dia tidak lagi bersemangat tetapi sekarang tampak seperti anjing tenggelam yang dipukuli dan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dia berulang kali bersujud ke limusin hitam yang ditempatkan di antara dua kendaraan lainnya. Dia terus membenturkan keningnya ke tanah dengan rasa hormat yang mendalam, bahkan sebagai penebusan dosa, dan setiap kotau diiringi bunyi gedebuk saat menghantam tanah yang keras. Dahinya kotor oleh tanah dan rumput mati, dan kulit keningnya penuh luka lecet dan mengeluarkan banyak darah. Berdiri di sampingnya, dua pria bertubuh besar dan berwajah garang sedang menggali lubang dengan sekop. Tidak ada ekspresi di wajah mereka. Geng Qiuxing, Lord Long memperlakukanmu dengan cukup baik dan mengizinkanmu mengelola kasino Yellow Skis. Sebaliknya, pada akhirnya Anda melarikan diri dengan membawa 10 juta uangnya. Hah, kamu punya keberanian yang luar biasa. Seseorang berambut pirang berbicara kepada Geng Qiuxing saat dia keluar dari mobil. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan jaket putih dan celana panjang. Dia tampak kejam, dengan alis yang selalu terangkat, dan kerutan di dahinya menambah raut wajahnya yang kejam. Dayuan, berdasarkan pertemanan kita di masa lalu, tolong bantu aku dengan Lord Long, tolong bantu aku dengan Lord Long. Geng Qiuxing memohon, tangannya menggenggam pahanya. Dayuan tertawa lalu memasang ekspresi dingin dan gelap. Persetan. Dia menendang wajah Geng Qiuxing tepat. Sebuah gigi terlepas dari mulutnya saat kepalanya berputar karena kekuatan tendangannya. Darah keluar dari mulutnya yang memar dan mengalir deras ke dagunya. Saat dia berbaring tengkurap, cairan kental berwarna gelap itu terus-menerus menetes ke tanah. Geng Qiuxing jatuh ke kaki pria lain berhidung bengkok, mengenakan jas hitam dan rambutnya dipotong pendek. Hei, Lang! Geng Qiuxing memandangnya dengan memohon dan memanggil namanya dengan suara serak dan serak. Hei Lang meliriknya dengan acuh tak acuh dan bersenandung ringan, lalu menendangnya ke orang berikutnya, seperti yang dilakukan Dayuan sebelumnya. Pria ketiga mengenakan kacamata berbingkai emas dan rambut di belah tengah. Kacamatanya tidak menyembunyikan tatapan mata ular berbisanya yang dingin dan berbisa, dia adalah pemandangan yang menakutkan. Dia menjambak rambut Geng Qiuxing dengan erat dan mengangkat kepalanya. Aku, Leng Bao, paling membenci orang yang mengkhianati Lord Long. Dia melepaskan tendangan kuat yang membuat Geng Qiuxing terkapar di sisinya. Kemudian seorang pria berjas rapi, dengan rambut berkilau disisir rapi ke belakang, berjalan mendekat, dan sambil membetulkan dasinya, dia meludahi Geng Qiuxing, sampah. Plus. Meraih belati dari bawahannya, dia menjambak rambut Geng Qiuxing, mengangkat wajahnya ke atas. Dan tanpa ampun, dia perlahan-lahan menusukkan pedangnya ke pipi kiri Geng Qiuxing hingga menonjol keluar dari pipi kanannya. Dia melepaskan belatinya dan meninggalkannya di sana, membuat wajah Geng Qiuxing tampak seperti daging yang ditusuk. Ark, ark, Geng Qiuxing menjerit dan gemetar tak terkendali. Dia terus berteriak dengan suara yang aneh dan serak. Ada darah mengucur dari mulutnya, seluruh wajahnya, seluruh tubuhnya kini berlumuran darah. Han Mian, tusukan ini menyakitkan untuk dilihat bahkan untukku. Dayuan yang berambut kuning bercanda sambil terkikik-kikik. Pria berjas itu menyekat tangannya dengan sapu tangan dan berkata, sampah seperti ini pantas menerima hukuman seperti itu. Siapapun dari masyarakat dunia bawah akan langsung mengenali bahwa keempat pria ini adalah empat pelindung geng naga yang terkenal, Dayuan, Hei Lang, Leng Bao, dan Han Mian. Mereka adalah orang-orang yang paling cakap di bawah Long San Kui. Selama geng naga menjadi terkenal di tahun-tahun awal, keempat orang ini telah memberinya layanan yang luar biasa berkali-kali. Mereka adalah petinju yang sangat terlatih dan terampil dengan kekuatan bela diri yang luar biasa. Geng Qiuxing telah disiksa dengan kejam. Dia mengerang kesakitan, saat suara gemericik yang dalam keluar dari tenggorokannya. Sebuah lubang, sedalam sekitar 2 meter dan lebar 1 meter, telah digali, dan Dayuan langsung menendangnya ke dalam lubang tunggu. Saat itu, pintu mobil sedan di tengah terbuka. Seorang pria berpakaian seperti seseorang dari Shanghai pada tahun 1930-an keluar dari mobil. Dia kira-kira seusia dengan Chu Yunxiong dan mengenakan arloji saku yang tergantung di depan dadanya. Dilihat dari sikapnya, pada pandangan pertama, dia tampak lebih seperti Raja Ulung daripada pemimpin bandit yang suka membunuh dan menjarah. Dia memiliki rambut berwarna garam dan merica dan sedikit montok serta berbentuk bulat. Mengenakan cincin giok antik di jari telunjuk kirinya, pria itu bersandar pada tongkat berkepala naga dan berjalan menuju Geng Qiuxing ditemani seorang wanita muda. Keempat pelindung geng naga memberi hormat kepadanya dengan hormat dan memanggilnya Tuan Panjang. Di dalam lubang, Geng Qiuxing bergerak saat melihat Long San Kui keluar dari mobil. Tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun dengan mulutnya yang rusak, dia memohon dengan matanya dan memohon pada Long San Kui untuk membiarkannya hidup. Sambil mengerutkan kening, Long San Kui memasang wajah penyesalan seperti seorang tetua yang berkecil hati dengan tindakan salah satu generasi muda. Dia menghela nafas panjang dan berkata, Qiuxing, aku sangat kecewa padamu. Geng Qiuxing mendengarnya, dan wajahnya dipenuhi keputusasaan. Menangis seperti anak kecil, dia tahu dia tidak akan mampu bertahan dalam hal ini. Long San Kui berlutut, mengulurkan tangannya yang besar dan menepuk kepala Geng Qiuxing, lalu sambil tersenyum sedih dia berkata, jangan salahkan aku. Pergi untuk mati dengan damai. Yakinlah, saya akan segera mengirimkan keluarga Anda kepada Anda untuk mengadakan reuni sehingga Anda tidak akan merasa kesepian. Long San Kui berdiri, melambaikan tangannya kepada dua pria yang memegang sekop, dan mengucapkan dua kata dengan suara teredam, kubur dia. Ya, dua pria mengangguk sebagai jawaban. Mereka mulai mengisi lubang itu dengan tanah dan mengubur Geng Qiuxing hidup-hidup. Suara Geng Qiuxing yang berjuang dalam kepanikan semakin keras saat lubang mulai terisi sekop demi sekop. Itu berhenti tiba-tiba ketika tanah sudah cukup tinggi untuk menutupi kepalanya, hanya menyisakan dahinya yang terlihat. Akhirnya, seluruh tubuhnya terkubur di bawah tanah dengan gundukan kecil di atasnya. Kedua pria dari geng naga menekan dan memadatkan tanah dengan sekop mereka, meninggalkan gundukan rendah yang tampak seperti kuburan tak bertanda. Anggota geng biasa dari geng naga yang menyaksikannya terguncang oleh tindakan mengerikan mengubur seseorang hidup-hidup. Namun keempat pelindung itu bahkan tidak mengerutkan kening. Sebaliknya, wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan saat mereka memandang dengan seringai kejam. Tuan Long, izinkan saya menangani pria muda bernama Xiao itu. Aku akan memenggal kepalanya malam ini. Menangkupkan tinjunya di depan dada, Dayuan meminta instruksi. Long San Kui menjabat tangannya dan berkata, kita belum bisa mengambil tindakan terhadapnya. Keempat pelindung itu semuanya tercengang. Dayuan langsung bertanya, mengapa? Long San Kui menunggu beberapa saat sebelum melanjutkan, berdasarkan penyelidikan kami, kemungkinan besar dia adalah manipulator di belakang panggung. Dialah yang menyebabkan penegak kita mati di tangan polisi. Dia bahkan sepertinya ada hubungannya dengan penghancuran sarang pengemis kami, tempat persembunyian yang dikuasai Baldi. Orang ini adalah musuh bebuyutan kita. Yang kamu katakan hanyalah omong kosong. Long San Kui mengetukkan tongkatnya dengan keras ke tanah dan berteriak, dia menghancurkan kasino Yellow Skis milikku.
Aku hanya berharap bisa mencabik-cabiknya hidup-hidup. Namun yang mengejutkan saya, Chu Yunxiong bertekad untuk melindunginya. Chu Yunxiong, mendengar namanya, tampilan empat pelindung berubah. Sebagai wakil dari kalangan pejabat, Chu Yunxiong memiliki pengaruh yang signifikan. Di Jiangcheng, Chu Yunxiong adalah penguasa de facto. Mereka menyadari bahwa situasinya tidak lagi sesederhana itu karena Chu Yunxiong sekarang terlibat di dalamnya. Chu Yunxiong seharusnya mengurus urusannya sendiri. Sepertinya dia tidak mematuhi aturan masyarakat jika dia memilih untuk ikut campur dalam urusan geng naga kita. Leng Bao berbicara dengan pelan. Long Sankui mendengus pelan dan berkata, dia memiliki tinju yang lebih besar. Tentu saja, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Merenung sejenak, dia melanjutkan, dia telah menyiapkan jamuan makan di Maple Leaf Hotel besok malam dan mengundang saya untuk hadir. Tampaknya dia ingin aku berdamai dengan hooligan muda itu. Dayuan, Leng Bao, kalian berdua ikut denganku besok malam. Ingat, ambillah isyarat dari membaca wajahku. Ya, Tuan Panjang, Dayuan dan Leng Bao membungkuk sedikit. Ketika ada seseorang yang ingin kubunuh, bahkan Chu Yunxiong pun tidak akan bisa mengubah nasibnya. Long Sankui menyipitkan mata dengan ekspresi kejam. Matanya dipenuhi ancaman. Matahari pagi terbit perlahan di atas cakrawala dan membangunkan kota dari ketenangannya. Zhang Dasan mengenakan jasnya dan bersiap untuk pergi bekerja di bengkel Luo. Dia telah mengambil alih dari Xiao Luo dan sekarang memikul tanggung jawab membuat keputusan eksekutif untuk lokakarya Luo. Tentu saja, jika menyangkut masalah penting, dia akan tetap berkonsultasi dengan Xiao Luo, kepala bengkel Luo yang sebenarnya. Cobalah keluar sesedikit mungkin beberapa hari ke depan. Makan, tidur, dan lakukan apapun yang perlu Anda lakukan di dalam kompleks perusahaan. Aku khawatir orang-orang dari geng naga akan mencoba menyakitimu. Duduk di sofa dan bermain dengan laptopnya, Xiao Luo mengingatkan Zhang Dasan. Persetan, berhentilah mengkhawatirkanku. Anda harus lebih memperhatikan keamanan Anda sendiri. Zhang Dasan menjawab, agak kesal. Xiao Luo mengangkat kepalanya dan meliriknya, berkata, jangan khawatir. Saya berani memprovokasi Long Sankui karena saya yakin mampu melindungi diri saya sendiri. Yang terpenting adalah Rui, Tang Ren, dan keselamatan Anda. Long Sankui akan mencoba segala cara untuk menjegal orang-orang di sekitarku karena dia tidak bisa berurusan denganku. Oleh karena itu, Anda sebaiknya mendengarkan saya dan tetap tinggal di kompleks perusahaan. Jangan pulang ke rumah untuk saat ini. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri. Tapi aku percaya padamu, dan aku akan menunggumu menghancurkan Long Sankui di bawah kakimu. Zhang Dasan mulai memahami beban Xiao Luo. Dia tidak bisa membantunya dengan cara apapun dan hanya bisa bersembunyi di dalam seperti tikus. Xiao Luo mengangguk dan tersenyum padanya. Saya akan bekerja sekarang. Ngomong-ngomong, kamu bisa mengendarai mobil jelekku untuk saat ini. Lakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Akan lebih baik jika Anda bisa membuangnya. Saya tidak punya tuntutan yang berlebihan. Saya hanya mengharapkan Anda membeli mobil sport baru dan kapan Anda memutuskan untuk mengembalikannya. Zhang Dasan berkata pada Xiao Luo, menuruti angan-angannya. Xiao Luo merengut padanya dan berkata, persetan. Hehe, Zhang Dasan mengambil langkahnya. Saat itu, telepon Xiao Luo berdering dengan pemberitahuan pesan baru. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu dari Sun Jianan dan memiliki lampiran video. Dia mengklik ikon putar. Video itu menyorot balkon bangsal rumah sakit. Di teras, Sun Yu, yang terbangun, sedang duduk di kursi roda dan berjemur di hangatnya sinar matahari. Dia tampaknya telah mendapatkan kembali kemampuannya sepenuhnya. Mengenakan gaun rumah sakit, dia tampak secantik bidadari saat sinar matahari menyinari wajahnya yang cerah sambil tersenyum seperti bunga yang sedang mekar. Xiao Luo berseri-seri dengan senyum puas. Melihat Sun Yu di video tersebut, dia berkata pada dirinya sendiri, kamu bisa memulai dari awal sekarang. Kehidupan yang benar-benar baru sekarang. Meskipun aku tidak lagi berada di duniamu, aku akan sangat puas selama kamu bisa hidup bahagia. Selamat tinggal, Sun Yu. Saat dia mengakhiri kata-katanya, suaranya pecah karena emosi, dia mematikan video dan meletakkan teleponnya. Semua yang dia bagikan dengan Sun Yu sekarang akan disegel dan disimpan sebagai kenangan yang paling disayanginya. Hari ini adalah awal dari kehidupan barunya. Adapun Xiao Luo, ini adalah awal dari perjalanan lainnya. Sekarang dia bisa mengesampingkan semua pemikiran lain dan menghadapi geng naga dalam pertarungan sampai akhir. Xiao Luo mengeluarkan 2 butir telur dari lemari es dan menggorengnya di atas wajan. Dan sarapan telah dibuat. Dia tahu dia tidak bisa menangani geng naga sendirian. Dia harus mendapatkan bantuan dari suatu tempat. Kekuatan yang paling kuat dan mampu di negara Hua adalah pemerintah. Itu berarti memanfaatkan sumber daya pemerintah adalah cara yang paling efektif dan mudah untuk memerangi dan menekan organisasi dunia bawah tanah seperti geng naga. Xiao Luo segera menjelajahi situs resmi kantor polisi di setiap distrik di Jiangcheng. Yang mengejutkannya, sebuah kantor polisi kecil di distrik Guangming kebetulan sedang merekrut petugas polisi tambahan. Usia, pendidikan, latar belakang, Xiao Luo memenuhi semua persyaratan dari deskripsi pekerjaan. Dia segera menyerahkan resumenya dan siap mengambil peran baru. Setelah mengirimkan resumenya, Xiao Luo tiba-tiba mendeteksi anomali pada aktivitas tertentu di internet. Dia meluncurkan browser Tor-nya, mengetikkan serangkaian kode, dan memasuki web gelap. Dia menjadi kaku ketika menyadari gateway internet dan semua jaringan utama Hua Nation menjadi sasaran serangan siber besar-besaran dari beberapa peretas asing. Di markas besar Badan Keamanan Nasional Negara Hua, semua orang dengan giat mengetik di papan ketik mereka dengan keadaan mendesak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gemuruh suara tergesa-gesa menggema di ruangan besar itu tanpa henti. Semua orang di ruangan itu gelisah. Pertempuran internet di wilayah selatan berada dalam kondisi kritis. Permintaan penguatan. Sebuah suara tertekan meneriakkan peringatan samar. Ini adalah perang tanpa asap dan tanpa batas. Dan bangsa Hua tidak pernah kekurangan musuh. Negara-negara lawan tidak akan berani memprovokasi bangsa Hua secara terbuka. Meskipun demikian, mereka telah membangun pasukan peretas topi hitam untuk menyabotase dan menyerang negara Hua. Dengan meluasnya penggunaan internet, risiko serangan siber selalu menjadi sesuatu yang menunggu untuk terjadi. Segera setelah musuh menerobos pusat jaringan dan gerbangnya, perbankan, transportasi, keamanan nasional, dan semua sistem infrastruktur lainnya di negara Hua akan dikompromikan. Hal ini akan menyebabkan kehancuran. Negara ini tidak dapat berjalan, keamanannya akan terganggu, yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan total. Tidak sulit untuk membayangkan, rekening bank tiba-tiba habis, lampu lalu lintas menyala secara acak, dan yang terburuk, peluncuran rudal tanpa izin. Dampaknya sangat buruk. Penduduk yang tidak menaruh curiga akan melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka, bekerja keras untuk hari esok mereka dan bertahan demi impian mereka, tanpa menyadari bahwa ancaman besar sedang mengancam. Para eksekutif NSA tampak kewalahan dan berkeringat dingin. Mereka kebanjiran dan terhuyung-huyung karena serangan.
Tiba-tiba, teriakan gembira terdengar di udara, Bailing muncul. Bailing, mendengar nama itu, pimpinan NSA menghela napas lega dan nyaris menangis. Siapakah Bailing? Tidak ada yang tahu, dan NSA hanya menetapkan jenis kelamin berdasarkan nama. Dia adalah seorang peretas topi putih yang dikenal dengan nama Bailing. Dia muncul secara tak terduga 3 tahun lalu dan membantu NSA menangkis serangan entitas asing. Selama 3 tahun terakhir, setiap kali kekuatan musuh dari luar negeri melancarkan serangan terhadap bangsa Hua, Bailing selalu muncul pada saat ke-11 dan menghajar mereka. Bailing dipuji sebagai pelindung bangsa Hua. Kedatangan Bailing menandakan hari kiamat bagi para penyerang. Hal ini membuat suasana hati seluruh NSA kembali gembira. Jiang Cheng, Universitas Huaye. Bailing duduk di ruang belajar di perpustakaan. Jari-jarinya mengklik keyboard laptop di depannya. Sudut bibirnya terangkat menjadi senyuman lucu, seorang gadis nakal menemukan sesuatu yang lucu dan menarik. Jari-jarinya yang putih seperti naga kecil menari dan ular merayap. Terkadang mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa seperti seekor harimau ganas yang berlari turun dari puncak gunung, namun terkadang mereka berjalan melenggang, berkelok-kelok di taman yang tenang. Dia telah mengakses NSA, dan firewall mereka dengan cepat dikonfigurasi ulang untuk memblokir intrusi. Lalu lintas dialihkan dari titik-titik kunci, malware diidentifikasi dan diisolasi, dan hal ini berlanjut dalam kucing dan tikus yang terus-menerus saat ia mencoba untuk tetap selangkah lebih maju dari para penyerang. Bailing, apa yang kamu lakukan? Chu Yue mengintip. Dia menjulurkan kepalanya karena penasaran, dan yang dia lihat hanyalah layar penuh kode, tampak seperti perintah DOS dalam beberapa detik pertama saat komputer dinyalakan. Saat dia terus mengetik, baris demi baris kode memenuhi layarnya, seolah-olah sedang dicetak oleh printer. Saya hanya membuat kode. Bailing menoleh dan tersenyum pada Chu Yue. Pengkodean. Mengerucutkan bibirnya, Chu Yue tidak sepenuhnya yakin. Dia berkata, baiklah, aku akan menyerahkanmu pada hal itu. Aku akan terus mengutuk si Sok itu. Dia mengambil boneka di depannya lagi, menempelkan selembar kertas dengan nama Xiao Luo di dada boneka itu, lalu mulai bergumam dengan marah, Sok, kuharap kamu tidak dapat menemukan pacar sepanjang hidupmu. Ban Anda akan kempes jika Anda mengemudi, telepon Anda akan berdering keras jika Anda sedang rapat penting, Anda akan terjebak dalam kemacetan jika Anda terdesak waktu. Semua nasib buruk akan terus mengganggumu. Bailing bingung apakah harus menangis atau menertawakan kutukan Chu Yue. Sejak Xiao Luo pergi tanpa pamit, dia menemukan sahabatnya bertingkah aneh. Selain meneriakkan, Decek Sok, dalam mimpinya dari waktu ke waktu, dia telah menyerah pada kegemarannya pada hal-hal manis dan kadang-kadang menggunakan boneka, Fudo, untuk membawa kutukan pada Xiao Luo. Tidak mungkin dia percaya Chu Yue tidak menyukai Xiao Luo. Tapi dia tidak bisa diganggu sekarang. Kekuatan musuh melancarkan serangan siber besar-besaran terhadap negara Hua, dan konsekuensinya akan mengerikan jika dia tidak tetap fokus. Sepertinya orang-orang ini sudah bersiap dengan baik kali ini. Ekspresi Bailing berubah serius. Rona merah di pipinya membuatnya tampak seperti boneka porselen yang halus. Dia telah mengalihkan sebagian besar serangan ke firewall sekunder dalam arsitektur NSA, namun intrusinya sangat besar. Dia sekarang menerapkan perpustakaan alat dan protokol yang telah dia kembangkan untuk menyiapkan firewall virtual dari jarak jauh. Saat dia melawan topi hitam, dia terus memasang firewall baru ini, satu demi satu. Namun berkali-kali, dia kewalahan oleh beratnya serangan tersebut. Secepat dia bisa memasang firewall, penyusup akan membobolnya. Dia adalah seorang gadis yang menentang upaya terorganisir dan terpadu yang dilakukan oleh pasukan peretas terkemuka. NSA tidak mempunyai peluang, dan secara luar biasa menyerahkannya kepada NSA untuk menahan serangan sendirian. Markas NSA. Para ahli NSA sudah kehabisan akal. Komputer mereka disusupi, dan mereka dikucilkan dari pertempuran. Mereka hanya bisa memantau situasi tanpa daya. Mereka adalah para elit di bidang teknologi informasi, namun mereka tidak menemukan cara untuk melawan serangan siber besar-besaran. Mereka terpaksa bergantung pada master hacker misterius, Bailing, untuk membela kehormatan Hua Nation. Itu bukan hanya memalukan, itu memalukan. Namun, mereka terlalu sibuk untuk merasa malu pada diri mereka sendiri. Perang virtual ini berdampak pada fondasi masyarakat dan bangsa, dan sesuatu harus dilakukan. Dalam keadaan sulit ini, mereka melakukan satu-satunya hal yang mungkin dilakukan, mereka mendukung Bailing dalam diam. Situasinya, pada kenyataannya, berubah menjadi gelap. Firewall yang dibuat oleh Bailing ditembus gelombang demi gelombang serangan tanpa henti di seluruh jaringan. Kecepatan dia dalam menyiapkan firewall tidak dapat menandingi kecepatan pelanggaran mereka. Ketika tren ini berlanjut, hanya masalah waktu sebelum Bailing kehilangan aksi di barisan belakang. Ketegangan kembali melanda para eksekutif NSA. Meskipun Bailing bukan pegawai NSA, dia diakui sebagai seorang jenius komputer. Mereka tidak bisa memikirkan orang lain yang mampu menangkis serangan ini jika Bailing gagal. Apakah malam kekacauan sedang menimpa mereka? Banyak yang kini bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Fondasi masyarakat mereka akan hancur. Kehidupan, seperti yang mereka tahu, akan segera lenyap. Armageddon akan datang. Xiao Luo meletakkan minumannya yang belum habis dan bergumam pada dirinya sendiri, biarkan aku membantu kalian. Bahkan sebelum suaranya memudar, 10 jarinya menari di atas keyboard seperti yang dilakukan seorang pianis piano. Serangkaian kode dengan cepat dikirim ke medan perang virtual yang gelap. Di dalam ruang belajar perpustakaan Universitas Huaye. Kilatan keringat terpancar di dahi dan hidung Bailing. Dia telah mengetik dengan cepat selama beberapa waktu dan merasa sangat lelah. Jari-jarinya terasa sakit dan kesemutan, seolah-olah bisa mati rasa kapan saja. Dia sepenuhnya asyik dengan pertempuran yang sedang berlangsung. Tidak ada gangguan dalam pikirannya, bahkan untuk sepersekian detik pun. Saat berdiri, dia sudah menatap wajah kekalahan. Walaupun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan serangan, pasukan lawan berhasil menerobos, kali ini menyerang dengan ancaman di lini depan yang luas. Serangan terkoordinasi dari 4 peretas kelas atas dapat digambarkan sebagai tsunami yang tidak dapat dihentikan. Bailing menderita kekalahan demi kekalahan, terus-menerus kehilangan kekuatan. Tindakan putus asa barisan belakangnya tidak membuahkan hasil. Wajahnya menjadi muram, dan dia menggigit bibirnya begitu keras hingga bibir merahnya yang halus tampak hampir berdarah. Ini sudah berakhir. Bailing telah kalah. Di markas besar NSA, semua orang terkejut dan cemas. Mereka tidak dapat menerima bahwa pelindung bangsa Hua yang penuh teka-teki akhirnya menemui kegagalan kali ini. Di ruang belajar perpustakaan Universitas Huaye, Bailing berhenti menulis kode, dia benar-benar hancur dan kehilangan semangat. Dia menatap kosong dalam keadaan pingsan, tidak mampu menerima apa yang baru saja terjadi. Wajahnya tampak pucat pasti seolah jiwanya telah meninggalkannya. Dia dikalahkan. Dia tidak percaya dia benar-benar kalah, bukan hanya dalam pertempuran, tetapi juga perang.
Dia telah bekerja keras selama 3 tahun terakhir khususnya untuk mencegah serangan semacam itu. Mempelajari pola serangan dengan melawan peretas, mengembangkan alat dan bot baru, menguji beta, peningkatannya. Dia telah menyusun simulasi serangan dan strategi pertahanan di masa depan dengan keras dan terus membuat kemajuan. Semua upaya ini dilakukan agar ia dapat membantu negaranya menangkal serangan siber yang tiada henti dari kekuatan asing yang bermusuhan. Dia dibesarkan dengan gagasan untuk mencintai dan mengabdi pada negaranya, dan dia telah memasukkannya ke dalam hati. Begitu dia menyadari bahwa dia sangat berbakat dalam bidang teknologi informasi, dia merasa berkewajiban untuk melindungi batas internet di negara Hua. Tidak ada seorang pun di dunia non-virtual dan nyata yang mengetahui bahwa dia adalah pemain kunci dalam membantu Hua Nation mengatasi lebih dari selusin krisis dunia maya. Setiap serangan ini akan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk. Tidak ada yang tahu, bahkan sahabatnya, Chu Yue pun tidak tahu. Dia menjalani kehidupan ganda, dan dia menikmatinya. Dia adalah profesi yang diam-diam, kehidupan terselubung yang tidak pernah mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri dan tidak pernah mencari perhatian publik. Hanya dia yang tahu tentang setiap peristiwa, dan ini akan menjadi rahasia yang sangat dia hargai selama sisa hidupnya. Tapi dalam hidup ini, hanya ada dia. Tidak ada orang lain yang bisa dia andalkan, tidak ada orang lain yang bisa dia cari hiburannya. Ketika kekalahan itu datang, dia merasakan perasaan yang mendalam, bukan hanya rasa frustrasi, tapi juga kehampaan. Menghindari, mimpinya kini pupus, dan dia merasa tersesat. Bailing dari negara Hua akhirnya dikalahkan. Mulai sekarang, negara Hua akan menjadi taman belakang tempat kita bisa berjalan-jalan kapanpun kita mau. Hahaha. Di suatu tempat di dunia, sekelompok pria berambut pirang sedang merayakannya. Semua orang gembira dan berteriak kegirangan. Seseorang bahkan mengeluarkan sebotol sampahnya. Melanggar internet negara Hua berarti mereka akan memiliki akses ke jaringannya, yang berarti akses ke semua informasi negara tersebut. Kini dia sepenuhnya bergantung pada belas kasihan mereka. Bukan hanya kerugian ratusan miliar dolar yang berasal dari perbendaharaan dan perdagangan, namun infrastruktur, komunikasi, dan bahkan pertahanan akan segera terganggu. Ini adalah bencana yang sebanding dengan Alkitab. Saat dia duduk menatap kosong, dia melihat serangkaian kode muncul dengan cepat di layarnya. Arus lalu lintas digital masuk yang tak terbendung melalui gerbang utama seakan terhenti. Paket data berbahaya yang dirancang untuk merusak dan mencuri diidentifikasi dan dinetralisir di seluruh jaringan. Bailing beralih ke antarmuka grafis. Firewall baru tampaknya telah dipasang dengan sangat cepat dan berfungsi seperti jurang yang dalam untuk menghentikan serangan para peretas. Apa yang telah terjadi? Terkejut, kelompok peretas menghentikan perayaan mereka dan segera mulai menganalisis kejadian tersebut sebelum meluncurkan serangan lain terhadap firewall yang baru diidentifikasi. Mereka beralih ke grafik. Sekelompok bot memusatkan perhatian pada firewall baru, mencari jalan masuk melalui pertahanannya. Pangsit dan kehancuran yang biadab di mana-mana, yang membuat mereka tidak percaya, firewall tersebut telah ditulis dengan serangkaian kode yang berbeda, dan serangan gila-gilaan mereka hanya mampu merobek satu sudut saja. Saat mereka akhirnya menerobos, firewall lain muncul di depan mereka, membunyikan alarm merah dan mencegah mereka maju. Apa-apaan ini? Mata para peretas membelalak ketakutan. Tidak putus asa, mereka mengatupkan gigi dan melanjutkan serangan. Markas besar NSA negara Hua berada dalam keheningan, suasananya sedih. Semua orang tampak putus asa dan menundukkan kepala. Tiba-tiba, tangisan yang menggetarkan hati terdengar dan memecah ketenangan. Itu belum dilanggar. Firewall baru muncul dan menghentikan para bajingan itu di luar perbatasan. Suara gembira itu menular, dan segera, semua orang hidup kembali. Semua orang melihat ke layar utama atau fokus pada komputer di depan mereka. Mereka terdiam. Para eksekutif NSA terpaku pada komputer mereka, bersorak tidak jelas. Haha, Tuhan memberkati bangsa Hua. Tuhan benar-benar memberkati bangsa Hua. Seorang pria parubaya berjas melompat kegirangan, berteriak, lihat bajingan itu. Bukankah mereka terlihat seperti zombie yang dihadang oleh Walnut di Plants vs. Zombies? Gelombang tawa memenuhi ruangan setelah mendengar komentarnya. Benar-benar sebuah analogi yang tepat. Meski begitu, ruangan kembali tenang dengan cepat. Para peretas asing belum menyerah. Menggerogoti firewall yang memblokir mereka, tidak seperti Walnut di dalam game, mereka masih bertahan seperti segerombolan zombie dengan tujuan tunggal untuk menemukan darah segar dan daging. Sepertinya ini bukan firewall Bailing. Ya, fitur utama firewall Bailing adalah kemampuannya untuk dibangun kembali dengan cepat. Namun firewall yang ada saat ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk rekonstruksi. Namun tembok ini unik karena kekokohannya, sehingga menyulitkan penyerang untuk menembus tembok tersebut. Ini hanya berarti satu hal, orang lain telah bergabung dalam pertempuran. Para ahli komputer di aula langsung melihat keunikan firewall baru dan bertukar pikiran serta pendapat. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa kali ini bukan Bailing melainkan orang lain yang membela negara Hua melawan peretas asing yang bermusuhan. Apa? Ada orang lain? Berita itu disampaikan kepada para eksekutif NSA, dan langsung menimbulkan kegemparan. Apakah itu berarti ada jenius komputer lain selain Bailing yang bersembunyi di negara Hua? Kebanyakan orang yang hadir kaget, ada yang heboh, dan ada pula yang merasa bertanggung jawab secara pribadi. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri karena gagal memberikan keadilan kepada orang-orang berbakat tersebut. Sejauh ini belum ada upaya yang dilakukan untuk menemukan orang-orang berbakat dan membinanya. Mereka menjadi sangat menyesali hal ini, sekaligus bertanya-tanya berapa banyak lagi orang jenius yang terabaikan di negara Hua. Setelah mengadakan pertemuan khusus, para pejabat senior NSA mencapai keputusan dengan suara bulat untuk menyetujui misi untuk mencari, mendukung, dan memelihara pikiran-pikiran cemerlang yang tersembunyi di antara penduduk negara Hua. Mereka akan menjadi inti kekuatan ruang angkasa virtual masa depan yang akan membela negara tersebut selama beberapa dekade mendatang. 5 menit kemudian, sorak-sorai dan tepuk tangan meriah terdengar dari aula. Mundur, para besar telah mundur. Kami menang. Para bajingan itu akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak maju 1 inci pun saat mereka melawan firewall ketiga. Kerja bagus, luar biasa sekali. Di ruang belajar perpustakaan Universitas Huaye, ekspresi mata terbelalak Bailing menjelaskan semuanya. Dia terus menatap layar komputer dengan tidak percaya. Semua kode dari penyerang lenyap dalam sekejap. Dia membayangkan firewall yang tidak dapat ditembus yang terdiri dari baris-baris kode baru berdiri di tengah-tengahnya seperti tembok besar. Saat dia memeriksa jaringan, Bailing tidak menemukan bug atau celah apapun, setidaknya tidak dari pandangan pertama. Siapa orang ini? Bailing kagum dan kagum pada siapapun yang telah mencapai hal ini. Sungguh luar biasa. Dia melihat dengan jelas bagaimana orang ini mencegat penyerang ganas hanya dengan 3 firewall. Tembok-tembok tersebut secara kolektif berfungsi sebagai pertahanan yang mendalam. Ketika tembok pertama ditembus, tembok kedua akan terbentuk sebelum kekuatan lawan dapat melakukan terobosan.
Saat tembok kedua runtuh, tembok ketiga ditinggikan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. Bagaimana mungkin otak manusia dapat mengetahui jutaan permutasi yang diperlukan untuk menyiapkan firewall tersebut, dan mengkodekan instruksi untuk segera menemukan dan memperbaiki pelanggaran di firewall dalam waktu sesingkat itu? Selain kekagumannya yang mendalam terhadap ahli ini, ego Bai Ling sendiri sebagai seorang hacker juga mendapat pukulan. Karena merasa penasaran dan tidak sabar untuk menunggu lebih lama lagi, dia mengirimkan pesan kepada orang tersebut. Siapa kamu? Xiao Luo menerima pertanyaan itu dan membalas dengan pertanyaan yang sama, siapa kamu? Bai Ling, Xiao Luo terkekeh. Dia berpikir sejenak, lalu mengetik di keyboard dan menjawab, Mi. Satu-satunya alasan dia menyebut dirinya Mi adalah karena itu adalah nama generasinya. Ini didasarkan pada silsilah keluarga Xiao, dan generasi Xiao Luo kebetulan memiliki nama Mi. Bab 19. Mi, sebuah suara berseru kaget dari antara sekelompok eksekutif di kantor pusat NSA. Jika itu memang orang lain, itu berarti ada jenius komputer lain selain Bai Ling di Hua Nation, Mi. Bai Ling sangat penasaran dengan Mi yang penuh teka-teki, yang berhasil menghalau serangan siber besar-besaran yang dilancarkan oleh pasukan asing yang bermusuhan. Dia mengetik dan bertanya, siapa nama aslimu? Xiao Luo tersenyum dan menjawab, apakah Bai Ling nama aslimu? Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan keluar dari browsernya setelah menanggapi Bai Ling. Dasar bajingan, beraninya kamu keluar dari percakapan kita seperti ini. Bertekad, Bai Ling segera memasukkan beberapa kode lagi, mencoba melacak alamat IP Mi. Namun firewall langsung muncul dan memblokir aksesnya. Firewall yang sama ini digunakan untuk menggagalkan serangan siber besar-besaran di gerbang internet nasional. Dia tidak dapat menemukan pintu belakang untuk memaksanya melakukan tindakan pengamanan. Saya tidak percaya saya tidak bisa melewati firewall. Sambil mengerucutkan bibir, Bai Ling terus berusaha melewati firewall ketika dia menyadari bahwa orang-orang dari NSA sedang memata-matai aktivitasnya. Dia mengetik sebaris kata dengan kesal, apa yang kamu lihat? Ingat, saya tidak menginfeksi semua komputer Anda dengan virus. Kemudian, dia menghapus jejak digitalnya dan segera offline. Sekelompok eksekutif di NSA terhibur dengan kejenakaannya. Seorang pria parubaya, berkacamata dan mengenakan setelan bisnis, berbicara lebih dulu, ini jelas temperamen seorang gadis kecil. Saya yakin, usia Bai Ling tidak boleh lebih dari 24 tahun. Ketua, kami sudah mengetahuinya. Setelah 2 tahun penyelidikan, temuan agen kami menentukan bahwa Bai Ling saat ini adalah mahasiswa di Universitas Huaye. Nama aslinya adalah Bai Ling, dan usianya baru 21 tahun. Saya yakin 2 agen yang kami kirim harus memastikan apakah dialah yang terlibat dalam pertempuran ini. Orang yang berbicara adalah salah satu dari 6 orang yang hadir di ruangan hari itu. Yang lain tersenyum mengejek dan tidak dapat menahan diri untuk memikirkan betapa kurang ajarnya sang ketua. Dia hanya membuat pernyataan tentang usianya setelah agen mereka mengetahui Bai Ling adalah seorang mahasiswi. Bukankah dia orang bijak di sini? Ketua memberi isyarat kepada semua orang untuk kembali ke topik diskusi dan memasang ekspresi lebih serius, sambil berkata, kemampuan Bai Ling telah lama diketahui oleh kita semua. Dia benar-benar seorang jenius komputer dan salah satu yang terbaik di negara Hua kita. Sekarang Mi adalah penemuan baru dan nampaknya seseorang yang lebih mahir dari Bai Ling. Keduanya merupakan aset yang sangat berharga bagi kami. Kita harus menemukan 2 talenta ini. Dengan adanya mereka, para agresor asing tidak akan pernah bisa menembus pertahanan kita lagi. Mereka semua mengangguk setuju. Menurutku Bai Ling sangat tertarik pada Mi. Jika kita dapat memastikan bahwa Bai Ling dari Universitas Huaye adalah Bai Ling, saya rasa kita mungkin dapat menemukan Mi melalui dia. Dialah satu-satunya yang mampu menemukan Mi. Orang lain berkata tanpa basa-basi. Dia hanya membuat asumsi, namun tidak ada yang membantah pendapatnya, karena mereka tidak akan mampu melacak Mi bahkan Bai Ling pun tidak bisa melakukannya. Xiao Luo tidak menyangka akan menarik perhatian NSA. Ia baru terlibat setelah mendeteksi beberapa kejanggalan saat ia menyerahkan formulir permohonan di situs pemerintah. Namun akhirnya terlibat dalam pertempuran internet dan dengan mudah memukul mundur serangan siber besar-besaran yang diluncurkan oleh agen asing. Kalau tidak, dia tidak akan pernah terlibat. Sejujurnya dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Setelah lulus tes penyaringan di kantor polisi di distrik Guangming sore itu, dia menunggu beberapa jam sebelum akhirnya duduk di hadapan pewawancara. Sebuah pertanyaan klise namun populer ditanyakan, mengapa Anda ingin menjadi polisi? Polisi cadangan tambahan juga disebut sebagai petugas polisi, namun, peran utama mereka adalah memberikan bantuan kepada kepolisian reguler, dan mereka akan tetap berada di bawah komando dan pengawasan petugas polisi yang sebenarnya. Untuk memerangi kejahatan dan melindungi keadilan, Xiao Luo menjawab sambil tersenyum. Tentu saja dia tidak percaya akan hal itu, namun pernyataan ini diperlukan mengingat rencananya untuk masuk ke kepolisian. Seperti yang diharapkan Xiao Luo, kedua polisi yang mewawancarainya bertukar pandang, mengangguk, lalu memberi tanda centang pada formulirnya. Setelah wawancara, penilaian politik akan dilakukan untuk memeriksa latar belakang keluarga kandidat dan memeriksa apakah orang tersebut pernah mengambil bagian dalam kegiatan antisosial dan mengganggu di masa lalu. Xiao Luo kemudian akan dipanggil untuk pelatihan petugas polisi tambahan setelah dia lulus penilaian politik ini. Ini akan memakan waktu setidaknya 5 hari, dan kemudian akan dilanjutkan dengan tes fisik terakhir. Bukankah merupakan suatu bentuk keadilan baginya untuk menindak kelompok ilegal seperti geng naga setelah mengenakan seragam polisinya? Hotel Daun Maple, di malam hari. Saat itu sudah jam 8 malam ketika Xiao Luo tiba. Dia tidak bisa menolak kebaikan dan niat baik Chu Yunxiong. Selain itu, dia punya waktu 5 hari lagi sebelum dia bisa memastikan apakah dia diterima untuk pelatihan petugas polisi tambahan. Bukan ide yang buruk untuk mengadakan gencatan senjata dengan geng naga selama ini. Selamat datang. Mengenakan kipau merah, beberapa wanita cantik berada di lobi hotel menunggu untuk mengantar tamu yang datang. Itu adalah gambaran pesona dan keanggunan. Gestur, postur tubuh, dan bahkan cara berjalan mereka sangat indah dan, bersama dengan interior mewah, memberikan suasana yang lebih canggih dan berkelas pada hotel. Apakah kamu Tuan Xiao Luo? Tak lama setelah Xiao Luo masuk dan melihat sekeliling, seorang wanita kurus menyambutnya dengan senyuman hangat seolah dia sedang menunggunya. Xiao Luo mengangguk dan menjawab, iya, Tan, Chu telah menunggumu. Silakan ikuti saya. Wanita kurus itu mengulurkan tangan kirinya dan menuntunnya ke depan. Xiao Luo naik lift dan tiba di lantai 3, di mana wanita kurus itu membawanya ke depan kamar sayap. Dia membuka pintu, membungkuk sedikit pada Xiao Luo, lalu berbalik dan berjalan kembali ke lobi. Ini dia Luo, duduk. Chu Yunxiong duduk dengan nyaman, mengobrol, dan minum teh. Dia tampak pria yang sederhana dan sederhana. Orang yang dia ajak bicara tidak lain adalah Long Sankui, kepala geng naga. Leng Zuo dan Leng Yu berdiri dengan hormat di kedua sisi Chu Yunxiong, sementara Da Yuan dan Leng Bao menempatkan diri tepat di belakang Long Sankui.
Kedua kubu, hitam dan putih, sangat berbeda namun minum teh dengan harmonis. Itu adalah pemandangan yang sangat langka. Halo, Tuan Chu. Xiao Luo menyapa Chu Yunxiong, masuk dan menutup pintu di belakangnya. Long San Kui mengarahkan jarinya yang gemuk ke arah Xiao Luo dan melihat ke arah Chu Yunxiong, berkata, Tuan Chu, ini bajingan yang ingin kamu lindungi. Anak laki-laki banci seperti itu akan punya nyali dan kemampuan untuk memotong tangan 53 orang saya. Saya tidak percaya. Dayuan yang berdiri di belakang Long San Kui menatap Xiao Luo dengan mata yang kejam dan kejam. Dia tiba-tiba berlari keluar seperti binatang buas, menyerang tanpa peringatan. Dayuan bergerak dengan kecepatan dan ketangkasan luar biasa, melancarkan serangannya dengan gerakan anggun namun menipu. Saat dia membuka pertahanan Xiao Luo, tubuhnya yang sangat fleksibel membungkuk membentuk lengkungan yang luar biasa dan melancarkan tendangan cepat ke arah wajah Xiao Luo, dengan kekuatan yang mematikan. Xiao Luo terus menatap lawannya dan dengan cepat menggeser tubuhnya ke kanan, bersandar ke belakang, dia menembak tangannya dan memukul pergelangan kaki Dayuan. Ketukan yang tampaknya ringan itu mentransfer kekuatan tembus yang membuat Dayuan kehilangan keseimbangan. Xiao Luo segera memutar kaki kirinya, lalu menjentikkan kaki kanannya ke arah lengan Dayuan seperti cambuk besi. Terhuyung mundur beberapa langkah, Dayuan memantapkan dirinya di dinding. Pertukaran cepat itu meninggalkan beberapa bekas di lantai kayu, sebuah bukti kekuatan batin yang diminta oleh kedua lawan. Tan, Panjang, tolong kendalikan bawahanmu. Saya tidak ingin meninggalkan lantai berlumuran darah dan mengganggu ketenangan suasana hati Tuan Chu. Xiao Luo berbicara dengan dingin. Kata-katanya menyampaikan peringatan tersembunyi kepada Dayuan dan menjauhkannya. Sialan, kamu benar-benar tahu barang-barangmu. Long San Kui melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Dayuan untuk mundur. Dia kemudian menyingsingkan lengan baju kirinya dan mendengus kesal, membuat Tuan Chu dan saya menunggu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu memiliki sifat yang begitu tidak terkendali dan sombong di hadapanku? Kamu masih menghisap payudara ibumu ketika aku mulai mencari nafkah. Xiao Luo tetap diam. Dia telah memperhatikan gerakan halus Chu Yunxiong dan kedipan mata penuh arti yang memberi isyarat agar dia menahan diri untuk saat ini. Dia berjalan menuju meja, tersenyum sopan, dan duduk di samping Chu Yunxiong. Saat Xiao Luo duduk, Long San Kui menoleh ke Chu Yunxiong, berkata, Tuan Chu, jangan berbasa-basi. Aku tahu bajingan sialan ini pernah melindungi putri kesayanganmu. Anda campur tangan dan menjadi penengah atas namanya karena Anda berhutang budi padanya. Dia mengatakannya dengan cara yang tampaknya tidak berbahaya namun nyatanya mengancam. Setelah menyampaikan maksudnya, dia melanjutkan, tetapi dia memotong tangan 53 murid saya dan menghancurkan kasino Yellow Skis milik saya, yang saya kelola dengan susah payah selama bertahun-tahun. Hutang semacam ini tidak dapat dihapuskan hanya dengan beberapa kata. Chu Yunxiong meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum dengan tenang, berkata, jadi menurut Tuan Long, apa yang harus kita lakukan? Long San Kui melirik Xiao Luo dengan marah dan berkata dengan suara mengancam, mudah. Dia memotong tangan murid-muridku, jadi sekarang aku ingin memotong tangan kanannya. Dia menghancurkan kasino Yellow Skis saya, jadi saya harus memintanya untuk mengkompensasi semua kerugian saya. Itu semuanya. Jika kamu benar-benar ingin memotong tangannya, bukankah aku akan mengadakan perjamuan malam ini dengan sia-sia? Chu Yunxiong menjawab dengan senyum sinis, menatap langsung ke mata Long San Kui. Long San Kui mundur sedikit, masih waspada terhadap Chu Yunxiong. Meskipun Chu Yunxiong tampak seperti tipe orang yang lembut dan tidak berbahaya, dia memiliki reputasi sebagai operator brutal di masa kejayaannya. Dia akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, dan dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, bahkan sampai hari ini. Long San Kui menganggap dirinya di atas segalanya dan semua orang di Jiangcheng, tapi tidak dengan Chu Yunxiong. Sedih dengan sikap yang diambil Chu Yunxiong, Long San Kui kini melampiaskan amarahnya pada Xiao Luo. Dasar kecil, kamu benar-benar bajingan yang jahat. Aku akan membunuhmu sekarang, jika bukan karena rasa hormat yang kuberikan pada perasaan Tuan Chu. Di Jiangcheng, aku bisa menghancurkanmu semudah membasmi serangga. Ekspresi Long San Kui tiba-tiba berubah menjadi cemberut marah. Dia mengambil sebotol anggur di depannya untuk menghancurkannya ke kepala Xiao Luo. Xiao Luo segera mengangkat tangannya untuk menangkis, dan botol itu meledak secara dramatis menjadi beberapa bagian, menumpahkan isinya ke seluruh lantai. Hah, dasar brengsek, beraninya kamu memblokir pukulanku. Long San Kui berteriak dengan marah. Xiao Luo menatap tajam ke arah Long San Kui, bibirnya terkatup rapat menjadi senyuman tipis, tapi matanya tetap dingin. Dalam sekejap, dia memegang sebotol anggur di tangannya dan melemparkannya ke kepala Long San Kui. Long San Kui masih mempertahankan refleksnya bahkan dengan usianya, dengan cepat mengangkat kedua tangannya untuk melindungi dirinya sendiri. CRASH, botol anggur pecah di lengannya, dan pecahannya serta anggur yang tumpah jatuh ke pakaian Long San Kui. Xiao Luo tertawa dan berkata, Tuan Panjang, apakah satu botol cukup? Apakah kamu membutuhkan yang lain? Wah, Leng Zuo dan Leng Yu tersentak kaget. Mereka berpikir, pemuda ini benar-benar tidak kenal takut. Dia pasti satu-satunya orang di Jiangcheng yang berani melemparkan sebotol anggur ke kepala Long San Kui. Dasar bajingan, apakah kamu ingin mati? Leng Bao dan Dayuan berteriak, tersadar dari keterkejutan sesaat mereka, dan dengan tatapan garang dan gigi mereka terkatup, bersiap untuk bergegas menyerang Xiao Luo. Long San Kui melambaikan tangannya dan menghentikan pengawalnya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Luo, tapi tidak bisa menghentikan kelopak matanya yang bergerak-gerak gugup. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak muda yang pemberani. Bajingan sialan ini benar-benar punya banyak uang. Dia segera menoleh untuk melihat ke arah Chu Yunxiong dan berkata, Anda lihat Tuan Chu, apakah Anda melihatnya? Ini tidak memiliki sikap damai sama sekali. Ini bukan tentang fakta bahwa dia tidak memberikan muka kepadaku, dia tidak menghormatimu. Dia menyiratkan bahwa meskipun Chu Yunxiong bersedia melindungi Xiao Luo, namun dia tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali, sebagai penghargaan atas bantuan tersebut. Kebaikan Chu Yunxiong malah dianggap remeh. Luo, Chu Yunxiong berseru dengan lembut, alisnya yang keriput menyatu. Dia juga merasakan bahwa Xiao Luo tampaknya tidak tertarik untuk berdamai. Sepertinya dia datang ke sini dengan sengaja untuk berkelahi dengan Long San Kui untuk tujuan yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Chu Yunxiong mulai mempertanyakan apakah dia ikut campur secara tidak perlu. Tan, Chu, saya telah menerima proposal perdamaian Anda dengan muncul di sini malam ini. Tuan Long menunjukkan permusuhannya kepada saya secara eksplisit sejak saya tiba di sini. Namun kini penjahat ini mengajukan tuntutan terhadap korbannya. Bukankah dia yang sebenarnya tidak menghormatimu? Kata Xiao Luo. Lidah yang fasih. Mengapa saya harus berada di sini jika saya tidak menghormati Tuan Chu? Long San Kui menggedor meja dan meraung marah.
Chu Yunxiong memanfaatkan kesempatan ini, dengan cepat menyatakan, karena kalian berdua datang ke sini untuk berdamai, mengapa kalian tidak menunjukkan itikat baik? Tuan Long, tolong ubah sedikit permintaan Anda sebelumnya. Nada memerintahnya menyisakan sedikit ruang untuk diskusi apapun. Long San Kui merasa terpojok, dan sudut mulutnya kembali bergerak-gerak gugup. Dia belum siap jika Chu Yunxiong menyelamatkan Xiao Luo dari depan hidungnya. Saat dia memikirkan masalah itu, dia kebetulan melihat 2 botol mautai di atas meja. Matanya langsung berbinar, dan dia dengan cepat berkata, baik, Tuan Chu. Aku akan melakukan kebaikan ini untukmu. Dia bisa menyimpan tangan dan uangnya, selama dia bisa meminum 2 botol mautai ini sekarang. Saya jamin bahwa saya akan menghapus semua keluhan di antara kita untuk selamanya. Leng Zuo dan Leng Yu menjadi pucat setelah mendengar kata-kata Long San Kui. Mautai adalah roh yang kuat dengan tingkat alkohol 53%. Bahkan meminum setengah botol akan membuat seseorang masuk rumah sakit, perlu membilas usus untuk mencegah keracunan alkohol. Bagaimana Xiao Luo bisa menghabiskan 2 botol penuh? Bagaimana hal ini bisa menciptakan perdamaian? Dia jelas ingin Xiao Luo mati malam ini juga. Satu wajah Chu Yunxiong menjadi gelap. Dia berkata, Tuan Long, apakah permintaanmu dengan itikat baik? Benar, ini memang niat baik saya. Dia memutilasi orang-orangku dan menghancurkan kasinoku. Tuan Chu, saya harus mengatakan bahwa Anda bias jika Anda bahkan tidak dapat melihat keadilan dalam permintaan saya. Long San Kui berkata, menekankan maksudnya dengan seringai yang tidak menyenangkan. Permainannya telah membuat Chu Yunxiong tertinggal. Memang benar, statusnya mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Chu Yunxiong, tapi dia masih seorang kepala mafia dan mengendalikan seluruh dunia bawah tanah Jiangcheng. Dia yakin bahwa Chu Yunxiong tidak akan berani memulai perang dengannya, terutama karena ini. Lagi pula, usia mereka sudah tidak muda lagi, dan masih banyak lagi faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Tan, Long punya poin bagus. Itu hanya 2 botol mautai. Aku akan meminumnya. Xiao Luo berdiri dan membuka tutup mautai. Sambil mengangkat kepalanya ke belakang, dia mulai menenggak baijiu langsung dari botolnya. Ding, selamat. Tuan rumah telah menguasai Yi Jingjing, sistem yang menukarkan 100.000 poin dari akun tuan rumah. Suara digital itu terdengar di kepala Xiao Luo. Saldonya kini anjlok menjadi sedikit di atas 2.000 setelah menghabiskan 100.000 poin. Xiao Luo merasakan kehangatan mengalir melalui tulang dan saluran internalnya saat energi Qi beredar ke seluruh tubuhnya, membangun kembali sel-selnya. Gelombang bergelombang menyapu kekuatan batin, mengasingkan baijiu yang telah dikonsumsi, mencegahnya diserap ke dalam organ vitalnya. Melihat Xiao Luo meneguk baijiu, semua orang di ruangan itu tercengang. Bajingan sialan ini cukup berani untuk meminum semuanya. Long San Kui dalam keadaan pingsan, lalu senyuman berbahaya perlahan terbentuk di wajahnya. Jadi apa yang dilindungi Chu Yunxiong padanya? Dia masih bisa membiarkan anak muda itu mati dengan cara yang kejam saat ini juga. Siapa yang percaya bahwa Xiao Luo masih berdiri bahkan setelah meminum 2 botol mautai baijiu? Bagaimana dia sekarang bisa menangkis serangan dari kedua kaki tangannya? Leng Bao dan Dayuan tidak bisa menahan cibiran, ternyata, dia hanya orang bodoh yang sombong. Chu Yunxiong tetap diam dan mencemaskan Xiao Luo, tapi dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Segera setelah 1 botol mautai habis, Xiao Luo mulai mengerjakan botol berikutnya. Long San Kui melihatnya, terkejut bahwa bahkan setelah mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah pada baijiu yang kuat. Apa yang sedang terjadi? Xiao Luo dengan cepat menghabiskan yang kedua juga dan meletakkan botol kosong di atas meja, menyeka bekas baijiu dari sudut mulutnya, dan menghembuskan napas dalam-dalam dengan gembira, berkata, minuman keras yang enak. Seluruh ruang sayap berada dalam keheningan, orang hampir bisa mendengar suara pin jatuh. Baik Long San Kui dan Chu Yunxiong tercengang saat mereka menatap Xiao Luo dengan tidak percaya. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa seorang pria bisa meminum 2 botol mautai baijiu dengan kandungan alkohol 53% berturut-turut. Selain keracunan alkohol, perutnya juga terbakar habis oleh alkohol, membuatnya mustahil untuk tetap berdiri. Ini memang minuman keras yang enak, aku belum pernah mencicipi minuman keras selezat ini sepanjang hidupku. Xiao Luo menatap Long San Kui dengan penuh arti, menyadari rencana liciknya. Kata-katanya telah membuat marah Long San Kui sampai-sampai memuntahkan darah. Jika dia tidak mendeteksi aroma kuat dari minuman keras dari 2 botol kosong di depannya, dia akan mengira Xiao Luo hanya minum 2 botol air. Sial, apa-apaan ini? Long San Kui sangat marah dan membanting meja dengan keras. Awalnya, dia mengira dia bisa melawan Xiao Luo dengan 2 botol minuman keras dengan mudah, tapi sepertinya hal itu tidak mempengaruhinya setelah dia dengan nyaman menuangkannya ke kerongkongannya. Ini adalah tamparan besar di wajahnya bagi Long San Kui, terutama karena Xiao Luo memuji kualitas minuman kerasnya. Dia merasakan pipinya terbakar seperti terbakar. Dasar brengsek busuk, kamu benar-benar aneh. Chu Yunxiong tersenyum lembut, Bos Long, Xiao Luo telah meminum 2 botol mautai seperti yang kamu minta, jadi apakah kebencian antara kamu dan dia dianggap? Dia tidak menyelesaikan kalimatnya dan berharap Long San Kui mengerti maksudnya. Tentu, aku menepati janjiku, kebencian di antara bajingan busuk ini dianggap sudah selesai dan selesai. Geng nagaku tidak akan pernah menyentuhnya. Long San Kui memiringkan kepalanya sedikit untuk mengakui, lalu tiba-tiba kembali ke Leng Bao dan Dayuan dan berkata dengan dingin, Leng Bao, Dayuan, kalian berdua dikeluarkan dari Dragon Gang mulai hari ini. Putuskan semua ikatan dan hubungan yang kamu miliki dengan geng naga, dan mulai saat ini, semua yang kamu lakukan tidak ada hubungannya denganku, apa kamu dengar itu? Setelah mendengar kata-kata itu, Leng Bao dan Dayuan tercengang. Diusir dan memutuskan semua hubungan dengan Dragon Gang. Ini tidak mungkin terjadi. Tuan Long, kesalahan apa yang telah kita lakukan? Kenapa kamu mengeluarkan kami dari Dragon Gang? Dayuan berteriak keras, sangat gelisah. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah diusir dari Dragon Gang. Dia telah melayani geng dengan setia selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa dikeluarkan begitu tiba-tiba? Dayuan, ayo pergi. Leng Bao menyeret keluar Dayuan dengan paksa, karena dia kehilangan ketenangannya. Kenapa kamu menyeretku? Lord Long jadi gila, dia benar-benar mengusir kita dari Dragon Gang, dan kamu tidak menanyainya. Dayuan meraung terus-menerus. Leng Bao menyesuaikan kacamatanya, melihat kebingkainya dengan matanya yang dingin seperti ular beludak, tidakkah kamu melihatnya? Lord Long tidak ingin melepaskan Xiao, tapi dia sudah berjanji kepada Chu Yunxiong bahwa geng naga tidak akan menyentuh Xiao. Jika kamu masih belum bisa memahaminya sekarang, kamu benar-benar idiot. Sejak meninggalkan ruangan, wajah Dayuan berubah menjadi marah. Namun setelah mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba merasa seperti telah menghilangkan awan dan melihat langit biru. Seringai dingin dan berbahaya kembali ke tempatnya di wajahnya, saat dia dengan riang berkata, dia adalah seorang bijak.
Langkah Lord Long tidak terduga. Jadi sekarang kita bukan bagian dari Dragon Gang lagi, tentu saja, kita bisa menyentuh Xiao itu, hahaha. Leng Bao mengangguk dan hanya menatap tanpa ekspresi dalam diam. Di ruang sayap, Chu Yunxiong menatap tajam ke arah Long San Kui dan berkata dengan dingin, Bos Long, ini permainan yang luar biasa. Long San Kui menghela nafas dengan pura-pura tidak bersalah, Bos Chu, kamu benar-benar bercanda, tidak ada yang namanya sandiwara di sini. Anak-anak nakal itu telah melanggar peraturan yang saya tetapkan, dan mereka harus dikeluarkan dari Dragon Gang. Ini urusan Dragon Gang, Bos Chu, kamu tidak akan ikut campur, kan? Nada suaranya penuh teka-teki saat dia bersiap untuk pergi, berkata, baiklah, karena kita sudah selesai bicara, aku harus pergi. Kita bertemu lagi, Bos Chu. Dengan itu, dia selesai meneguk secangkir teh di depannya dan berdiri. Dia mengangkat tongkat berkepala naganya dan berhenti sebentar di samping Xiao Luo, menepuk pundaknya, dasar brengsek, badai mungkin muncul dari langit cerah, dan nasib seseorang tetap tidak menentu seperti cuaca, jaga dirimu baik-baik, haha. Ketika dia selesai berbicara, dia tertawa keras dan meninggalkan ruang sayap. Chu Yunxiong selesai meminum secangkir teh terakhir dan bertanya dengan penuh perhatian, Xiao Luo, apakah kamu memerlukan obat untuk mabuk? Oh, tidak perlu, Xiao Luo menggelengkan kepalanya. Dibentengi oleh Yi Jingjing dari sistem, potensi Mautai secara efektif diasingkan dan dilepaskan secara perlahan, menghindari kerusakan pada organ vitalnya. Ini tidak berjalan sesuai harapan, Long San Kui hanya berpura-pura menurut. Chu Yunxiong memegang cangkir teh dengan erat, meremasnya di antara ibu jari dan jari telunjuknya. Seandainya Long San Kui berani membodohinya di masa mudanya, dia akan memiliki kekuatan untuk menerima atau menghadapi kehancuran. Namun, segalanya berbeda sekarang. Banyak orang mengandalkan dia untuk pekerjaan mereka. Putrinya, Chu Yue, adalah hal terpenting baginya saat ini, dan dia akan mengabaikan segalanya demi dia. Keinginannya adalah memberinya kehidupan yang damai dan harmonis. Seperti yang mereka katakan, kebajikan setinggi satu rentang, dan iblis 10, Long San Kui sangat licik, tapi saya sangat berterima kasih kepada Bos Chu atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya hari ini. Xiao Luo tersenyum, memahami kekecewaannya. Mulai sekarang, kamu harus lebih berhati-hati, baik Leng Bao maupun Dayuan adalah petarung yang sangat terampil. Xiao Luo mengangguk. Ngomong-ngomong, saya datang ke sini untuk urusan penting lainnya hari ini. Dia mengeluarkan kartu bank dari sakunya saat dia berbicara, memberikannya kepada Chu Yunxiong. Ini, uang yang saya hutangkan kepada Anda, semuanya ada di dalam, termasuk bunga bank. Kata sandinya adalah 888.888. Xiao Luo tersenyum. Berdiri di dekatnya, baik Leng Zuo dan Leng Yu terkejut namun tetap tenang. Batas waktunya seharusnya dalam 1 tahun, tetapi Xiao Luo telah melunasi utangnya sebesar 600 juta dalam waktu kurang dari 3 bulan. Meskipun mereka tahu operasi bengkel Luo sedang berjalan lancar dan telah menguasai sebagian besar pasar di Jiangcheng, mereka masih terkejut bahwa dia dapat mengembalikan sejumlah besar uang kepada bos mereka dalam waktu yang begitu singkat. Xiao Luo, sekarang aku menyadari bahwa aku telah terlalu meremehkan kemampuanmu. Kata Chu Yunxiong, sama terkejutnya saat dia menatap Xiao Luo. Saya hanya beruntung. Xiao Luo membalas pujian itu dengan senyuman sopan. Sejujurnya, selain kinerja bisnis bengkel Luo, faktor lain yang memungkinkan dia melunasi utangnya dengan begitu cepat adalah ganti rugi dari Fang Changlei dan 80 juta yang baru saja dia menangkan di kasino Yellow Skis. Mungkin karena perbedaan usia, tapi Xiao Luo merasa berhati-hati saat berkomunikasi dengan Chu Yunxiong. Dia selalu menjaga jarak hormat dari Chu Yunxiong, atau mungkin harga dirinya yang membuatnya tidak ingin berhutang budi kepada orang besar seperti Chu Yunxiong. Dia tidak merasa bahwa dia akan terlalu sering bertemu dengan Chu Yunxiong di masa depan. Xiao Luo mengendarai Corolla putih Zhang Dasan menuju rumah setelah dia meninggalkan Maple Leaf Hotel. Yi Jingjing yang baru saja dia tebus terasa sedikit berbeda dari apa yang dia pahami. Menurut pemberitahuan sistem, Yi Jingjing akan memberinya kekebalan penuh terhadap semua racun. Kehadiran kekuatan batinnya tidak ada habisnya, dan dia bisa merasakannya seperti sungai yang mengalir deras. Dia hanya perlu mengepalkan tinjunya dengan ringan, dia bisa merasakan kekuatan yang kuat mengalir keluar. Seberapa kuat aku sekarang? Untuk menemukan jawabannya, Xiao Luo meningkatkan tekanan cengkeramannya pada roda kemudi dengan ringan, dan roda kemudi berbahan aluminium segera menyusut dan berubah bentuk. 10 jarinya tertancap jauh di dalam. Meski sudah siap secara mental, dia masih terkejut dengan kekuatan barunya. Dia hampir tidak menggunakan seluruh kekuatannya, sekitar 10 hingga 20%. Meski begitu, dia dengan mudah mengubah bentuk kemudi hanya dengan menekannya. Karena mobil tersebut milik Zhang Dasan, akan sangat memalukan jika mengembalikannya dengan setir dalam keadaan seperti itu, sehingga ia segera pergi mencari bengkel mobil untuk mengganti bagian yang rusak. Saat mobil melambat, sampai di pertigaan, semua tampak baik-baik saja. Lalu tiba-tiba dan tanpa peringatan apapun, sebuah truk besar melaju dari kanannya, bertabrakan dengan Corolla Xiao Luo putih dalam kecelakaan yang mengerikan. Dengan kekuatan yang setara dengan beban gunung, kecelakaan tersebut tentu akan berakibat fatal. Bang, di tengah ledakan yang memekakkan telinga, Corolla putih itu hancur seluruhnya, bagian tengahnya ambruk seperti karton. Pecahan kaca pecah menjadi ribuan keping mengotori lokasi jatuhnya pesawat. Mobil terlempar sekitar 40 meter dari lokasi tumbukan, terguling beberapa kali sebelum berhenti. Jalur kehancuran dipenuhi puing-puing di sepanjang tempat kendaraan terlempar. Di jalanan yang sepi, mobil yang rusak parah tergeletak miring, klaksonnya tak henti-hentinya meraung-raung berduka, menembus kesunyian malam. Truk itu berhenti, dan kedua pintunya terbuka. Dua pria melompat turun dari sana. Dayuan, berambut pirang, dan Leng Bao, berkacamata, berjalan menuju Corolla putih. Dayuan memandang rekan senegaranya dengan senyum kejam di wajahnya, itu seharusnya mati, kan? Ya, tidak jauh dari itu, meskipun sebenarnya tidak, kata Leng Bao dengan serius sambil tanpa sadar menyesuaikan kacamatanya. Yah, siapa yang peduli? Aku akan menusuk itu lagi. Dayuan tertawa kecil sambil menghunuskan belati dari pinggangnya dan melangkah dengan sengaja menuju Corolla yang rusak. Saat Dayuan mendekat, sebuah laporan keras terdengar dari kendaraan yang roboh itu, tepat saat pintu depan kanannya terbuka, didorong oleh kekuatan yang luar biasa. Xiao Luo muncul, meraih bingkai jendela dengan kedua tangan, memanjat keluar, dan dengan hati-hati melompat ke tanah. Dia mengeluarkan banyak darah karena luka akibat pecahan kaca dan berlumuran darah. Hah, dia belum mati, kata Dayuan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hampir seketika, dia mulai tertawa gembira, ini bagus. Aku bisa melenturkan ototku sekarang, hehehe. Dari jauh, Leng Bao secara intuitif merasakan ada yang tidak beres dan memperingatkan, jangan meremehkan musuhmu. Tenang, bajingan itu bahkan hampir tidak bisa berdiri, membunuhnya sangatlah mudah, jawab Dayuan sambil tertawa gila.
Memang benar Xiao Luo terluka parah, dan tidak bisa melawan. Dampak yang ditimbulkan truk tersebut sangat dahsyat, dan kekuatan yang ditimbulkannya pada saat itu seharusnya dapat membunuh siapapun yang berada di dalam kendaraan tersebut. Jika dia tidak menukarkan skill Yi Jingjing dari sistem, dia akan mati seketika. Ternyata, Yi Jingjing telah melindungi hati dan pembuluh darahnya dengan kekuatan batinnya tepat pada waktunya. Saat dia berdiri di sana menyaksikan Dayuan mendekat, kekuatan batinnya mulai beredar dengan cepat. Niatnya untuk membunuh mulai meningkat seperti gelombang besar. Seperti binatang buas yang terpojok, dia menatap Dayuan dengan tatapan mematikan, sambil mengucapkan kata demi kata, kamu akan mati. Kemarahan yang mengamuk telah terwujud saat dia berusaha sekuat tenaga, dia hanya memikirkan satu hal. Mati, bahkan sampah sepertimu berani mengatakan itu. Dayuan melenturkan tubuhnya yang lentur dan berotot dan mengambil posisi menyerang. Dalam serangkaian langkah cepat dan terukur, dia maju menuju Xiao Luo dengan kecepatan yang baik. Sebelum mencapai jarak serangan, dia tiba-tiba menerjang ke depan, belatinya mengiris udara untuk menyerang sayap sebelum dia menariknya ke belakang dan menusukkan ujung tajam pedangnya ke tenggorokan lawannya dalam satu gerakan cepat. Saat bilahnya hendak menembus sasarannya, sebuah tangan muncul entah dari mana. Ia mencengkeram tangannya di atas ibu jari dengan jari yang kuat dan seperti wakil. Tangan Dayuan yang menyerang mendorong ke atas ke kiri, membawa lengan kanannya ke wajahnya, dan membuat tubuh bagian atasnya terkena serangan balik. Ketika pukulan itu datang, pukulan itu menghantam seperti palu kereta luncur yang menghantam dada Dayuan. KABOOM. Kekuatan mematikan itu bergema di seluruh tubuh Dayuan yang hancur, dalam gelombang rasa sakit yang luar biasa. NGGHH. Dayuan terlempar ke belakang, terbang di udara tak terkendali, sebelum jatuh ke tanah. Dia memuntahkan seteguk darah dan menatap tajam ke arah Xiao Luo. Tapi Dayuan bukanlah petarung jalanan biasa dan tetap mempertahankan keberanian bertarungnya. Petinju terlatih ini memiliki cukup banyak gerakan dalam repertoarnya, dan pikirannya sudah memikirkan langkah-langkah untuk mengalahkan lawannya. Dia memperlambat napasnya dan menghilangkan rasa sakitnya. Dia menggeser pusat gravitasinya dan terus mengangkat dirinya dengan satu lutut. Saat dia mencoba untuk bangkit, dia memuntahkan seteguk darah lagi, dan rasa sakit yang tak tertahankan menyusul keluar dari dadanya. Dia melirik ke dadanya, matanya melebar, kaget dengan apa yang dilihatnya. Beberapa tulang rusuk menonjol keluar, dan dadanya roboh ke dalam. Darah yang mengucur dari lukanya yang terbuka, membasahi bajunya menjadi merah. Dari rongga berdarah itu, dia hampir bisa melihat jantungnya berdebar kencang. Dayuan merasa ngeri. Dia telah berlatih seni bela diri sepanjang hidupnya dan telah mengembangkan kekuatan batinnya untuk melindungi tubuhnya. Bagaimana tubuhnya bisa dipatahkan dengan satu pukulan? Apakah ini mungkin? Dayuan, hati-hati! Leng Bao berteriak panik. Dayuan mengangkat kepalanya, hanya pada saat melihat Xiao Luo bergerak dengan cepat, dengan kedua kakinya, melompat ke depan dalam jarak lebih dari 10 meter. Mendarat dalam jarak serangan, berat badannya dipindahkan ke kaki kirinya, ia kemudian melakukan lompatan cepat untuk menyalurkan energi, hingga tendangan jepret dari depan, menjulurkan kaki yang sama ke atas tepat ke dagu Dayuan yang terbuka. Cepat, kejam, tanpa ampun. OMPPH. Dayuan hampir bisa merasakan kekuatan itu menghantam otaknya, mengubahnya menjadi bubur. Telinganya berdengung, dan bahkan sebelum dia sempat menjerit, dia kehilangan kesadaran. Dia jatuh ke tanah sekitar 20 hingga 30 meter jauhnya. Darah mengalir keluar dari lubang hidung dan mulutnya. Dagunya hancur. Bola mata kirinya menjuntai keluar dari rongga matanya karena benturan yang luar biasa, terkulai dari sisi ke sisi di pipinya saat dia berbaring miring. Dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Aiyaha. Leng Bao tersentak ketakutan saat dia menatap kekacauan berdarah yang merupakan Dayuan. Dari saat Xiao Luo mulai hingga Dayuan tumbang, semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 10 napas. Leng Bao bahkan tidak sempat membantunya. Sekarang giliranmu. Suaranya jernih dan dingin, tanpa emosi, datang dari kedalaman dunia bawah. Darah menetes dari wajah Xiao Luo, dan pakaiannya robek, tapi dia memancarkan niat bertarung yang sangat kuat. Dalam semangatnya yang membara untuk bertarung, nyala api yang membara di matanya tampak gelap dan menyeramkan. Leng Bao gemetar ketakutan. Dia melihat di hadapannya seekor binatang buas yang kejam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bukanlah seseorang yang bisa dipahami, masih memiliki kekuatan yang sangat besar padahal dia seharusnya mati dalam kecelakaan itu. Dia tidak menjawab seruan pertempuran. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik, mengangkat mayat Dayuan, dan buru-buru meninggalkan tempat kejadian, menyerah pada seruan untuk mundur. Xiao Luo tersentak saat dia melihat Leng Bao berlari menjauh. Ketika dia tidak lagi terlihat, dia menutup matanya dan merosot ke tanah dalam tumpukan. Bahkan dengan Yi Jingjing, dia masih mengalami luka parah setelah ditabrak truk yang melaju dengan kecepatan lebih dari 90 mil per jam. Organ dan pembuluh darahnya dilindungi oleh kekuatan batinnya, namun luka yang ditimbulkan pada tubuh luarnya sangat parah. Pecahan-pecahan kaca seperti parasit yang tertanam di dagingnya berkilauan di bawah lampu jalan. Xiao Luo sadar kembali, membuka matanya, dan menyadari bahwa dia ada di rumah sakit. Dia ingin bergerak tetapi merasa anggota tubuhnya tertahan. Pada saat itulah dia menyadari ada perban yang membalut seluruh tubuhnya. Perban putih yang membalut tubuhnya membuatnya tampak seperti mumi. Saat itu, seorang pria bertubuh besar dan berwajah tembem masuk dengan membawa semangkuk ravioli. Ketika dia melihat Xiao Luo telah terbangun, berjuang di ranjang sakit, dan dia terkejut. Dia segera meletakkan raviolinya dan maju untuk menenangkannya. Saudaraku, kamu tidak boleh bergerak. Anda telah menghilangkan lebih dari 100 pecahan kaca dari tubuh Anda. Para dokter bekerja sepanjang waktu untuk menjahit luka Anda. Jika kamu bergerak, mereka akan mudah retak, dan kamu harus menderita lagi. Siapa kamu? Tanya Xiao Luo. Aku. Pria berwajah gemuk itu terkejut. Lalu, dia menyeringai, saya Lei Feng, ingat. Aku melihatmu terbaring tak sadarkan diri di pinggir jalan, tidak ada yang berani menyelamatkanmu, jadi aku menelepon 120 untuk membawamu ke rumah sakit. Aku bahkan menjagamu sepanjang hari dan malam. Siapakah saya jika bukan Lei Feng? Lei Feng. Xiao Luo memandang pria itu dari atas ke bawah. Dia jauh lebih gemuk dari Zhang Dasan. Terlihat jelas tanda-tanda penuaan pada kulitnya, terutama 3 garis kerutan yang terlihat jelas di keningnya. Dia menyebutkan usia pria itu sekitar 45 tahun. Mengesampingkan pikirannya, dia dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya, terima kasih, kakak. Memanggilnya dengan sebutan, saudara tua, adalah sebuah kesopanan biasa, tapi dia tidak menduga reaksinya, ketika pria itu mendengarnya. Dia menjadi marah dan berkata, kakak yang mana? Anda adalah kakak laki-laki. Seluruh keluargamu adalah kakak laki-laki. Izinkan saya bertanya berapa umurmu? Xiao Luo bingung. Setelah berpikir beberapa lama, dia menjawab, 26. Umurmu 26. Aku baru berumur 22. Umurmu 22. Xiao Luo dengan sadar menjaga matanya agar tidak terbuka lebar karena terkejut.
Dia tidak percaya pria berpenampilan pria parubaya berusia 40-an ini masih semuda ini. Kamu tidak percaya padaku. Pria itu mencari-cari kartu identitasnya, dan akhirnya, mengeluarkannya dari saku dalam kemejanya, memegangnya di depan mata Xiao Luo. Lihat sendiri, apakah aku berumur 22? Xiao Luo memperhatikan dengan baik kartu identitasnya. Dia benar-benar berumur 22. Dia juga memiliki nama yang agak udik namun sederhana, Liu Tieguo. 1. Lihat sekarang, jangan sekadar memanggil seseorang, kakak. Anda 4 tahun lebih tua dari saya. Seharusnya aku yang memanggilmu kakak laki-laki, kata Liu Tieguo sambil mendengus jijik, sambil menyimpan kembali kartu identitasnya di sakunya. Xiao Luo tidak yakin apakah harus menangis atau tertawa. Ketika dia melihat penampilan Liu Tieguo yang terlalu dewasa, dia ragu apakah tanggal lahirnya diubah 20 tahun ke depan ketika dia mengajukan kartu identitasnya. Ketukan, ketukan, ketukan. Seorang perawat muncul di pintu, diikuti oleh 2 petugas polisi di sampingnya. Yang di tempat tidur adalah pemilik mobil yang dikirim ke rumah sakit kami setelah kecelakaan mobil tadi malam. Perawat itu memperkenalkan kepada polisi. Polisi itu mengangguk, lalu melangkah menuju tempat tidur. Petugas laki-laki itu memberi hormat pada Xiao Luo. Selamat siang, Tuan. Apakah Anda pemilik mobil C0019, Zhang Dasan? Tidak, aku temannya, jawab Xiao Luo jujur. Polisi wanita lainnya buru-buru mencatat informasi tersebut. Polisi laki-laki bertanya lagi, siapa nama Anda? Xiao Luo, masih bisakah kamu mengingat apa yang terjadi kemarin? Kedua polisi itu mengajukan lebih dari 10 pertanyaan berturut-turut. Lokasi kecelakaan mobil tadi malam berada di titik buta kamera pengintai. Mereka tidak dapat mengamati keseluruhan kejadian melalui rekaman pengawasan karenanya, mereka hanya bisa mempertanyakan orang-orang yang terlibat. Selain itu, berdasarkan kesimpulan awal mereka, kecelakaan mobil ini tidak sesederhana kelihatannya. Truk yang membuka throttle akibat kejadian kemarin dilaporkan sebagai memo 1 tahun lalu. Seseorang sengaja memperbaikinya untuk digunakan dalam kecelakaan itu. Terima kasih telah bekerja sama dengan kami. Kedua petugas polisi itu sekali lagi memberi hormat pada Xiao Luo. Sobat, kudengar kamu mengatakan bahwa kecelakaan mobil tadi malam adalah hal yang direncanakan. Demi Tuhan, apa yang sedang terjadi? Liu Tieguo bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa, jangan merenungkannya. Kami akan menyelidikinya secara menyeluruh, kata polisi pria itu. Polisi wanita lainnya menjawab sambil tersenyum lembut, yakinlah. Kami pasti akan menangkap pelakunya. Apakah kamu ayahnya? Paman, anakmu, sudah melewati 20 tahun, tapi kamu masih terlihat sangat muda. Anda benar-benar diberkati. Sebagai seorang wanita, dia secara alami lebih baik daripada lawan jenisnya dalam hal kata-kata yang menghibur. Dia tersenyum ramah, dan kata-kata penghiburannya datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Namun, bagi Liu Tieguo, ini sama sekali tidak menenangkan, ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Liu Tieguo sekali lagi merasa kesal, sungguh diberkati. Andalah yang diberkati, seluruh keluarga Anda diberkati. Sejak kapan aku punya anak lelaki setua itu? Mungkin kamu bisa membuatkannya untukku. Sambil melanjutkan, dia kembali mengeluarkan ID-nya untuk ditunjukkan kepada polisi wanita tersebut. Lihat yang jelas, umurku baru 22 tahun, jangan berpikir kamu bisa begitu saja memanggil orang lain sebagai paman karena kamu seorang polisi. Anda mempermalukan saya sebagai pribadi, Anda tahu. Setelah melihat kartu identitasnya dan melihat dengan jelas tanggal lahir Liu Tieguo, polisi wanita itu menjadi sangat malu. Wajahnya langsung memerah. Dia segera meminta maaf, maaf, aku salah paham. Liu Tieguo dengan marah mengembalikan kartu identitasnya ke sakunya. Xiao Luo merasa geli. Dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia dikira sebagai anak orang lain. Saat itu, polisi pria itu bertanya, Tuan, Liu, apa hubunganmu dengan Tuan Xiao? Kami sama sekali tidak berhubungan. Saya hanya orang yang lewat. Saya mengirimnya ke rumah sakit ketika saya melihatnya terbaring tak sadarkan diri di tanah. Liu Tieguo mengangkat dagunya ke kiri dan mendengus, oh ya, karena paman polisi dan bibi polisi sudah ada di sini, saya, Lei Feng, tidak perlu tinggal lagi. Dia menoleh ke Xiao Luo, kakak, ravioli yang kubelikan untukmu ada di atas meja. Makanlah selagi masih panas. Jika Anda merasa tidak nyaman melakukannya sendiri, mintalah paman polisi dan bibi polisi untuk memberi Anda makan. Anda tahu, mereka adalah pegawai pemerintah. Mereka harus melakukan hal semacam ini. Aku pergi, sampai jumpa. Dia sengaja menekankan kata paman dan bibi. Dia jelas-jelas hanya bersikap sarkastik. Lalu, dia berbalik tanpa menoleh ke belakang. Dia sedang dalam suasana melankolis. Dia dipanggil kakak karena wajahnya terlihat seperti sedang terburu-buru menua, dan yang terburuk, dia disangka sebagai ayah dari seorang pria berusia 26 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya? Kedua polisi itu memasang ekspresi canggung, tetapi mereka berpikir, yah, kamu terlihat tua, bagaimana kamu bisa menyalahkan kami? Zhang Dasan bergegas segera setelah dia menerima berita itu. Suara kasarnya mendahului pintu masuknya. Xiao Luo, Xiao tua. Dia mendorong pintu hingga terbuka. Ketika dia melihat Xiao Luo, yang berada di tempat tidur terbungkus seperti mumi, dia buru-buru berlari, apakah kamu Xiao Luo? Saya bisa menjadi siapa lagi? Xiao Luo menjawab dengan kasar. Apa-apaan ini, dukun mana yang membungkusmu seperti ini? Selain mulut, hidung, dan mata Anda semua, terbungkus. Bagaimana cara buang air kecil dan tidak seperti ini? Zhang Dasan meletakkan tasnya, dengan berani meneriakkan kata, kue, di dalam rumah sakit. Diam dan bayar tagihan pengobatanku, kata Xiao Luo dengan nada pura-pura marah. Apa yang terburu-buru? Izinkan saya bertanya, apakah geng naga yang melakukan ini? Tanya Zhang Dasan. Xiao Luo mengangguk. Sial, aku benar-benar ingin bajingan itu mati. Zhang Dasan mengertakkan gigi. Cukup, urus saja bengkel Luo untukku, oke. Jangan khawatir tentang hal-hal lain. Xiao Luo menasihatinya, mengetahui bahwa dia bersungguh-sungguh dalam setiap kata-katanya. Kemudian dia teringat pada Feng Wuhen dan teman-temannya, pertimbangkan Feng Wuhen dan istirahatlah bekerja untuk saya. Anda tidak boleh menganiaya mereka dalam hal gaji. Ketika saya akhirnya menghancurkan geng naga, Anda harus merekrut mereka kembali ke perusahaan dan memberi mereka kesempatan untuk melatih dan meningkatkan diri. Hanya dengan cara itulah mereka dapat diberi jabatan tinggi ketika bengkel Luo berkembang ke kota-kota lain. Xiao tua, sebaiknya kamu menyelesaikan sendiri semua ini setelah kamu menjadi lebih baik. Prioritas Anda sekarang adalah merawat cedera Anda. Mengatakan bahwa Zhang Dasan mengambil tasnya dan pergi untuk melunasi biaya pengobatannya. Lucunya, Xiao Luo tiba-tiba teringat pada Liu Tieguo yang membawanya ke rumah sakit. Jika dia memberitahu Zhang Dasan bahwa ada seseorang dengan wajah lebih besar dan lebih gemuk darinya, dia seharusnya merasa sangat terhibur. Kemudian pikirannya melayang ke kecelakaan mobil kemarin.
Kilatan dingin muncul di mata Xiao Luo. Dayuan telah meninggal, dan Leng Bao, yang melarikan diri, kini masuk dalam daftar yang harus dibunuh. Di ruangan yang remang-remang, Dayuan berbaring telungkup di tanah. Wajahnya yang berlumuran darah pucat pasi, dan dia sudah mati. Han Mian dan Hei Lang berdiri di samping dengan wajah serius. Mereka sangat marah dan sangat menderita. Dibandingkan dua lainnya, Leng Bao terlihat relatif lebih tenang. Dia belum pulih dari kenyataan bahwa Dayuan ditendang sampai mati oleh Xiao Luo. Ketika dia mengingat mata Xiao Luo yang dipenuhi amarah dan berada di jalur perang, emosi gelap yang tak terucapkan kembali menghantuinya. Long San Kui sedang duduk di kursi master, memegang tongkat berbentuk kepala naga dengan tangan kanannya, dan bermain dengan dua bola baoding, satu dengan tangan kirinya. Dengan mata tua yang bersinar seperti bintang di musim dingin, dia menatap Leng Bao, dia ditendang sampai mati oleh anak itu. Leng Bao ingin menjawab tidak, tapi kenyataannya ya. Dia mengangguk, iya, apa-apaan ini, apakah anak itu benar-benar luar biasa? Long San Kui mengepalkan tangan kirinya. Kedua bola baoding yang terbuat dari logam itu langsung mengkerut dan berubah bentuk seperti dua gumpalan plastisin yang diremas. Leng Bao menyesuaikan kacamatanya, lalu berkata, kami menabraknya dengan truk. Bahkan mobil yang dikendarainya pecah, namun ia tidak terluka. Master Long, saya curiga dia adalah ahli seni bela diri masa lalu dengan kekuatan batin yang sama sekali tidak lemah. Omong kosong asteriste, bahkan jika kekuatan batinnya kuat, dia masih akan menderita beberapa luka serius dalam situasi tersebut. Oleh karena itu, tujuan dia mengakhiri pertarungannya dengan Dayuan dengan cepat adalah untuk mengejutkanmu. Jika Anda tidak terkejut saat itu, membunuhnya akan seperti hal yang mudah. Long San Kui dengan cepat menyimpulkan pikiran Xiao Luo selama kejadian itu, dalam sekejap mata. Leng Bao sedikit terkejut. Jika apa yang dikatakan Tuan Long benar, bukankah dia melewatkan kesempatan besar untuk membunuh Xiao Luo? Setelah dia dengan hati-hati menelusuri kembali kejadian itu dalam ingatannya, dia memang menemukan kepercayaan terhadap gagasan tersebut. Ketika Xiao Luo menghadapinya, niatnya untuk bertarung sangat kuat, tetapi dia berlumuran darah dan jelas tidak dalam kondisi fisik yang baik. Dia kemungkinan besar adalah anak panah di akhir penerbangannya. Setelah memikirkan hal itu, dia segera berlutut, saya mohon maaf, Tuan Long. Memaafkanmu. Hah, dapatkan 10 orang terhebat kami dan jelajahi setiap rumah sakit. Anak itu pasti sedang merawat lukanya di salah satu luka tersebut. Jika kamu menemukannya, potong dia menjadi 8 bagian sekaligus. Long San Kui dengan paksa menghantam tanah dengan tongkatnya, ini adalah kesempatanmu untuk menebus dirimu sendiri. Hargai itu. Ya, Leng Bao mengangguk dengan hormat, sementara matanya yang tersembunyi di balik kacamatanya memancarkan tatapan dingin ular berbisa. Xiao Luo dibalut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah hari keempatnya di rumah sakit. Yi Jinjing miliknya beredar tanpa henti, dan lukanya sembuh dengan sangat cepat. Fisik raja tentara bayarannya juga sama kuatnya. Di bawah pengaruh gabungannya, luka-lukanya dirawat seluruhnya. Zhang Dasan tidak tinggal di kantor seperti yang dia perintahkan. Pada hari ini, dia datang mengunjungi Xiao Luo lagi. Ketika dia mendorong pintu hingga terbuka, dia terkejut. Dia telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Suara berderak datang dari Xiao Luo, yang sedang berbaring di ranjang sakit terbungkus seperti mumi. Bersamaan dengan suara itu, perban putihnya mulai pecah, dan Xiao Luo keluar dari kepompongnya seperti kupu-kupu yang telah menyelesaikan metamorfosis. Ketika dia melihat Xiao Luo melompat turun dari ranjang sakit dan semua perban di tubuhnya terlepas seperti bulu angsa, Zhang Dasan menjatuhkan pantatnya ke tanah karena terkejut. Baginya, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa digambarkan dengan F-Kin Hell. Jika ada sesuatu yang tidak bisa, dia hanya akan mendeskripsikannya dengan dua di antaranya. Xiao Luo berdiri di samping tempat tidur, telanjang. Setiap inci kulitnya seputih dan selembut bayi di bawah baptisan Yi Jinjing. Tidak ada bekas luka di tubuhnya. Garis-garisnya berbeda, seperti patung yang diukir dengan sangat baik. Mother of Asterisker, bisakah kamu tidak mengarahkan P3-nismu ke arahku? Zhang Dasan menenangkan dirinya dan berdiri, menepuk-nepuk debu dari pantatnya. Sekarang, dia hampir kebal terhadap kisah luar biasa yang terjadi di sekitar Xiao Luo. Belum lagi semua luka Xiao Luo yang sembuh dalam 3-4 hari, hal itu dapat diterima olehnya bahkan jika Xiao Luo melompat dan menembak jatuh sebuah pesawat dari langit. Kakak laki-lakinya yang baik, Xiao Luo, tidak pernah bisa diduga dengan logika umum. Xiao Luo menjauh dari ranjang sakit tanpa tergesa-gesa dan mengenakan pakaian terusan. Kenapa kamu datang lagi? Bukankah aku memintamu untuk tinggal di kompleks perusahaan sementara aku berurusan dengan geng naga? Apa-apaan Xiao tua, aku bahkan tidak sebaik ini pada pacarku sendiri. Orang bodoh tidak pernah tahu kapan mereka kaya, tahu. Zhang Dasan berkata dengan nada menghina. Xiao Luo mengancingkan satu persatu. Dia meliriknya, kamu pernah punya pacar. Ini secara langsung menusuk rasa sakit Zhang Dasan. Wajahnya langsung memerah, kamu mau menggosoknya ya? Baik, aku tidak akan datang lagi. Aku akan tinggal di kantor bersama para wanita saja, oke, sialan. Dia pergi sambil bergumam pada dirinya sendiri. Saat malam tiba, lampu neon mengubah Jiangcheng menjadi kota yang tidak bisa tidur. Leng Bao sangat putus asa. Dalam 4 hari terakhir, dia telah mengerahkan orang-orang yang ditugaskan kepadanya ke setiap rumah sakit di kota Jiangcheng tetapi gagal menemukan pasien bernama Xiao Luo. Siapa yang mengira Xiao Luo terdaftar atas nama Liu Tieguo? Tentu saja, mereka tidak akan pernah memalsukan nama Xiao Luo. Dia sedang duduk di dalam mobil dan merasa cemas, seolah-olah membutuhkan obat. Ketika anak buahnya kembali melaporkan kepadanya bahwa Xiao Luo tidak ada di rumah sakit manapun yang dia kirim, dia tidak dapat mentolerirnya lagi. Dia meninju jendela mobil, memecahkan kacanya. Saat itu, teleponnya berdering. Itu dari nomor tak dikenal. Dia menyesuaikan kacamatanya, memaksa dirinya untuk tenang. Dia mengangkat teleponnya dan menjawab panggilan, siapa yang berbicara? Saya Xiao Luo. Di teleponnya, suara dingin terdengar. Leng Bao segera duduk tegak, bagaimana kamu mendapatkan kontakku? Ini tidak penting, kamu sibuk mencariku, tidakkah kamu ingin tahu keberadaanku? Xiao Luo berkata dengan dingin. Kamu ada di mana? Lihatlah. Leng Bao bereaksi dengan segera mengangkat kepalanya. Pupil matanya membesar menyesuaikan dengan langit yang gelap, dan melalui sunroof, dia melihat sebuah mobil meluncur dari gedung di sebelahnya, yang tingginya lebih dari 10 lantai. Tampaknya bertahan di udara untuk beberapa saat, lalu jatuh dengan cepat, semakin cepat seiring dengan momentum. Brengsek, dia berkeringat dingin, sesaat membeku dalam cengkeraman kematian. Leng Bao sangat ketakutan, pucat karena ketakutan. Dia langsung tersadar, dan segera mencoba keluar. Tapi sudah terlambat. Bahkan saat tangannya berada di pegangan pintu, mobil yang jatuh itu langsung menghantam atap kendaraannya, dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ledakan yang menggelegar terjadi, mengguncang tanah di sekitarnya dan, mobil hitam itu hilang, hancur lebur dan hancur dalam sekejap.
Keempat rodanya roboh, bannya pecah, dan puing-puing berhamburan ke segala arah, mengirimkan gelombang teror ke semua orang yang berdiri di dekatnya. Leng Bao, yang terperangkap di dalam, langsung tergencet menjadi daging cincang. Darahnya merembes keluar melalui celah pintu mobil dan menetes ke tanah. Anggota geng naga di sekitarnya tercengang dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mata mereka terpaku pada pemandangan mengerikan itu sambil gemetar. Kemudian, setelah tersadar, mereka memanggil Long San Kui dan melaporkan, dengan tergagap, Tuan Long, pelindung Leng, sudah mati. Menyaksikan pemandangan dari atas gedung, Xiao Luo membersihkan tangannya, berbalik, dan berjalan pergi, seolah tugas sepele baru saja selesai. Gigi ganti gigi, darah ganti darah. Pada malam hari kelima, Xiao Luo menerima telepon dari kantor polisi desa Ren yang terletak di distrik Guangming. Penelepon telah memberitahunya untuk melapor ke kantor cabang pada jam 8 pagi keesokan harinya. Dia akan berpartisipasi dalam pemeriksaan kesehatan dan akan memulai program pelatihan khusus bersama peserta pelatihan polisi lainnya. Program pelatihan khusus akan berlangsung selama setengah bulan, dan seluruhnya didasarkan pada pelatihan militer. Semua aktivitas akan dilakukan di pusat pelatihan stasiun cabang, dan semua peserta pelatihan akan diisolasi dari semua komunikasi dengan dunia luar. Sangat merepotkan, Xiao Luo mengerutkan alisnya. Awalnya, dia mengira dia bisa mengambil peran tersebut segera setelah pemeriksaan medis, tapi sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Tapi mau bagaimana lagi, berurusan dengan geng naga bukan berarti membunuh semua anggotanya. Dia hanya akan menjadi target utama pemerintah Tiongkok jika dia melakukan hal tersebut. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa tujuannya adalah memusnahkan semua bisnis geng naga. Malam yang sunyi, Xiao Luo bangun jam 5 pagi, mengemasi pakaiannya, dan memulai perjalanannya ke stasiun cabang distrik Guangming. Saat itu sudah jam 7 pagi ketika dia tiba di stasiun cabang. Setelah sarapan di warung pinggir jalan, dia berjalan ke kantor polisi. Di kompleks kantor polisi, Xiao Luo melihat banyak calon polisi pembantu mengikuti pemeriksaan kesehatan dan pelatihan khusus seperti dia. Ada laki-laki dan perempuan, berjumlah sekitar 20 orang. Setibanya di sana, mereka menunjukkan stempel nama mereka dan menyerahkan perangkat komunikasi serta barang-barang pribadi mereka. Dua petugas berseragam berdiri di atas panggung. Mereka melihat jam tangan mereka dari waktu ke waktu dan secara teratur memeriksa jumlah orang yang datang. Berapa banyak yang belum datang? 1. Sudah hampir jam 8, kan? Iya segera, hilangkan orang itu ketika waktu sudah lewat jam 8. Orang-orang yang tidak memiliki konsep waktu yang paling dasar tidak cocok untuk menjadi anggota kepolisian tambahan. Keduanya sedang mengobrol serius, dan semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Para peserta pelatihan menyatakan simpati kepada orang yang tidak beruntung itu. Orang itu pasti sudah melalui proses yang panjang sebelumnya dan sebenarnya akan didiskualifikasi menjadi petugas polisi pembantu hanya karena dia terlambat 1 menit. Dia pasti akan sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Kak, kamu dari mana? Siapa namamu? Halo wanita cantik, apakah kalian berdua datang bersama? Siapa namamu? Kami akan menjadi kolega setelah ini, asal tahu saja. Memanfaatkan kesempatan ini, mereka yang berkepribadian ekstrovert menjadi aktif, mengenal semua orang dari namanya. Ahehem, baiklah, waktunya habis, antri dalam 2 baris, dan... Begitu pukul 8 tiba, petugas parubaya dengan rahang persegi itu meninggikan suaranya dan berteriak tetapi disela oleh suara keras seperti bebek. Tunggu, ada satu lagi di sini. Seorang pria dengan wajah bulat, tinggi rata-rata, pipi tembem, dan telinga besar bergegas masuk dari pintu masuk stasiun mengenakan kemeja putih berukuran besar dan celana jeans dengan potongan bootcut. Dia terengah-engah dan mengeluarkan banyak keringat. Liu Tieguo, Xiao Luo terkejut. Pria ini adalah orang yang sama yang mengirimnya ke rumah sakit beberapa hari yang lalu, Liu Tieguo. Tampaknya kota Jiangcheng cukup kecil sehingga keduanya bisa bertemu lagi secepat ini. Dia awalnya berpikir untuk mencarinya melalui koneksinya untuk berterima kasih padanya dengan benar. Namun, sepertinya hal itu tidak diperlukan lagi sekarang. Dan Anda, petugas dengan rahang persegi memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan bertanya. Liu Tieguo memberi hormat kepadanya, Tuan, saya Liu Tieguo, seorang polisi cadangan tambahan yang datang untuk menghadiri pemeriksaan kesehatan dan pelatihan khusus. Apakah dia benar-benar seorang rekrutan? Petugas dengan rahang persegi menunjuk ke arah Liu Tieguo dan menatap petugas lainnya dengan curiga. Petugas lainnya melihat daftar nama, lalu mengangguk, namanya ada di daftar. Karena itu, dia mengeluarkan resume Liu Tieguo dan menyerahkannya kepada petugas dengan rahang persegi. Setelah petugas dengan rahang persegi membandingkan foto di resume Liu Tieguo dengan orang yang berdiri di depannya, dia langsung mengerutkan kening, mengapa foto Anda sama sekali tidak mirip dengan Anda? Hah, oh, itu karena aku sedang tersenyum di foto itu. Hal yang sama akan terjadi jika aku tersenyum. Liu Tieguo segera tersenyum, matanya menyipit menjadi 2 garis menyerupai patung Maitreya. Tapi ini, rasanya juga tidak enak. Laki-laki di foto itu tidak terlihat dewasa seperti Anda, petugas dengan rahang persegi itu tetap tidak yakin. Liu Tieguo dengan cepat menjelaskan, saya memang terlihat lebih tua, tetapi informasi saya benar-benar nyata, terutama foto saya. Ini aku, 100%. Saya baru saja mempercantik diri dengan Meitu Peak 1, menghaluskan kulit, dan menambahkan filter magenta agar penampilan saya lebih sesuai dengan usia saya yang sebenarnya. PFT, seorang gadis tidak dapat menahan tawanya lagi, Paman, apakah kamu yakin bahwa kamu di sini untuk menjadi polisi tambahan, bukan komedian? Kalimatnya langsung menggelitik semua orang dan mengundang gelak tawa. Liu Tieguo kesal, dia telah menghadapi hal yang sama berulang kali, dan itu sangat membuatnya kesal. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dan berkata kepada orang banyak dengan serius, saya baru berusia 22 tahun. Saya bukan seorang paman, saya masih muda. Penonton tertawa semakin keras. Bahkan petugas dengan rahang persegi yang selalu memasang wajah serius tidak bisa menahan tawa sejenak. Dia segera menenangkan diri setelahnya dan berteriak, cukup, berhenti tertawa. Anda semua akan menjadi rekan kerja di masa depan. Mengejek rekan kerja sendiri bukanlah hal yang mulia untuk dilakukan. Liu Tieguo sangat tersentuh hingga dia hampir menangis. Dia berpikir, mereka benar-benar pelayan masyarakat kita yang baik. Mereka tahu apa yang benar. Liu Tieguo, antri. Petugas dengan rahang persegi itu berteriak padanya. Ya Pak, Liu Tieguo pindah ke akhir antrian pertama. Begitu dia mendapatkan posisinya, dia menjerit kebingungan. Kemudian, dia menarik lengan Xiao Luo ke depannya, kakak, kenapa kamu ada di sini? Tunggu, bagaimana kamu bisa keluar begitu cepat? Kamu masih dibungkus seperti mumi beberapa hari yang lalu. Kamu tahu tentang kakak laki-lakiku yang dirawat di rumah sakit? Xiao Luo berbalik dan bertanya, pura-pura terkejut. Kakakmu, Liu Tieguo bingung. Dia berpikir, bukankah mereka orang yang sama? Ya, yang ada di rumah sakit adalah Xiao Nai, kakak laki-lakiku.
Saya Xiao Luo tersenyum. Liu Tieguo menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak mungkin, dia mengatakan kepada polisi bahwa dia adalah Xiao Luo terakhir kali, bukan Xiao Nai. Xiao Luo menghela nafas, dia menunjuk ke kepalanya dan berkata dengan berbisik, kecelakaan mobil itu mengacaukan otaknya. Dia tidak tahu lagi bagaimana membedakan namanya dan namaku. Oh, Liu Tieguo mengangguk mengakui penjelasannya. Jadi, mereka bersaudara. Itu akan menjelaskan mengapa mereka terlihat sangat mirip satu sama lain. Kemudian, dia bertanya karena khawatir, apakah kakakmu baik-baik saja? Ya, dia baik-baik saja. Dia dipindahkan ke rumah sakit lain di kota lain. Dia seharusnya bisa pulih dalam waktu kurang dari 2 bulan, kata Xiao Luo. Ah, bagus sekali, Liu Tieguo menghela nafas lega. Xiao Luo mengulurkan tangannya, halo, saudara Tieguo. Namaku Xiao Luo, berusia 20 tahun ini. Liu Tieguo tampak seperti pria parubaya bagi Xiao Luo, tidak peduli dari sudut mana dia memandangnya, jadi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memanggilnya dengan namanya. Selain itu, Liu Tieguo telah menyelamatkan nyawanya, sudah sepantasnya Xiao Luo memanggilnya sebagai saudara laki-laki. Namun, Xiao Luo menekankan bahwa dia berusia 20 tahun untuk menghindari Liu Tieguo bertingkah seperti bayi di depannya. Senang bertemu denganmu, Liu Tieguo terkekeh. Oh ya, kakak Tieguo, bagaimana kamu tahu kalau adikku ada di rumah sakit? Apakah kamu kenal saudaraku? Xiao Luo bertanya. Ah, itu karena, Liu Tieguo hendak mengatakan yang sebenarnya kepadanya, tetapi kemudian dia tiba-tiba berhenti mengingat kalimat, lakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama. Karena itu dia memasang pandangan bijaksana dan berkata, Buddha berkata, aku tidak boleh mengatakan apapun, hehe. Xiao Luo hampir kehilangannya dan hampir pecah. Dia berusaha keras menahan tawa dan bahunya agar tidak gemetar. Setelah pemeriksaan kesehatan, Xiao Luo dan peserta pelatihan lainnya dipindahkan ke pusat pelatihan stasiun cabang distrik Guangming. Pangkalan itu terletak di lokasi terpencil di kaki gunung di distrik Guangming. Meskipun ini adalah tempat pelatihan bagi peserta pelatihan polisi tambahan untuk meningkatkan kondisi fisik mereka, tempat ini lebih terlihat seperti kamp militer. Wah, ini luar biasa. Lihat, ada lapangan tembak di sana. Ya, ada juga rintangan. OMG, tempat ini terang benderang. Saya pikir tempat pelatihan ini membutuhkan biaya pembangunan puluhan juta. Ketika peserta pelatihan polisi tambahan yang berpartisipasi dalam program pelatihan khusus memasuki kamp pelatihan, mereka secara alami ingin tahu tentang segala sesuatu di sana. Kolam lumpur, lubang pasir, lapangan lari, semua yang ada di sana membuat jantung mereka berdebar kencang. Adegan pelatihan pasukan khusus seperti yang ada di televisi muncul di benak mereka. Mendebarkan dan menyegarkan, semuanya begitu mengasyikkan bagi mereka. Saya pikir kita akan melepaskan lapisan kulit di sini. Liu Tieguo bergumam pelan, dia adalah satu-satunya orang yang tidak terlalu antusias dengan perkemahan tersebut. Setelah berganti seragam di asrama kamp pelatihan, mereka berkumpul kembali di tempat pelatihan. Ketika mereka sampai di lapangan, sudah ada 2 pria dengan singlet hitam, celana kamuflase, dan sepatu bot hitam berdiri di dalam tempat latihan. Keduanya tinggi dan berotot. Keduanya memiliki tinggi lebih dari 1,8 meter, berkulit kecoklatan, memiliki mata seperti obor, dan salah satu dari mereka bahkan mengenakan kacamata hitam. Penampilan mereka tampak sangat suram. Orang yang memakai kacamata hitam memiliki tusuk gigi di mulutnya. Dia berdiri tegak dengan tangan kokoh di belakang punggungnya. Dia melangkah maju dan memperkenalkan kepada orang banyak, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama keluarga, Yan, nama, Wang, saya instruktur Anda mulai hari ini dan seterusnya, yang bertanggung jawab atas pelatihan khusus Anda selama 15 hari. Yan Wang, Raja Neraka. Kerumunan saling bergosip karena penasaran dengan nama instruktur mereka. Kesunyian, Yan Wang berteriak, berteriaklah, laporkan, sebelum kamu mengatakan apapun, dan kamu hanya boleh berbicara jika aku mengizinkanmu melakukannya, apakah kamu mendengarku? Kami mendengarmu, penonton menjawab serempak. Di masa depan, jawab aku hanya dengan, ya, atau tidak. Saya tidak ingin mendengar jawaban lain. Ada aura kekuatan dan kejantanan dalam suara Yan Wang. Ya Pak, jawab penonton serentak. Bagus, saya yakin kita akan bersenang-senang bersama. Yan Wang memandang semua orang dengan matanya yang berkilau. Dia tegas, kejam, dan menjaga jarak, wakil. Ya Pak, pria lainnya melangkah maju dan berteriak dengan dada membusung dan kepala terangkat. Biarkan mereka menggerakkan otot dan tulangnya, kata Yan Wang. Ya Pak, wakil instruktur menoleh ke arah kerumunan, semuanya, belok kanan dan mulai berlari. Berjalanlah di sekeliling tempat latihan. Jangan berhenti sampai aku memberimu perintah untuk melakukannya. Semua orang mematuhi perintahnya dan mulai jogging. Ketika mereka pergi, Yan Wang menggelengkan kepalanya, persyaratan untuk peserta pelatihan polisi tambahan semakin rendah akhir-akhir ini. Lihat saja, mereka tidak dimurnikan seperti sub buatan sendiri. Tak satu pun dari mereka memiliki latar belakang militer, dan tidak satu pun dari mereka dilatih dengan disiplin besi tersebut. Mereka hanyalah warga kota biasa, membuat mereka kompeten untuk menjaga keamanan publik hanya dengan pelatihan tergesa-gesa selama setengah bulan. Jika ini bukan lelucon, lalu apa? Wakil instruktur Feng Zixiao menyampaikan pendapatnya, sekarang, semua kantor kekurangan polisi aktif. Selain itu, dengan pembangunan dan konstruksi Jiangcheng yang berkelanjutan, wilayah perkotaan kita semakin luas, jadi wajar saja jika kebutuhan akan polisi terus meningkat. Para petinggi juga terpaksa merekrut warga sipil biasa karena hal itu. Meskipun demikian, ini bukanlah cara yang tepat untuk merekrut kandidat. Persyaratannya terlalu rendah. Hal ini akan menurunkan kualitas keseluruhan polisi pembantu, dan penegakan hukum yang tepat tidak dapat dilaksanakan. Apakah mereka tidak belajar dari pelajaran beberapa tahun terakhir? Yan Wang sangat tidak puas dengan para petinggi. Feng Zixiao menghela nafas, kamu benar. Namun, dia mengeluarkan lembar informasi seorang gadis dari arsipnya dan menyerahkannya kepada Yan Wang, aku tidak tahu tentang yang lain, tapi gadis ini pasti memenuhi syarat dalam semua aspek. Gu Qiansui, Yan Wang melihat nama di resume. Feng Zixiao mengangguk dan menjelaskan, dia adalah saudara perempuan Gu Qianlin, kepala satuan tugas utama distrik Jiangcheng. Dipengaruhi oleh saudara perempuannya, dia bersumpah untuk menjadi petugas polisi. Apa yang membuatnya berbeda dari saudara perempuannya adalah dia menjadi murid Lo Negri Bir di Gunung Tianshan ketika dia baru berusia 10 tahun dan telah mengasah serangkaian keterampilan yang baik. Setelah dia meninggalkan gunung, dia sering mengikuti Gu Qianlin ke tempat latihan yang besar. Keahlian menembaknya adalah yang terbaik, dan keakuratannya dalam menggunakan senapan dan senjata tidak dapat dipertanyakan. Mendengarkan apa yang Anda katakan, saya merasa kita memiliki harta karun. Memang benar, prestasi Gu Qiansui pasti akan lebih besar dari prestasi kakaknya di masa depan.
Yan Wang melontarkan senyuman lebar saat matanya tertuju pada gadis bertubuh tegap dan anggun yang berlari di depan kelompok. Ekspresinya serius, dia memiliki wajah yang cantik, meskipun dia tampak agak menyendiri. Seiring dengan sikapnya yang menarik dan percaya diri, dia memiliki kulit yang cerah, tubuhnya ramping, wajahnya dingin namun lembut, dan matanya dalam dan indah. Meskipun dia mengenakan seragam kamuflase seperti yang lain, wataknya yang menarik membuatnya menonjol dari kerumunan, seperti seekor putih yang berenang di tengah kawanan bebek biasa. Kapan kita bisa berhenti? Kakiku jatuh. Saya tahu, kami baru saja memulainya, dan para instruktur ini sudah membuatnya sangat sulit, saya rasa mereka ingin kami mati. Benar, apa yang kita lihat di televisi semuanya palsu. Tidak ada sensasi atau kegembiraan di sini. Jika terus seperti ini, aku pasti akan pingsan. Setelah berlari selama 5 lap, para peserta mulai kehilangan intensitas dan ketenangan pikiran karena kelelahan. Semua orang benar-benar kehabisan tenaga dan berjuang untuk melanjutkan. Mata mereka semua tertuju pada Feng Zixiao. Pada titik ini, mereka sangat ingin dia meneriakkan kata, berhenti. Xiao Luo, sebaliknya, tidak merasa tidak nyaman. Namun agar tidak terlalu mencolok, dia berlari tanpa tergesa-gesa di samping Liu Tieguo. Liu Tieguo sedang berjuang dan tidak dapat berbicara. Dia benar-benar kelelahan dan terengah-engah seperti anjing, menjulurkan lidahnya dan terengah-engah mencari udara. Lari, percepat. Lihat saja dirimu sendiri, bahkan ada seorang gadis di depanmu, tidakkah kalian merasa malu? Bergerak lebih cepat, dan jangan berhenti. Siapapun yang berhenti akan segera mengurangi poinnya. Yang Wang berteriak dan terus maju. Baru setelah mendengarnya, kerumunan orang menyadari bahwa orang yang berlari di depan adalah seorang gadis. Banyak peserta pelatihan laki-laki, dengan harga diri maskulin yang dipertaruhkan, mengertakkan gigi saat mereka memotivasi diri mereka sendiri dengan berteriak keras bahwa mereka akan melampauinya. Namun setiap kali mereka hendak menyusulnya, dia selalu mempercepat dan tetap memimpin. Setelah beberapa kali mencoba, semua orang putus asa dan menyerah. Di saat yang sama, mereka semua bertanya-tanya, siapa gadis ini? Mengapa dia memiliki stamina yang luar biasa? Xiao Luo juga cukup terkejut. Setelah mengamatinya dengan cermat, dia menemukan bahwa pernapasannya sangat stabil. Setelah berlari selama 5 hingga 6 putaran, dia hampir tidak mengeluarkan keringat, tidak seperti peserta pelatihan lain yang seragamnya sudah basah kuyup. Sepertinya dia pernah berlatih pada level ini sebelumnya, dan tentunya bukan hanya sekedar santai, Xiao Luo mengevaluasi dalam hatinya. Aku tidak bisa melanjutkan. Bibir Liu Tieguo bergetar dan memucat saat dia perlahan melambat hingga hampir berhenti. Inilah tanda-tanda kelelahan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Luo menopangnya dengan tangannya, saudara Tieguo, sebaiknya kamu jangan terlalu sering begadang. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Ketika Xiao Luo pertama kali melihat Liu Tieguo, dia sudah tahu bahwa tubuhnya lemah dan penampilan lamanya mungkin disebabkan oleh dia yang sering begadang. Kelemahannya biasanya tidak terlihat, tetapi semua akan terlihat selama aktivitas yang melelahkan dan intensif. Bahkan gadis-gadis lain masih bertahan, tetapi Liu Tieguo, di sisi lain, tidak bisa bertahan lagi. Feng Zixiao baru memanggil peserta pelatihan polisi tambahan setelah 20 putaran. Mereka semua kelelahan, tergeletak di tanah dan terengah-engah. Ketika pelariannya berakhir, beberapa gadis bahkan pingsan dan segera dikirim ke apotek. Secara keseluruhan, ini merupakan awal yang penting untuk program pelatihan khusus. Namun, itulah dampak yang dia inginkan, yaitu menanamkan rasa takut akan Tuhan pada setiap anggota baru. Namun, apa yang menjadi kejutan luar biasa bagi dia dan Yan Wang adalah selain Gu Qiansui, secara tak terduga ada satu orang lagi, dan dia kebetulan berdiri di sana sekarang, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia tampak baik-baik saja. Apa latar belakang orang ini? Yan Wang menoleh ke Feng Zixiao, melepas kacamata hitamnya dan menunjuk ke arah Xiao Luo. Feng Zixiao buru-buru membuka profil peserta pelatihan yang dia miliki dan segera menemukan apa yang dia cari. Dia menyerahkannya pada Yan Wang dan menjawab, nama orang ini adalah Xiao Luo. Lembar informasinya tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang latar belakangnya. Dia berasal dari provinsi Si dan bekerja untuk Huahai Group Co. Ltd. hingga beberapa bulan lalu. Dia hanyalah pencari nafkah biasa yang telah melakukan perjalanan ke selatan. Kalau begitu, kebugaran fisiknya luar biasa ya, menarik. Tampaknya kelompok peserta pelatihan ini mungkin tidak terlalu membosankan. Yan Wang melihat lembar informasi Xiao Luo, dan senyuman licik muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, Gu Qiansui juga mengukur Xiao Luo. Dia mengamatinya dengan matanya yang penuh rasa ingin tahu dan cerah, ingin tahu bagaimana Xiao Luo mampu berlari, seperti yang dia lakukan. Dia bertanya-tanya apakah dia telah melalui jenis pelatihan seperti yang dia alami, tetapi setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk tidak terlalu banyak berspekulasi. Masih terlihat agak kontemplatif, dia sedikit cemberut dan mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Selama 3 hari berturut-turut berikutnya, para peserta pelatihan menjalani sesi kebugaran fisik yang keras. Latihan yang berat dan menguji secara fisik berdampak buruk pada semua orang. Di penghujung hari, tangan mereka bertumpu pada lutut, napasnya terengah-engah, dan paha mereka mati rasa karena nyeri. Kaki mereka sangat sakit sehingga mereka perlu berpegangan pada sesuatu untuk jongkok agar bisa melepaskan diri, sehingga setiap kunjungan ke toilet merupakan proses yang menantang dan penuh dengan kesulitan dan rasa sakit. Mereka sekarang telah kehilangan semangat dan kegembiraan untuk pelatihan militer yang sangat mereka nantikan. Sekarang rasanya seperti api penyucian itu sendiri. Selain pelatihan kebugaran jasmani sehari-hari, mereka harus mempelajari dan menghafal peraturan dan pedoman tentang bagaimana petugas polisi harus berperilaku. Yang menambah kesengsaraan mereka, Yan Wang secara teratur menanyai mereka tentang bagaimana mereka harus menangani berbagai situasi sebagai anggota pasukan polisi tambahan. Mereka yang tidak dapat menjawab akan langsung dikenakan hukuman fisik. Bagi para pria, ini berarti tendangan yang tepat sasaran dari belakang mereka, dan untuk wanita, 1 set 15 sit-up. Biasanya, ketika peserta pelatihan salah menjawab, Yan Wang akan mendesak mereka lagi untuk menjawab yang lain, dan jika mereka juga salah menjawab jawaban berikutnya, mereka akan dihukum untuk keduanya. Sebelumnya, Liu Tieguo yang malang gagal menjawab 10 pertanyaan berturut-turut dengan benar, dan akibatnya, pantatnya hampir pecah karena tendangan ganas Yan Wang. Rasa sakitnya tak tertahankan, dan dia melolong sedih beberapa kali dengan air mata berlinang. Xiao Luo juga tidak bisa berbuat apa-apa, begitulah tuntutan pelatihan khusus. Tentu saja, dia tidak bisa terburu-buru ke depan dan mengirim Yan Wang terbang dengan sebuah pukulan, meskipun dia terkadang menginginkannya. Setelah beberapa hari pertama, semua orang mengetahui betapa ganas dan sadisnya Yan Wang. Dia benar-benar kejam seperti namanya dari neraka 1. Namanya kini menjadi identik dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan biasa dipasangkan dengan kata-kata makian dalam pidato sehari-hari para peserta pelatihan di kamp.
Misalnya, mereka akan mengatakan sesuatu seperti, jika saya memang menjelek-jelekkan Anda, bolehkah saya berakhir dengan orang penting lainnya persis seperti si Breng sekian Wang itu di masa depan. Setelah 5 hari, semua orang secara bertahap menyesuaikan diri dengan latihan fisik intensitas tinggi, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka harus melapor ke gym. Ada banyak petugas polisi reguler yang mengenakan singlet dan celana pendek yang berolahraga di gym, dan mereka tampak tegap, bugar, dan bugar. Saat mereka masuk, mereka mendengar Yan Wang berteriak pada Feng Zixiao, bangun. Feng Zixiao mengangguk dan melangkah ke atas ring. Memegang tali dengan kedua tangan, dia melompati dengan kedua kaki dan mendarat di atas ring seperti burung layang-layang yang gesit, tindakannya lincah dan anggun. Begitu dia memasuki arena, Feng Zixiao melepas seragam instruktur, memperlihatkan singlet hitam dan celana pendek hitam di bawahnya. Otot-ototnya terdefinisi dengan baik dan merata di seluruh tubuhnya, dan dia jelas merupakan sosok yang heroik. Meskipun tingginya 1,8 meter, dia tidak terlihat kurus, sebaliknya, dia berbadan lebar dan kuat serta memancarkan aura yang luar biasa. Pertempuran adalah salah satu pelajaran inti Anda. Mempelajari keterampilan tempur memastikan bahwa Anda semua mampu mengalahkan penjahat saat Anda bertemu dengan mereka. Jadi hari ini, aku akan mengajarimu semua cara melawan musuhmu. Suara dingin Yan Wang terdengar. Dengan ibu jarinya, dia menunjuk ke arah Feng Zixiao di arena, senyum nakal di wajahnya. Siapa di sini yang merasa cukup mampu bisa naik dan berlatih bersamanya? Jika kamu bisa bertukar 10 pukulan dengannya, kamu bisa mendapatkan hari libur dan bersenang-senang. Tuan, bisakah kita keluar untuk bersenang-senang? Liu Tieguo lah yang bertanya dengan suara keras. Tentu saja, kata Yan Wang sambil tertawa. Mata Liu Tieguo berbinar, dan dia menjawab, baiklah, saya akan menjadi orang pertama yang mencobanya. Xiao Luo mengulurkan tangan dan meletakkannya di bahunya, menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar dia tidak pergi, karena dia sama sekali bukan tandingan Feng Zixiao. Saudaraku, jangan hentikan aku. Kecanduan video game saya semakin meningkat, sangat tidak nyaman, dan saya belum tidur selama beberapa hari terakhir. Demi impian saya bermain PUBG, saya memutuskan untuk pergi dan mencoba, 10 pukulan, saya harus mampu menahannya, kata Liu Tieguo. Xiao Luo tidak berusaha menghentikannya lebih jauh. Setelah bergaul dengan Liu Tieguo selama beberapa hari terakhir, dia menemukan alasan di balik penampilan tua Liu Tieguo. Liu Tieguo suka begadang untuk bermain game dan merokok. Ini adalah kebiasaannya selama beberapa waktu sekarang, jadi tentu saja, hal itu berdampak buruk padanya. Saat semua orang melihat, Liu Tieguo masuk ke dalam ring. Dia tersenyum seperti Buddha dan membungkuk pada Feng Zixiao. Instruktur Feng, mohon berbaik hati padaku. Feng Zixiao membalas senyumannya. Tentu, begitu dia mengatakannya, dia bergeser ke depan, telapak kakinya meluncur di atas lantai ring dan berlari menuju Liu Tieguo secepat hembusan angin. Kaki kanannya menyapu dari sudut tersulit yang bisa dibayangkan, mengarah tepat ke wajah Liu Tieguo. Ledakan, Liu Tieguo bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia merasa wajahnya seperti dipukul dengan kejam oleh cambuk logam tebal. Dia berputar di tempat, 2 kali, sebelum jatuh ke tanah. Kepalanya disandarkan ke lantai, dan telinganya berdenging. Dia kehilangan arah saat wajahnya tersengat rasa sakit yang membakar. Wah, semua orang menarik napas dalam-dalam. Menjatuhkan seseorang dengan satu tendangan sungguh sulit dipercaya. Xiao Luo tertawa dalam hati pada dirinya sendiri, dia sudah menduga ini akan menjadi hasilnya. Jangan berpikir ini kejam, instruktur Feng sengaja melepaskannya begitu saja, tapi penjahat kejam yang kamu temui di dunia nyata tidak akan menahan diri sama sekali. Kalau tidak mau mengorbankan diri dalam pekerjaan, latihlah dengan benar dan pelajari keterampilannya dengan baik, kata Yan Wang di samping mereka dengan nada menegur. Terinspirasi oleh kata-katanya, beberapa peserta pelatihan yang lebih percaya diri menantang Feng Zixiao, tetapi tidak satupun yang bertahan hingga 10 pukulan. Orang yang bertahan paling lama hanya bertahan 5 pukulan. Setelah ambisi semua orang direndahkan, pendapat mereka tentang Feng Zixiao adalah rasa kagum dan hormat, dan mereka waspada. Bagaimana dia bisa menjadi manusia, dia jelas merupakan mesin yang dirancang untuk bertempur. Ini terlalu memalukan, hanya aku yang tidak bertahan 1 pukulan pun. Liu Tieguo berkata dengan sedih, sambil memegangi pipinya, dan masih merasakan sensasi terbakar yang hebat. Tidak memalukan, tidak ada gunanya panci menyebut ketelnya hitam, kamu tidak perlu merasa malu karenanya. Xiao Luo angkat bicara untuk menghiburnya. Liu Tieguo mengangguk. Ada penantang lagi. Yan Wang bertanya dengan keras sambil mengamati kerumunan dengan tatapan tajam. Siapapun yang menangkap tatapannya dengan cepat menundukkan kepalanya. Makhluk di dalam ring itu adalah monster, siapa yang berani naik ke sana? Ini saja sudah cukup untuk mengintimidasi kalian semua. Kalau begitu, ketika kamu mulai bekerja dan bertemu dengan penjahat yang menakutkan, pasti kamu akan kencing di celana karena ketakutan. Suara Yan Wang keras, dan kata-katanya yang sombong bergema di gym. Polisi yang sedang berlatih tinju dan menggunakan berbagai peralatan kebugaran tidak bisa menahan tawa. Kencing di celana karena takut. Meskipun kata-kata itu menyakitkan, tak satu pun dari peserta pelatihan polisi tambahan yang tidak bisa memikirkan bantahan apapun, dan mereka hanya menunduk, wajah mereka memerah karena malu. Biarkan aku mencoba. Suara yang mantap dan menyenangkan terdengar. Semua orang melihat ke arah asal suara itu. Rambut panjang Gu Qiansui tergerai hingga ke bahunya. Terhadap cahaya di gym, kulitnya tampak bersinar sehat. Dengan langkah mudah, dia berjalan menuju ring. Wajah cantiknya tidak memakai riasan, tapi pipinya berkilau dan kemerahan, dan dia memancarkan kecantikan yang cerah. Ini adalah sesuatu yang Yan Wang antisipasi, dan itu terlihat di wajahnya. Meskipun itu hanya pelajaran pelatihan tempur, dia sangat ingin mengetahui kemampuan Gu Qiansui yang sebenarnya. Selain Gu Qiansui, Yan Wang sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang peserta pelatihan lainnya, Xiao Luo. Dengan mengamatinya dengan cermat selama beberapa hari terakhir, dia menyadari bahwa Xiao Luo sepertinya sengaja menyembunyikan kemampuannya. Itu membuatnya semakin penasaran untuk mengetahui terbuat dari apa Xiao Luo. Apa yang dia amati memang benar adanya. Satu-satunya tujuan Xiao Luo adalah mendapatkan pekerjaan sebagai petugas polisi tambahan yang tidak mencolok dan telah memutuskan bahwa dia hanya akan memberikan kinerja yang cukup untuk membuatnya melewati pelatihan, tanpa terlalu menarik perhatian pada dirinya sendiri. Dia mempertahankan kehadirannya secara sederhana dan hanya melakukan apa yang benar-benar diperlukan. Saat dia mendekati ring, Gu Qiansui melangkah dan melompati tali dengan satu gerakan, mendarat dengan ringan di lantai ring dengan anggun seperti kucing. Kenapa aku merasa dia mungkin bisa mengalahkan instruktur Feng? Saya juga memiliki perasaan itu, jelas bahwa dia bukanlah bakat biasa dari cara dia melompat ke atas ring. Ya, dia kelihatannya ahli dalam seni bela diri, seperti para master kungfu yang bergerak dengan ringan di drama televisi itu. Semua peserta pelatihan terpaku pada ring, menahan napas untuk mengantisipasi. Mereka semua merasa Gu Qiansui bisa memberikan kejutan di sini.
Oh, dia memang cantik. Baik dia maupun kakak perempuannya, Gu Qianlin, sangat cantik, sepasang saudara kandung yang menarik. Liu Tieguo berkata, pikirannya beralih ke pemikiran yang tidak pantas. Kakak perempuannya adalah Gu Qianlin. Xiao Luo terkejut. Liu Tieguo mengedipkan mata. Ya, kakak perempuannya adalah Gu Qianlin, kepala yang mengawasi seluruh Jiangcheng. Semua orang sudah mengetahuinya sejak lama. Apakah Anda akhirnya mendapatkan akses ke internet? Ini mengejutkan Xiao Luo, dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi sejak dia datang ke kamp pelatihan. Dia merasa menarik bahwa gadis yang berdiri di atas ring adalah adik perempuan Gu Qianlin. Setelah diperiksa lebih dekat, dia memang mirip Gu Qianlin. Tetapi dibandingkan dengan saudara perempuannya, Gu Qiansui terlihat lebih polos, dan itu sudah diduga, mengingat dia baru saja memulai hidup. Kemanapun aku pergi, sepertinya aku terus-menerus bertemu dengan Gu Qianlin, mungkinkah ini takdirku? Xiao Luo berpikir sendiri dan menggelengkan kepalanya pasrah. Gu Qianlin terus-menerus mengawasi Xiao Luo, dan ini menyebabkan dia ketakutan tanpa henti. Hal ini sangat membuatnya kesal sehingga dia memutuskan untuk menggunakan geng naga untuk memberinya pelajaran di kasino Yellow Ski sebelum lama ini. Saat ini, dia mungkin sedang memulihkan diri dan tidak akan mengganggunya untuk sementara waktu. Tapi dia jelas tidak menyangka adik perempuannya, Gu Qiansui, tiba-tiba muncul dan menjadi petugas polisi tambahan seperti dia, sungguh suatu kebetulan. Disemangati oleh kerumunan peserta pelatihan yang menyaksikan, Gu Qiansui berdiri dalam posisi santai dan tinggi selebar bahunya, seimbang dengan kaki kirinya ke depan. Dia tetap menyamping dan bergerak pelan melintasi lantai, diam-diam menutup jarak dengan Feng Zixiao. Kedua lawan saling menilai, menemukan waktu yang tepat untuk menyerang. Feng Zixian mengedepankan beban tubuhnya untuk membuat reaksi, dan pada saat itu juga, Gu Qiansui mengangkat kaki belakangnya 180 derajat dan tetap rendah dalam posisi lebar. Dalam sekejap, dia menyerang dengan kaki kanannya yang menyalurkan kekuatan dari inti tubuhnya dan mengirimkan tendangan brutal ke arah sayap kiri Feng Zixian. Feng Zixiao telah melalui pertarungan yang tak terhitung jumlahnya, namun dia merasakan tekanan yang cukup besar dalam pertarungan ini. Dia telah kehilangan fokusnya dan waktunya, dan terjebak dalam posisi datar, dengan cepat melakukan tendangan untuk meminimalkan dampaknya. Dia memposisikan dirinya untuk menangkis dengan kedua telapak tangannya, mengincar tepat di bawah lututnya untuk menghindari kekuatan penuh. POW, tendangannya datang dalam hembusan angin yang bersiul, cepat dan kuat. Feng Zixian sedikit terlalu lambat, dan tendangan itu menghantamnya dengan bunyi gedebuk yang menyakitkan, membuatnya terhuyung kembali ke tali. Dia telah mengalahkan instruktur Feng dengan satu tendangan. Rekan-rekan peserta pelatihannya terkejut, tidak menyangka Gu Qiansui, yang lembut dan sopan, memiliki keterampilan dan kekuatan seperti itu. Petugas reguler yang berolahraga di gym menghentikan apa yang mereka lakukan untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Mereka cukup terkejut, belum lagi takjub. Yan Wang terkejut tapi tetap terkejut. Dia memandang dengan senyum tipis di bibirnya. Sungguh menarik. Feng Zixiao mengayunkan lengannya, mengedarkan aliran darahnya untuk menghilangkan rasa kebas akibat tendangan itu. Dia telah belajar untuk tidak menganggap enteng gadis ini sedikit pun. Dia mengakui kepindahannya, kamu memang murid Patua Dugu, kamu cukup terampil, ayo lanjutkan. Feng Zixiao mengambil posisi menyerang rendah, melakukan tendangan tipuan dengan kaki depannya, sebelum melompat ke depan dan melemparkan kaki belakangnya untuk melakukan tendangan lokomotif. Saat dia melangkah mundur, dia tiba-tiba menarik kakinya ke dadanya dan memutar lingkaran penuh dalam jungkir balik lalu melepaskan tendangan ganas ke bawah ke arah Gu Qiansui. Dia tidak mengantisipasi tindakan itu. Dia melangkah ke kanan dan menangkis tendangan kuat itu dengan telapak tangan terbuka. Ledakan, dua kekuatan dahsyat saling bertabrakan, dan hantaman brutal itu membuat kedua petarung itu mundur. Pulih dengan cepat, para kombatan segera maju untuk bertemu satu sama lain, keduanya menggunakan gaya bertarung yang sangat berbeda. Gu Qiansui bergerak ringan dan memukul dengan telapak tangannya, dan Feng Zixian mengandalkan teknik kekuatannya, memukul dengan tinju yang berat. Saat telapak tangan bertemu, badai muncul saat hembusan angin berputar mengiringi setiap hembusan. Mereka berdua adalah ahli kekuatan batin. Xiao Luo sedikit terkejut. Jika dia tidak menebus Yi Jingjing, dia tidak akan pernah menyadari bahwa pertarungan antara Gu Qiansui dan Feng Zixiao melibatkan penggunaan kekuatan batin. Bahkan seorang instruktur di kamp pelatihan di kantor polisi setempat adalah ahli kekuatan batin, apakah ini berarti bahwa negara tersebut masih memiliki banyak ahli-ahli yang menyembunyikan identitas mereka? Rekan-rekan peserta pelatihan Gu Qiansui tertegun hingga terdiam. Mereka sudah mengetahui seberapa terampil Feng Zixiao ketika mereka menghadapinya sebelumnya. Dia adalah mesin tempur yang setiap pukulannya dapat dengan mudah menjatuhkan seseorang. Namun bahkan saat mereka menonton, Gu Qiansui, sesama peserta pelatihan, telah menunjukkan kepada semua orang bahwa dia bisa menjadi yang terbaik baginya. Sungguh tak terbayangkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan berlanjut, saat Gu Qiansui dan Feng Zixiao saling bertukar lebih dari 10 pukulan dalam waktu singkat. Gedung sasana berguncang saat suara pukulan bergema dari atas ring. Tiba-tiba, Gu Qiansui menjerit tajam, untuk sesaat, waktu berhenti. Kekuatan yang mengamuk sepertinya muncul dari dalam tubuh rampingnya, dan seketika, pertarungan dimulai kembali. Serangan telapak tangannya yang terbuka, dipadukan dengan tendangan mematikan, tampak seperti pusaran lengan dan kaki. Mereka datang tanpa henti ke arah Feng Zixiao, dan dia kewalahan dan terdorong mundur. Feng Zixiao memutar lengan besarnya dalam pola lingkaran yang rumit di depan tubuhnya, secara efektif memblokir serangan pedas, tetapi satu serangan berhasil menembus pertahanannya. Dia dipukul di dadanya. Ledakan, rasanya seperti ada truk yang melaju kencang menabraknya, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Kekuatannya begitu besar sehingga dia akan terbang dari lantai, jika bukan karena tali yang menahan kejatuhannya. Tapi, Gu Qiansui tidak berhenti di situ. Dalam satu gerakan cepat, dia melompat ke depan dan melakukan tendangan yang ditujukan langsung ke pelipis kiri Feng Zixiao. Itu cepat, kuat, dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ketika Feng Zixiao menenangkan diri, dia menyadari bahwa kaki kanan Gu Qiansui berhenti tepat di sebelah kiri kepalanya, tidak lebih dari 10 cm jauhnya. Tendangan mematikan itu menghempaskan hembusan angin kencang ke wajahnya. Dia tetap diam saat menggigil di punggungnya. Ini dianggap sebagai kemenangan bagiku. Gu Qiansui bertanya dengan manis, pipinya memerah, dan dia sekali lagi terlihat cantik dan polos. Feng Zixiao kehilangan muka. Dia telah meremehkan kemampuan Gu Qiansui meski mengetahui keahliannya dalam pertempuran. Dia mengira karena dia masih seorang gadis, tidak mungkin dia bisa mengalahkannya, tidak peduli seberapa terampilnya dia. Namun pada akhirnya, dia terbukti salah dan harus membayar harga atas kesombongannya. Selain para peserta pelatihan, petugas reguler yang berlatih di gym juga menyaksikan pertarungan tersebut. Rasa malu menjadi beban yang harus ditanggungnya saat Feng Zixiao berusaha menyelamatkan harga dirinya yang tersisa.
Tepuk, tepuk, tepuk. Yan Wang bertepuk tangan, dan dengan senyuman di wajahnya, dia berkata kepada Gu Qiansui, lumayan, kamu memang menang, kamu bisa bersantai sepanjang sisa hari ini. Gu Qiansui tersenyum, menarik kembali kakinya yang ramping dan panjang dari kepala Feng Zixiao, dan dengan santai melompat turun dari ring. Dia kemudian mengumpulkan barang-barangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berangkat untuk beristirahat.